Kristen ini kalau lihat kayak gini, apalagi ini acaranya merayakan hari mualaf sedunia, pastilah mereka kepanasan ya, kebakaran jenggot. Buat teman-teman yang udah live di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sehat selalu buat semuanya. Jangan lupa semangat ya, kita dukung terus para apologet Muslim. Bang Handi, udah monitor Bang Handi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Oh, belum monitor. Akang open cam enggak ah? Sambil nunggu Isa di sini gantian guys. Saya belum bisa. Ahimoto sama Bang Jibril lagi Isa. Kalau Bang Handi kayaknya lagi subuh kayaknya Bang Handi. Beda tempat soalnya di Golgota dia. Ya, kita di sini akan merayakan Hari Mualaf Sedunia ya teman-teman ya. Masya Allah, udah 2 tahun ini APII merayakan Hari Mualaf Sedunia ini ya. Kemarin meriah banget. Tahun kemarin meriah banget. Kalau sekarang berhubung ada sesuatu, jadi kita merayakannya di Komal aja ya teman-teman ya. Nggak apa-apa di Komal juga, yang penting rame. Ayo sambil di share-share ke teman-teman yang lain ya. Nanti insya Allah di sini akan kedatangan para tamu-tamu undangan yang go internasional ya. Dan teman-teman mualaf yang terutama yang pernah dimualafkan oleh APII, Apologet Islam Indonesia, yang udah bersertifikasi ya di APII. Dan tentunya buat teman-teman mualaf yang lain ya yang sering berdiskusi dengan oten-oten ya, Masya Allah. Emang girohnya ini para mualaf ini melebihi Muslim dari lahir loh, girohnya ini. Wow, Masya Allah. Kayak Bunda Nora, Bang Faruk gitu kan, Bang J dan semuanya ya. Oke, dikencengin terus tab-tab layarnya guys, kencengin terus ya. Tembusin dulu sampai 10K biar kuat Komalnya sebelum para narasumber kita naik ke atas ya. Bang Juma, Deddy Mizwar dan lain-lain ya. Insya Allah mereka akan pada hadir di sini guys. Ya, buat teman-teman yang di YouTube juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Semangat selalu semuanya ya. Semoga API juga go internasional. Udah loh, udah ada API cabang internasional. Bang Jibril nih ketuanya kalau nggak salah. Udah ada itu. Gimana menurut kalian nih tentang Hari Mualaf Sedunia nih? Kalian mendukung atau kalian tidak mendukung nih? Mudah-mudahan mendukung semuanya yang ada di sini ya. Soalnya kita di sini positif ya. Kegiatan kita semuanya positif di sini. Walaupun ada perbedaan ya, gak masalah itu mah ya. Kalau ada perbedaan ya, kita masing-masing aja. Yang penting kita di sini terus mengadakan kegiatan, terutama buat para mualaf nih. Kita dukung para mualaf yang tadinya dulunya ya, waktu di Oten dia kumpul sama keluarga merayakan hari Natal sama keluarganya. Nah sekarang setelah dia jadi mualaf, dia sendirian diusir dari rumahnya, ngebelain dia kos kayak Bang J itu, dia kos, kasihan dia sendirian kan. Nah di sini kita hadir untuk mendukung mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok saya nggak bisa lihat yang minta naik ya? Bang Faruk ini bisa naik. Res, naik dulu Res. Buat stiker. Iya, hostnya Bang Jibril. Bang Jibril yang bisa buat stiker. Bang Faruk sehat Bang Faruk? Alhamdulillah sehat abangku. Bang Andi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Holong udah dihubungi Bang? Udah, tapi nggak diangkatnya dari tadi. Saya udah titip pesan juga sama beliau kan. Belum dibaca dia WA ya? Bang. Oke. Mungkin lagi sibuk ya. Saya udah telepon beliau. Bang Paluk ngerek, iya beliau lagi di jalan tuh mau makan duren.
I'm back. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Udah kelar. wabarakatuh. Aman. Iya, Bang Faruk, Bang Andi, Akang, Bang Jip. Nah, Ayo Moto, Hmm. isi dulu ya. Ini Alhamdulillah. udah pada live di YouTube, Bang Juma juga udah. Isi dulu, saya mau sholat isya sebentar aja ya, 5 menit. Oke, siap. Apa kabar semua teman-temanku yang di bawah? Hari ini kita sama-sama memeriahkan acara silaturahmi antara kita dan para mu'alaf, dan juga dihadiri oleh para guru-guru kita, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang lain, yang dimana diharapkan dengan berkumpulnya kita, silaturahminya kita, bisa mengambil ibroh dan pelajaran teman-teman, bagaimana nanti perjuangan mereka bisa sampai sejauh ini gitu kan, dan pesan-pesan dari mereka untuk kita, dari kita untuk mereka. Jadi kita sama-sama saling menguatkan begitu teman-teman. Bang, waktu diinformasikan juga untuk DPW, Kaltim, Jabo, dan lain-lain yang terafiliasi dengan APIK. Kan udah diumumkan dari 2 hari yang lalu. Malam hari ini, 3 jam ke depan, dihimbau untuk offline, bergabung di sini semua. Gitu. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman yang terafiliasi dengan APII dari para DPW semuanya, kita minta tolong untuk segera bergabung, berkumpul bersama kita semua yang ada di sini selama 3 jam. Nggak tiap hari sih, maksudnya cuma hanya momen, kita minta hanya hari ini aja untuk berkumpul bersama kita 3 jam. Jadi untuk semua para DPW diharapkan untuk bisa bergabung dan berkumpul memeriahkan acara ini. Dan buat teman-teman yang masih melihat ada DPW yang masih live mungkin di tempat sebelah, minta tolong untuk diingatkan atau dihimbau untuk yuk kita gabung yuk gitu. Jadi supaya rame semua yang ada di sini. Gitu. Mantap teman-teman, hari ini tahun kedua ya kita tuh merayakan atau mengadakan acara silaturahmi antara para mu'alaf dan kita semua, dan orang-orang yang selama ini juga dimu'alafkan oleh teman-teman API, terutama dari Bang Zuma, untuk ikut juga memeriahkan acara silaturahmi ini. Jadi selama kurang lebih 2 tahun ini perkembangan juga alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang tadinya berseberangan iman, akhirnya mereka itu bisa menjadi saudara seiman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bang Faruk, sambil mengisi nih Bang Faruk, apa sekarang lagi libur ya Bang Faruk ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana Bang Faruk selama ini? Gak apa-apa, sambil menunggu aja kita sambil mengisi. Selama ini apa sih yang dirasakan Bang Faruk? Nge-lag aku ya. Oh iya, ada agak nge-lag nih kayaknya. Sinyalnya mungkin Bang. Iya, Bang Faruk nge-lag ini Bang Faruk. Jelas, Bang. Bang Faruk, teman-teman masih nge-lag ini. Nah, kalau di off cam mungkin ya agak terbantu sinyalnya. Jadi Bang Faruk ini salah satu apologet yang terkenal dengan cair drone ya. Cair drone, dan beberapa lirik lagu yang terkenal yang beliau suka nyanyikan itu menghibur kita semua, dan buat kita hiburan, buat mereka itu bikin bikin kejang-kejang.
Nah ini dia Bang Faruk ini dia. Saya tuh suka dengan Bang Faruk itu karena sisi edukasinya ada, sisi hiburannya juga ada, dan ini Bang Faruk itu ngeblend itu cara dia meramunya itu kalau di mata saya ini pas. Jadi entah kenapa kalau Bang Faruk nyanyi saya tuh lucu aja, cuma nggak tahu yang di bawah langsung wah, yang noten-noten tuh langsung wah. Yang saya ingat tuh pokoknya ada jangan sembah yang nggak pakai celana biasanya dia tuh. Jadi selama ini Bang Faruk apa sih hambatan terbesar selama ini yang mungkin sampai saat ini pun Bang Faruk masih sedang hadapi gitu dengan status Bang Faruk kalau nggak salah udah lebih dari berapa tahun untuk mualafnya sendiri Bang Faruk? Alhamdulillah 13 tahun, Bang. Masya Bang, Allah. bisa dulu ya, udah ada nah. Alhamdulillah di sini ada. Oh iya, siap. Nanti setelah Isya insyaallah. Oke, saya- siap. Saya datang. Oke, siap. Akang, Yuk, tadi udah open cam. Kok ditutup? baru beres sholat. Kang, saya mau tanya, kemarin kan tahun kemarin gimana Kang? Meriah juga ya acara silaturahmi kita dengan para mualaf ya. API Oh, iya. ini ya Kang ya. Ya kebetulan kalau tahun kemarin saya diundang ke sana, Ahimoto kan ke Makassar ya sama Bang Juma di sana, sama Bang Handi, sama Ustadz Alif, sama yang lainnya juga. Alhamdulillah kita merayakan di Bolangi ya, meriah banget, banyak banget yang Masya hadir. Allah. Nah kebetulan API Pusat merayakan juga di Jakarta tahun kemarin tuh kan. Di Jakarta itu Ahimoto, Bang Kores dan lain-lain kan, Jakarta meriah banget tuh, di Bogor kalau nggak salah ya. Itu rame banget, itu sampai ratusan yang datang mualafnya ya. Belum dari tamu undangannya, Masya Allah meriah banget. Alhamdulillah, dan tidak terjadi kendala apapun juga, lancar tahun kemarin ya. Dan tahun ini berhubung ada sedikit kendala, Gurunda lagi merayakan di sana juga di Makassar bersama Arimatea, dan kita di sini tadi Api Jabo ya, Api Jabo tadi pagi merayakan juga di offline di masjid apa itu. Alhamdulillah ramai juga ya. Mungkin nanti akan di share di sini hasil kegiatan tadi di Api Jabo. Cuma Api Jabo yang merayakan ya, Api DPW lain kayaknya nggak merayakan. Mungkin mereka merayakan di tempat-tempat lain. Masya Allah, semakin kesini kita semakin meriah ya merayakan Hari Mualaf Sedunia ini, silaturahmi dengan para mualaf ini. Mungkin kedepannya akan lebih meriah lagi dari tahun sekarang. Masya Allah. Jadi perayaan perayaan tahun kemarin pun Tuhan kemarin. Iya ya. Jadi kalau yang baru mualaf, loh iya Kang. Jadi mereka tuh Tapi kita nggak merayakan hantu loh. mungkin ketika yang baru-baru mualaf tahun-tahun ini jadi perayaan Tuhan kemarin gitu kan. Nah sekarang jadi berubah perayaan tahun ini gitu. Jadi tahun ini pun harapannya juga kita sama-sama berkumpul, sama-sama bisa menghangatkan suasana gitu kan. Nanti ada yang tadi saya baca typing di bawah tuh, ada yang mau ngaji gitu kan, ada yang juga tokoh-tokoh yang diundang juga ya Kang ya, sama teman-teman juga nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Insya Allah mudah-mudahan datang. mudah-mudahan mereka mempunyai keluasan waktu untuk bisa sama-sama duduk di tengah-tengah kita, memberikan semangat untuk kita semua, terutama untuk yang para mualaf, dan juga bisa untuk berbagi apa yang mereka atau senior-senior kita bisa bagikan ke kita. Masya Allah. Berapa hari kemarin Kang? Tahun kemarin Kang? Apanya di sana ya? Di Arimate itu dari pas pagi sampai tanggal 26, apakah satu hari aja gitu? Dari pagi, acaranya dari pagi sampai malam, sampai tengah malam itu terus digas. Jadi nggak ada dijeda ke hari berikutnya, nggak. Terus digas sampai malam, sampai beres. Mantap. Tadi juga kalau nggak salah lihat itu di Api Jabo itu ada 11 orang juga hari ini Kang yang mualaf itu. Oh, langsung offline ya? Langsung offline datang. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka yang tadi syahadat hadir ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini
api apa DPW Jabo juga alhamdulillah ini pelan-pelan ada perkembangannya alhamdulillah. Dan juga kita juga DPW Jabar itu tuh masya Allah tuh, wah, DPW Jabar juga dari acara milad kemarin sampai detik ini semangatnya buat teman-teman DPW Jabar juga masya Allah. Terus DPW yang lain juga semangatnya juga alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang di sana yang masih melihat ada DPW yang live atau apa gitu kan, bisa diinfokan bahwa acara itu akan segera dimulai, bertempat di Komalnya Api Pusat gitu. Ini belum ada yang minta naik ya? Gurunda belum hadir kayaknya. Kok saya nggak lihat? Oh, Bang Juma udah ada ini di bawah. Oh, Bang Zuma, nggak ngelihat saya juga. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat selalu adik-adik sekalian, Bang Handi dan semua yang ada di sini. Masya Allah. Silakan dilanjut dulu, ya intro dulu. Saya ada kegiatan sebentar aja. Silakan. Siap Gurunda siap. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Api Jabo DPW izin ikut bergabung, izin Ima. Siap, Lanjut dulu. Bang. Abang megang ini nggak? Megang apa namanya? Video yang kegiatan tadi nggak, Bang? Api Jabo. Untuk kegiatan yang tadi siang, kebetulan sama Kakak Sri, jadi belum oke. di-share. Abang minta Ya, baik. dulu, Abang minta Baik. dulu ke beliau videonya, nanti Abang share di sini ya, Bang ya. Baik, siap. Oke. Izin saya turun dulu sebentar ya, dulu. Siap, abangku. Ustadz Alip belum monitor ya, Ustadz Alip ya, Ahimoto. Belum monitor. Sebelum kita buka, kita nunggu ketua dulu ya, teman-teman ya. Tunggu pada ngumpul semua. Terus Bang Jay yang mualaf itu, Bang Jay monitor nggak, Bang Jay di bawah? Ada nggak? Naik dong Bang Jay, nanti Bang Jay membacakan ayat suci Al-Quran ya. Ya, buat teman-teman yang ada di sini jangan lupa di tab-tab layar, posting ulang, di share-share, dan lob orange-nya digas ya untuk gabung ke Komalnya, jadi timnya Api Pusat ya teman-teman ya, biar Komalnya kuat juga, ada apa pergerakan di dalam Komal ya. Jangan sampai nanti Komalnya rungkat. Waduh, bahaya nih kalau rungkat. Yuk digas yuk, dikencengin dulu tab-tab layarnya, tembusin dulu sampai 100k ya. Nggak bisa share. Wah, kenapa nggak bisa share ya? Nggak bisa posting ulang. Kayaknya udah mulai, tim Tombak udah mulai hadir nih kayaknya di sini nih. Nggak bisa posting ulang nih. Nggak apa-apa, di tab-tab layar aja dikencengin ya, dikencengin. Itu bisa tuh Ahimoto posting ulang itu bisa tuh. Bisa nih teman-teman, bisa kok. Oh, yang nggak bisa berarti keluar dulu dari TikTok terus masuk lagi ya, kalau bisa ya. Sebelum acaranya dibuka kita nunggu Pak Ketua dulu nih. Pak Ketua kok belum hadir ya? Oh, ada di bawah. Ini kok nggak kelihatan ya, nggak kelihatan merah ya Ahimoto kalau ada mic ya? Oh, apa ya? Oh, dia pakai PC soalnya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Ahimoto siap, Gurunda, Bang Handi, Akang, host, Bang Jib dan Bang Faruk. Iya, tempatku lagi hujan deras banget, ada petir-petirnya gitu, jadi dan baru selesai Isya juga di sini, mohon maaf. Dilanjut dulu Kang, aku sambil koordinasi dengan teman-teman ya, dengan teman-teman para mualaf yang ada di grup. Ya, buat para mualaf yang udah dihubungi sama tim Api, tolong stay dulu di bawah semuanya, nanti kita angkat satu persatu ya. Kita angkat satu persatu ya. Pak Arif, naik Pak Arif. Kita angkat satu persatu. Sebelum acaranya dimulai ya, pastikan dulu, tembusin dulu sampai 100k ya tab-tab layarnya ya. Yang lain jangan minta naik dulu dong, yang lain ya.
Yang lain jangan minta naik dulu. Bang Rendi, yang mualaf itu ya Bang Rendi, sabar dulu ya, di bawah dulu ya, dikosongin dulu, nanti satu persatu minta naiknya ya. Pak Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam para guru semua. Bang Waalaikumsalam. Ahli Moto, kemudian Kang Om Handi, Bang Faruk. Lanjut. Siap. Sebelum acara dimulai, pastikan dulu ya di tab-tab lainnya sampai 100k dulu ya, biar kuat dulu komalnya ya. Ayo dikencengin terus guys. Buat para mualaf yang udah dihubungi oleh pihak KPI, stay. Nanti kita angkat satu persatu ya. Bang Jay udah monitor belum Bang Jay di bawah ya? Soalnya di sini saya nggak bisa mantau, nggak kelihatan merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Ih, Alhamdulillah. Masya Allah, ada Pak De Sugi, apa kabarnya? Masya Pak De, kemana aja Pak De? Ya salah orang tua ini kan ada mood-moodnya juga. Oh, berarti sama kayak Ahimoto udah tua ya. Kalau saya masih muda. Makanya Gigi tinggal dua dong. Kalau lagi mood naik, lagi gak mood di bawah. Makanya manggilnya sekarang Om Sugi. Om Sugi. Ya. Om, kalau Om masih muda dong. Iya. Opa. Opa. Gimana sih Jay, udah oke, kita mulai aja mungkin. Bang Jay belum ada. Belum ada. Oh. Saya turun aja di bawah nyimak dulu biar Siap. satu Siap. slot dikosongin ya. Ya, nanti 2 slot saya kosongin. Ya. Nanti Bang Faruk gantian. Bang Faruk setelah bernarasi. Yang pertama Bang Faruk dulu. Nanti 2 slot untuk para mualaf ya teman-teman, dipakai naik, dan 1 slot nanti buat tamu undangan. Ayo digaspol terus tab-tab layarnya guys, biar komalnya kuat. Lop orenya digas dong, lop orenya biar ada kegiatan di atas, ada enggak terlalu kaku ya, biar komalnya kuat juga. Ini tim tombak udah mulai berkeliaran nih. Waduh bahaya. Kalau nggak bisa, sebagian nggak bisa posting ulang, berarti tim tombaknya udah mulai berkeliaran nih. Bang Jay, nah ini Bang Jay saya angkat dulu ya. Assalamualaikum Bang Jay. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillah baik Bang Jay. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak mana kabar Jay? Sehat? Galuh? Alhamdulillah baik nian. Oh iya. Masih inget rupanya menakung uang dusun nian. Aku tidak pernah pakai bahasa dusun itu. Bang Jay itu wong kita galau oge ternyata. Kok ini tuh Jay, si Jay geus lila panggih jeung euy. Kapan Ari Abdi tuh tiasa nyarios Sunda, tiasa nyarios non teh cenah Palembang gitu cenah. Nah. Aduh dibales. Biasa Sunda mana? Saya alhamdulillah 35 bahasa. Aduh. Akang juga lama itu di Prabu Mulih. Dia bisa bahasa Palembang juga dia. Di Prabu Mulih tuh Akang itu setahun kurang 12 bulan ya Kang ya? Mulih itu kalau bahasa Sundanya mulih itu Bisa dipercepat enggak Bang Juma, itu ada acaranya? Oh iya. Belum tadi belum Bang Zuma ini lagi ada kegiatan dulu sebentar. Nanti monitor lagi katanya. Oke, sambil nunggu kita mulai aja acaranya ya. Iya. Oke, buat teman-teman para mualaf yang lainnya stay di bawah, nanti diangkat satu persatu ya. Nanti pasti akan diabsen oleh Ustadz Alif yang udah terdaftar ke API. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sholawat dan salam
kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Ketua Pembina API, yang kami hormati Ketua Umum APII beserta jajarannya ya, para pengurus yang lainnya juga ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, tamu undangan yang kami hormati. Kita di sini lagi mengadakan silaturahmi kepada para mualaf-mualaf yang terafiliasi ke APII dan mualaf-mualaf yang ada di luar sana yang tidak terafiliasi ke API. Kita undang juga ya semuanya ya, biar biar adil gitu ya, karena kita acaranya sedang memperingati Hari Mualaf Sedunia ya. Oke, kita bacakan dulu susunan acaranya sebelum nanti ke Pak Ketua sama Pak Pembina Gurunda Juma. Oke, kita bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama, nanti tilawah Quran akan dibacakan oleh mualaf kita Bang J. Terus sambutan dari jajaran organisasi Yayasan APII, sambutan dari tokoh masyarakat, sambutan dari Yayasan Islam, sambutan dari tokoh-tokoh mualaf API ya sebanyak 20 orang. Terus doa dan penutup. Oke, gitu susunan acaranya. Terlewatkan kisah mualaf. Iya, nanti itu di sambutan, masuk ke sambutan di tokoh-tokoh mualaf Bang Handi. Nanti kisah mualafnya. Boleh sambil wawancara boleh juga gitu ya. Ya, Bang Jai, monitor Bang Jai untuk membacakan tilawah Quran. Monitor Kang. Baik. Kita besarkan dulu Bang Jai. Bang Jai boleh open cam? Baik. Nah, ngadeg-deg Kang. Ulah ngadeg-deg. Kok nggak bisa? Manakah kasep pisan saha namina? Abdi Jai. Kasep pisan deh. Alhamdulillah. Nah, mana orangnya? Dah kepetak. Dibilang kasep kok langsung jatuh. Wah, nggak kuat kau dibilang kasep kau. Oke, saya tarik lagi naik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membawakan surah Al-Imran, membacakan surah Al-Imran ayat 144 sampai 146. Izin kalau ada salah mohon dimaafkan karena saya ini menghafal dan baru. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Syukron jazakallah khairan kasiron buat Bang J yang telah membacakan tilawah Quran. Masya Allah. Ya, selanjutnya sambutan dari Ketua Umum kita, Ketua APII, Ustadz Alif. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustadz Alif. Tafadhol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah walau dalam media online seperti ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan kita dalam pertemuan kita kali ini. Salawat beserta salam juga kita sanjungkan kepada paduka alam, junjungan kita, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, penegak kalimat tauhid, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fillah semuanya yang kami hormati, di sini ketua pembina kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, gurunda kami Bang Zuma atau Bang Zulkifli M. Abbas, dan juga di sini ada sesepuh kita juga, Pak D, Ustadz kita, Ustadz Sugi, dan seluruh jajaran Yayasan Apologet Islam Indonesia yang kami hormati. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berikut juga yang kami hormati kepada para tokoh, para ulama, para guru, para masyayikh, dimanapun berada, yang kami hormati dan semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah semuanya, alhamdulillah Yayasan Apologet Islam Indonesia berdiri sudah 2 tahun lebih ya. Terakhir kemarin kita di bulan September itu 2 tahun. 2 tahun Yayasan Apologet Islam Indonesia berdiri dan sekarang memasuki 2 tahun setengah atau memasuki tahun ketiganya. Di mana pergerakan kita ini dari Yayasan Apologet Islam Indonesia di bawah bimbingan Panglima kami, begitu banyak pergerakan, perjuangan dakwah beliau, dan beliau bukan hanya menaungi dari satu yayasan saja, ada banyak yayasan di belakang beliau, terutama juga yang berkaitan dengan para mu'alaf. Para mu'alaf. Karena beliau sangat tahu dan sangat paham apa yang beliau suarakan, apa yang beliau tegakkan, apa yang beliau terus menerus kumandangkan ayat suci Al-Quran, menegakkan kebenaran, menyampaikan dakwah. Banyak dampak positif dari saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang menyimak, menemukan kebenaran Islam. Makanya tidak sedikit beliau memimpin saudara kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, membimbing saudara kita. Nah sekarang semenjak kita yayasan berdiri, yang secara resmi dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, ada 124 mu'alaf. Itu yang dikeluarkan sertifikatnya. Ada juga yang sertifikatnya dikeluarkan dari saudara-saudara kita yang lain atau yayasan yang lain. Bang Jai juga contoh, beliau konsen kalau dia banyak belajar membaca Al-Quran, tadi lantunannya memiliki suara yang merdu, alhamdulillah. Pernah juga dibimbing syahadat oleh Panglima kita, dan semua banyak mu'alaf yang lainnya. Di antaranya kalau Panglima kami ada juga Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kan begitu ya. Nah, di sini kita mengikuti jejak perjuangan pendahulu kita, di mana mengadakan Hari Mu'alaf, di mana di sini kita berbagi kebahagiaan dengan mereka, mereka yang dilembutkan hatinya, mereka yang memeluk Islam, dan bagaimana menjadi juga bahan evaluasi buat kami ketika begitu banyak orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, agar kita terus membimbing mereka, mengingatkan mereka, memonitoring mereka sejauh mana perkembangannya setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, berkat mengadakan acara ini, kami mengadakan lagi koordinasi, mendata kembali saudara-saudara kita yang mu'alaf, bagaimana kabar mereka sejauh ini, ujian-ujian yang mereka lalui, sudah banyak sampai ke telinga kami, dan kami juga berkoordinasi
dengan saudara-saudara kami yang lain yang fokus dalam pergerakan ini ketika menghadapi satu masalah terutama begitu berat mereka rasakan, kami ajak, kami koordinasi dengan yang lain, alhamdulillah menemukan sebuah solusi. Namun hal seperti ini tidak juga harus kami semua publikasikan ya di depan saudara kita semua. Nah, kita berharap semoga dengan adanya ini bentuk kecintaan kita, bentuk perhatian kita kepada para mu'alaf kita, karena Rasulullah sendiri ketika ada mu'alaf dan ada para mu'alaf, Rasulullah selalu menghibur mereka, menguatkan mereka. Bahkan para mu'alaf ini kan menjadi salah satu dari 8 asnaf. Salah satunya kan adalah orang yang mustahik zakat. Artinya memang perlu ada perhatian khusus. Nah, dengan adanya ini, semoga ini menjadi salah satu bentuk kami, wujud kami dalam kecintaan kami kepada mereka para mu'alaf. Berikutnya juga bagaimana kami mengevaluasi lebih baik lagi, membimbing saudara kami yang masih dalam saat ini, mereka masih tahap belajar Iqra, belajar ejaan dan lain sebagainya. Itu bagian dari PR kami untuk kebaikan para mu'alaf berikutnya. Nah, untuk itu, ikhwan fillah semuanya, terima kasih juga ada guru kita tadi di sini, yang sesepuh kita tadi ada Pak Arif yang begitu juga mensupport kita dalam pergerakan ini. Beliau juga begitu cekatan ya kalau kita bahasakan, begitu langsung merespon ketika ada sesuatu. Bahkan beliau salah satu orang yang mensupport kegiatan kita ini. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap urusannya, dijauhkan dari setiap bala. Dan juga untuk semua para guru kami di sini ya. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk menghemat waktu. Berikutnya nanti akan sampaikan kepada para guru yang lain, dan saya izin Kang lanjut lagi koordinasi dengan teman-teman ya. Baik, itu saja dulu untuk dari saya. Terima kasih kepada semuanya dan kami ucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Semoga sesuai dengan ayat Al-Quran ketika Allah janjikan, ketika datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nanti kita akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Baik, semoga Hari Mu'alaf terus menggema sampai ke seluruh sentaro atau penjuru bumi ini. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hilaf kata, kepada Allah kami mohon ampun. Adul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran Ustadzku Ketua APII Ustadz Alif ya. Masya Allah. Ya, berikutnya sambutan dari pengawas kita yang akan diwakili oleh saudara kita Ahimoto, guru kita, guru bahasa Ibrani, guru bahasa Yunani, Ahimoto. Tapadal Ahimoto, waktu dan tempat dipersilakan, kalau bisa on cam ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri din wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kita memohon pertolongan, perlindungan serta ampunan kepadanya, dan juga Dia yang memberi petunjuk kepada kita semua. Dan ketika Allah telah memberi petunjuk, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi petunjuk tersebut. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang ada di bawah. Yang saya hormati juga ada Ketua Pembina Bang Zuma, dan Ketua Umum ada Ustadz Alif, juga rekan saya yang ada di pengawas ada Ustadz Sugi sekaligus guru saya juga, dan ada orang yang selama ini juga tidak henti-henti untuk berjuang, untuk memeriahkan juga, mengkoordinir, dan kiprahnya Masya Allah. Ada Akang di divisi Humas dengan Bang Handi, dan juga semua kawan-kawan yang bergabung pada malam hari ini. Berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah sebagai bentuk wujud kecintaan kita, silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama atau baru
memeluk agama Islam dan mereka tidak sendiri. Artinya kita semua saudara-saudaranya yang selama ini ada. Nah, harapannya dengan adanya acara-acara ini untuk mempererat silaturahmi kita dan juga bisa sebagai ajang saling berbagi pengalaman dan juga saling menceritakan misal ada kesulitan di belajar Islamnya di mana. Nah, ini nanti sebagai ranah ajang komunikasi kita semua. Dan juga teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya terhadap kita selama ini bertahun-tahun, dari mulai Bang Zuma, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, di sini ada Akang, Ustadz Alif dan semua teman-teman baik yang tergabung dalam kepengurusan pusat, DPW dan semuanya saling berjibaku bahu membahu untuk menegakkan syariat agama Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mungkin dari saya simple seperti itu, dan semoga acara ini setiap tahunnya tetap berlangsung dan juga semakin dimeriahkan juga oleh tokoh-tokoh yang dimana kita bisa mengambil banyak pelajaran dari hal tersebut. Dari kami mengucapkan selamat Hari Raya Mu'alaf Sedunia. Jazakumullah khair. Terima kasih Akang. Saya kembalikan ke bos. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran, Nahimato, Masya Allah. Yang Sebentar, simpel Kang, dan padat. izin sedikit menyapa. Assalamualaikum, Ahi Faruk. Masya Allah, diam aja dari tadi. Kumaha ada, Mang? Salah. Iya, afwan. Monggo lanjut ya. Dari tadi diam aja. Ya, oke. Oke. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat, Bang Jai. Bang Jai monitor, Bang Jai. Mohon maaf saya turunin dulu ganti tokoh masyarakat, tapi Bang Jai monitor di bawah ya. Jangan kemana-mana ya, Bang Jai ya. Nanti naik lagi ke atas untuk ini ke mualafnya ya, Bang Jai. Baik, Kita siap, gantian siap. dengan tokoh masyarakat. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dari tokoh masyarakat di sini ada Pak Arif. Pak Arif, izin untuk naik ke atas, Pak Arif. Ya, mungkin izin Kang sambil nunggu Pak Arif. Ya, saya Ya. dulu mau menyampaikan sesuatu karena bentar lagi saya mau ngaji, Kang. Oh gitu. Bentar, nanti rondon acaranya kacau. Nanti setelah dari tokoh masyarakat ya, Nggak Bang apa-apa, Faruk ya. fleksibel aja. Bentar ya, kita nunggu tokoh masyarakat dulu. Pak Arif, izin Pak Arif naik. Nah, udah ada. Kalau bisa on cam ya Pak Arif. Oke, untuk selanjutnya dari tokoh masyarakat kita, Bapak kita, sesepuh kita Pak Arif. Apa dong Pak Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, pakai peci saya ini nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para guru semua, pembina API, Bang Zuma, Ketua Umum, Ustadz Alif, para mujahid, ada Bang Handi, ada Himoto, Ahi Sugi, kemudian Bang Faruk, dan si Akang yang hampir tiap malam begadang nggak ada intinya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, peringatan Hari Mu'alaf adalah momen penting sebetulnya untuk meneguhkan makna hidayah dan persaudaraan. Menjadi mu'alaf adalah perjalanan iman yang mulia, lahir dari keikhlasan dan keberanian hati. Sebagai masyarakat, harusnya kita memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk merangkul, mendampingi, dan menguatkan saudara-saudara kita para mu'alaf. Mereka adalah bagian utuh dari umat Islam yang berhak mendapatkan dukungan, berhak mendapatkan kasih sayang dan pembinaan yang berkelanjutan. Kepada para mu'alaf, selamat datang dalam keluarga besar Islam. Teruslah belajar dan melangkah dengan penuh keyakinan
Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menenangkan dan memuliakan manusia. Semoga peringatan ini memperkuat ukhuwah kita, menumbuhkan kepedulian dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kepada para mujahid, teruslah berjuang membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya yang menggeser nilai-nilai keimanan kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik delima. Delima manis terasa di hati. Mu'alaf dirangkul penuh cinta. Ukhuwah terjaga, iman pun kuat selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan katsiran. Pak Arif, Masya Allah, singkat, padat, dan penuh makna, Masya Allah. Tadi pantunnya keren banget ya, pantunnya, Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya sambil nunggu tokoh masyarakat yang lain, mungkin Bang Faruk ada kegiatan, jadi Bang Faruk aja dulu ya, didulukan. Siap. Mudah-mudahan tokoh masyarakat yang lain udah pada hadir di sini. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Bang Faruk. Tafadhol. Ya, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Ini sebenarnya Bang Faruk grogi ngomong loh. Karena Bang Faruk ngomong di depan guru-guru Bang Faruk ya. Tapi di sini izin Akang dan Gurunda, Bang Zuma beserta guru-guruku yang lain, saya berbicara mewakili mu'alaf. Karena keislaman saya diawali dengan mu'alaf. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi, penyemangat, ya, penguat iman bagi teman-teman muslim atau bahkan bagi saudara-saudara muslim yang mu'alaf kemarin. Ya, coba kita kaji teman-teman, kenapa harus mu'alaf? Kenapa kita harus menjadi mu'alaf? Yang pertama, karena di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, Allah menyatakan orang-orang mukmin itu beruntung. Bahkan diawali dengan kata sangat, sungguh, qad aflahal mu'minun. Jadi ketika kita mu'alaf, kita menjadi orang yang beruntung. Seandainya Bapak Presiden Prabowo mengatakan kita beruntung, mengatakan Bang Faruk beruntung, mungkin saat ini Bang Faruk sudah menjadi komisaris loh. Mungkin komisaris BUMN atau komisaris lainnya. Tapi yang mengatakan kita ini mu'alaf beruntung, orang-orang mukmin ini beruntung, Allah Rabbul Alamin, Tuhan langit dan bumi. Keberuntungan kita bukan seperti keberuntungan di pandangan makhluk. Seorang mu'alaf dan seorang mukmin dikatakan beruntung karena apa? Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menjadi perwujudan lain, perwujudan di zaman sekarang, atau bentuk lain dari seluruh para nabi. Jadi teman-teman muslim di luar muslim, kalau kalian ingin mengenal siapa Nabi Nuh, lihat umat muslim. Ketika umat muslim tak lelah-lelahnya menyuruhkan menyembah hanya kepada Allah. Nuh alaihissalam dikatakan gila sampai dia dibuang, dilemparkan kotoran karena dia mengajak orang pada masa itu untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan kita umat muslim juga melanjutkan perjuangannya Nuh dengan mengajak seluruh manusia hanya menyembah kepada Allah. Kalau kalian ingin mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat kami umat muslim. Ketika kami bersunat, ketika kami melaksanakan haji atau umroh, tawaf di Ka'bah, ketika di bulan haji kami menyembelih hewan sembelihan, itu adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam pada masa itu. Ketika kalian ingin mengenal siapa Musa, siapa Isa, dan seluruh para nabi-nabi lainnya, ketika dalam beribadah, lihat kami ketika kami sholat, ketika kami bersujud, ketika kami berwudu. Bahkan ketika kalian ingin mengenal siapa Nabi Isa alaihissalam dan seluruh para nabi lainnya, lihat kami umat muslim ketika kami melakukan ibadah puasa. Jadi kenapa mu'alaf? Supaya kalian termasuk golongan orang-orang beruntung, di mana seluruh perbuatan
kebiasaan yang dulu dilakukan seluruh para nabi berkumpul di dalam diri kami, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tak heran di dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah mengangkat sumpah dari seluruh para nabi ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka diangkat sumpah harus mengikuti, beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dan membantu dia dalam perjuangannya. Tapi di balik kekuatan kita yang begitu besar, di balik diri kita ini yang di dalam diri kita ada seluruh para nabi, di zaman sekarang kita menghadapi umat orang-orang kafir yang kemaksiatan dari seluruh umat dari nabi-nabi terdahulu berkumpul di sini, Bang. Maka tak heran Allah memberikan kita kekuatan seluruh para nabi, karena yang kita hadapi kemaksiatan seluruh para nabi, kemaksiatan seluruh umat pada zaman nabi-nabi terdahulu. Kemaksiatannya umat Nabi Nuh, mereka membuat berhala dan menyembahnya, ada di zaman sekarang. Kemaksiatannya umat Nabi Lut alaihissalam yang melakukan hubungan sejenis, ada di zaman sekarang. Kemaksiatan dari umat terdahulu yang mengolok-olok seluruh para nabi, ada di zaman sekarang. Kemaksiatannya umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, ada di zaman sekarang. Itulah yang menjadi alasan kenapa perwujudan dari seluruh para nabi berkumpul dalam diri kita. Karena yang kita hadapi di zaman sekarang adalah kemaksiatan seluruh para nabi. Jadi jika bisa mengkomparasinya guru-guruku, kenapa aku katakan beruntung? Bahkan setiap aku berbuka live aku katakan, selama iman dan Islam masih ada dalam dirimu dan kau masih terbahagia dari orang-orang yang mengutamakan sholat dalam dirimu, katakan pada dunia kau baik-baik saja. Karena sesuatu yang sangat berarti di atas bumi ini, iman dan Islam sudah ada dalam dirimu. Kenapa saya katakan ini? Ya, ketika aku di kepercayaanku dulu, di masa laluku dulu, sosok yang kusembah tak pernah mengatakan sungguh beruntunglah kau menjadi Kristen. Bahkan Paulus sendiri tak pernah berkata sungguh beruntunglah kau menjadi Kristen. Bahkan seluruh para nabi yang dikisahkan di dalam kitab yang kuimani dulu tak pernah mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan Kristen. Aku tak dianggap, apalagi diberikan kekuatan. Tapi ketika aku mengenal Islam, aku belajar tentang Islam, luar biasa Islam. Ternyata ya, kenapa dikatakan kita umat terbaik, surah Ali Imran ayat 110 yang dilahirkan untuk manusia? Karena di dalam diri kita ini ada karakter dan juga kebiasaan, bahkan mahwah seluruh para nabi. Oleh karena itu, buat saudara-saudaraku yang mu'alaf, jangan sia-siakan kesempatan emasmu. Kalau hari ini, kalau andai saja kau tahu Allah berikan kau hidup setelah ini cuma 5 menit, gunakan waktu 5 menitmu untuk berjuang di jalan Allah. Setelah kau masuk Islam, jangan jadi penonton, jadilah pejuang. Ambil posisimu, ambil karaktermu. Tokoh siapa kau akan menjadi tokoh siapa kau? Kau jadi Ali, kau jadi Umar, kau jadi Abu Bakar, kau jadi Abdurrahman, atau setidak-tidaknya kau menjadi Bilal bin Rabah. Jangan jadi penonton, karena seluruh para sahabat ketika mereka memeluk Islam tidak ada satupun di antara mereka menjadi penonton. Mereka berjuang. Semua mereka berjuang. Dan saya berharap ya, setelah menjadi mu'alaf kau bukan menjadi laki-laki yang cengeng atau menjadi perempuan yang cengeng, tetapi menjadi lelaki yang tangguh. Bahkan ketika kau seorang wanita, jadilah kau Nusaibah yang maju ke medan perang, menutup wajahnya, yang tidak terima ketika Rasulullah SAW disakiti, tubuhnya tercabik-cabik di medan perang, tapi takbir, ya, semangat untuk berjuang masih ada dalam diri dia. Ya, mungkin itu aja yang mau Bang Farouk sampaikan, Bang Kang, ya, buat apa Ki Moto, Gurunda Bang Zuma, Ustadz Alif, ya, Pak Disugi, Pak Arif, Masya Allah. Assalamualaikum, Gurunda. Ada Ustadz Keinama di sini. Sebenarnya Bang Farouk mau berlama-lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Insyaallah. Tapi hari ini saya ada kajian tadabbur Quran.
Alhamdulillah guru kita pun baru datang. Ya, jadi malam Jumat sama malam Sabtu Bang Faruk itu ada kegiatan pengajian. Ya, saya izin dulu ya buat semuanya guru-guruku dan saudara-saudara muslimku di bawah tetap semangat berjuang. Ya, jika ada salah kata Bang Faruk mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya lupa sampaikan Kang, bentar Kang, saya lupa sampaikan. Saya mewakili Ketua DPW API Sumut mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ya, terima semoga kasih kegiatan banyak. ini bisa berlanjut sampai di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar informasi buat teman-teman para mu'alaf yang sudah dihubungi oleh tim APII, mohon stay di bawah, dan buat tokoh masyarakat silakan stay di bawah, kalau bisa minta rek nanti diangkat satu persatu ya teman-teman, dari para tokoh masyarakat, dari tamu-tamu undangan yang udah diundang sama tim APII ya. Ya, untuk selanjutnya kita ke tokoh masyarakat selanjutnya ya, sekaligus seorang mu'alaf yang sangat cerdas dan kita hormati ya, sekaligus guru kita semuanya, Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Gurunda kita, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi jalan menuju Subang, setelah tadi malam tiba di kota Bogor lagi, lalu subuh ada kajian Natal temanya di Masjid Al-Ghozi, area kampus IPB, dan juga duha bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi serta para dosen di kampus. Kita jalan lagi, kita tetap jalan aja dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat kepada semua yang ada di room, tanpa mengurangi rasa hormat dengan mengucapkan satu persatu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al islam madinah. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guruku, Ustadz, dan juga semua yang menyaksikan, saudaraku sayang Zuma, Abang Zuma, Apologet Islam Indonesia, Kriosmoto, APII Pusat, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Kristologi, lalu ada Ustadz Arif, Barakallah, dan ada siapa lagi, Ustadz Susanto, dan semuanya yang disayangin dan diberkahi Allah. Saya tidak masuk kemana-mana, saya hanya ke inti temanya, yaitu 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Sekali lagi, 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya tidak akan mengulang-ulang kisah kemarin karena saya sempat seperti bulak-balik berbicara kepada Bung Handi dan juga kepada Nandar. Saya tidak mau mengulang-ulang itu lagi. Saya hanya bilang begini, Tebet, Jakarta Selatan, MUI Pusat Proklamasi, Dewan Dakwah Nasional Keramat Raya 49, serta para tuan guru, mu'alim, mudorij di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bogor, Gontor, Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islam di Serobong, Balikpapan, seluruh para tuan guru dan puan guru, Ustadz wal Ustazah, mu'alim, mudorij yang ada di Sulawesi Utara, Sangihe, Ustadz yang mulia
Tuan Guru kita Ustadz Abu Imam Rumbara di Ambon, Ustadz dan orang tua kita tersayang Bapak Fadlan Garamatan, Ustadz Tuan Guru tersayang Ustadz Mu'alim kita Ustadz Nababan, Ibunda kita tercinta Umi Hajah Irena, Tuan Guru kita Profesor Refli, Tuan Guru kita yang mulia Profesor Egy Sujana di Bogor, Tuan Guru kita yang mulia yang sekarang diberkahi Allah ada di Senayan, orang tua kita tersayang Bapak Ali Castella, Tuan Guru kita yang Ibunda Guru kita yang mulia yang disayang dan diberkahi Allah dengan dukungannya kepada mu'alaf dan pergerakan mu'alaf, dakwah mu'alaf kristologi, Ibunda Eliana juga di Senayan, di Kemang sebagai pusat perkumpulan para senior-senior artis maupun junior-junior artis di Republik Indonesia ini yang hijrah, Ibunda Vera, Ustazah Vera, Ustazah Fani, Bunda Ustazah Fani, Tuan Guru Arya di Kemang C4, Tuan Guru yang mulia saudara kita Ahi, Ustadz lah, boleh dipanggil Ustadz Ari Untung, dan juga saudara-saudara kita dari seluruh komika Muslim Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh saudara kita tersayang dari keluarga besar komika dari Indonesia Timur, Abdur, Ari, dan juga Mamat Al-Katiri, dan juga semua komika muda di Jakarta dan di seluruh Indonesia mengucapkan dukungan terhadap Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember 2025. Udah itu aja lah. Allah. Beres. Insyaallah. Ya kan? Allahu Akbar walillah. Soalnya kalau disebutin semua saya nggak hafal, tadi udah tulis cuman ada di motor nih, hujan besar. Mengapa Kainama sampai 2-3 kali terus berkomunikasi dengan Nandar? Bukan untuk memaksa Nandar dan kawan-kawan untuk ikut, tidak, enggak ada. Cuma ingin memasukkan saja bahwa para tuan guru di Jakarta, Mu'alim Mudaris Syekh Habibuna kita yang di Petamburan juga pohon asem, baik yang Habibuna kita yang ada di Bogor maupun Habibuna yang ada di Petamburan pohon asem, menyampaikan titipan pemahaman, sekali lagi pemahaman, tidak ada pemaksaan, tidak ada sama sekali, tidak ada niat untuk itu. Ini semata-mata pemahaman, ngerti ya? Ngerti ya, saudaraku sayang. Saya tidak hanya ngomong kepada yang mu'alaf, ya, karena yang mu'alaf terlalu lama disebut mu'alaf juga buat apa? Jangan terlalu lama jadi mu'alaf, nanti jadi cengeng, nanti jadi kebanyakan mengeluh, nggak punya duit lah, dibuang dari keluarga lah, Natal nggak bisa pulang lah, udah kartu mati itu. Tinggalkanlah, kita pejuang-pejuang yang dipilih Allah. Jangan bayar berkah Allah minazulumati ila nur yang kita dapatkan ini para mu'alaf ini dengan pencarian, sekali lagi dengan pencarian. Ketika setelah mu'alaf, pencarian popularitas serta keuntungan materi, financial, keuangan. Udahlah kartu mati, nggak usah kayak gitu. Harta terindah adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu hubungannya dengan apa Kainama? Jangan terlalu lama ngomong muter-muter, tidak. Saya ini terbiasa hidup di lingkungan debt collector sehingga saya tidak mau buang-buang waktu terlalu lama bicara. Saya hanya langsung ke intinya, pesanan, salam, serta amanah dari para tuan guru kita yang ada di ring 1 pemerintahan di Jakarta, pemerintahan Republik Indonesia ini apa? Untuk menjadikan momentum, sekali lagi, momentum 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia, bukan pemaksaan, tetapi pemberian pemahaman. Apa itu? Bahwa mu'alaf dipilih Allah, menerima berkah, the greatest gift of all, pemberian terbesar selamanya. Apa itu? Untuk ikut
di dalam perjuangan peperangan, merebut kembali 25 Desember untuk dikembalikan kepada kesucian hari menyembah Allah, bukan hari bikin B2 kecap, toki-toki dogi, serta nyanyi-nyanyi untuk menjadikan anak Tante Mary dan Om Joseph sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara-saudaranya Kainama yang masih satu keluarga ini, ada dua kakaknya Kainama yang masih perayaan Natal kemarin ngobrol sama Kodondi juga. Dua-duanya masih pendeta di Podomoro, di Sunter, di Priok. Dan dua-duanya ngobrol sama Kodondi. Dan asik, artinya apa? Hari mualaf sedunia yang digagas di republik yang disayangi dan diberkahi oleh Allah ini tidaklah sebagai, perhatikan baik-baik, tidaklah sebagai ajang untuk memprovokasi. Saya sudah sering bilang sama semuanya, sama Nandar udah berulang-ulang saya bilang. Dulu juga saya tidak setuju dan semua para mualim kita di Jakarta tidak setuju. Tetapi ketika tahu bahwa ada sesuatu di balik ini yang diterangkan oleh para mualim, para mudaris di Jakarta, bahwa 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia, apalagi informasi yang begitu gamblang yang diberikan oleh Bapak Fadlan Garamatan, adalah bahwa mu'alaf dipilih Allah, diberkahi Allah untuk merebut kembali 25 Desember. Jangan dijadikan hari penyembahan kafir, tapi biarkan serta kita mu'alaf toleran kepada mereka yang beribadah, merayakan hari Natal kelahiran Jesus Christ itu. Toleran saja, tapi tetap kita rebut dan kita kembalikan kepada tempat yang proporsional. 25 Desember itu apa? Hari ciptaan Allah, di mana setiap manusia menaruh jidatnya di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu aja. Tidak ada setitik pun terlintas untuk memprovokasi, menyamakan mu'alaf dengan kebiasaan orang kafir yang termaktub di dalam hadis. Tidak ada, nggak ada hubungannya. 25 Desember hari mu'alaf sedunia bahkan tidak ada hubungannya dengan kristologi, teologi, biblikal, historikal, tidak ada. Hari mu'alaf adalah semata-mata gambaran menunjukkan bahwa mu'alaf, orang yang dari Kristen ini, yang dipilih Allah minazulumati ilan nur, hanya ingin menunjukkan kepada saudaranya, hai saudaraku sayang, hari 25 Desember itu sebetulnya momentum kami untuk memberitahu kepada engkau saudaraku sayang Kristen Katolik, kami sayang kepadamu. Barenti jadikan anaknya Tante Mary dan Om Joseph jadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena kami sayang. Tapi ketika engkau nyanyi caroling, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, kami persilahkan bahkan pemerintah DKI Jakarta, Kainama bersama Tuan Guru di Tebet semua, totalnya 18 orang sudah menghadap ke orang nomor 1 DKI Jakarta dan orang nomor 2. Berhenti orang nomor 2 datang ikut joget-joget kemarin di Tamrin. Dan keluar keputusan dari DKI 1, apa? Tidak ada perayaan pesta tahun baru dan pasang kembang api. Semata-mata muslimin sebagai mayoritas di republik ini memberikan, memberikan kenyamanan, keamanan, toleransi dan dukungan bagi gereja atau kegiatan Kristen dalam rangka Natal. Tapi kami tidak ikut-ikutan di dalamnya. Saya sujud syukur di depan kantor gubernur dan berteriak Allahu Akbar, Subhanallah wa bihamdi. Karena pemerintah Pemda tahu toleransi bukan mengorbankan akidah. Saudaraku sayang semua, itu aja yang saya sampaikan. Jangan undur untuk jadikan momentum, sekali lagi, momentum 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia. Kenapa? Ketika engkau ditanya nanti mati, mu'alaf ya, nanti kalau mati ditanya, engkau sudah dibuat Allah untuk menjadi orang yang mengerti apa itu Natal.
Mengapa engkau tidak menyampaikan ini? Aku takut karena takut nanti dibilang menyamakan diri dengan kekafiran. Membuat hari saingan, membuat kegiatan saingan. Malaikat bilang apa? Bodoh kau. Kenapa? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia. Dulu itu pertama kali kalau nggak salah Bapak Fadlan sama siapa yang dari Arimatea itu bilang ke saya, telepon, ini Hari Mu'alaf nasional. Pertama kali tuh tahun 2000 berapa itu? 20 berapa itu? Setelah mereka pulang dari Makassar ketemu Bang Zuma kalau nggak salah di sana. Ada Profesor Refli kalau nggak salah. Itu Arimatea langsung telepon, Iwan yang telepon ke nama Iwan. Pertama kali sebutannya tuh Hari Mu'alaf nasional bukan sedunia. Tujuannya apa? Kasih tahu sama Karesteng Dorang saudara kita apa? Kita ini sayang. Bukan mau menyamakan diri dengan mereka. Sorry ya. Gue udah dihitan. Gue udah berhenti makan B2 kecap. Gue udah berhenti minum Guinness. Berhenti minum bir hitam. Berhenti minum cap tikus. Berhenti minum red wine. Udah berhenti. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Maaf dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf. Salah, SALAH kalau ada yang bilang Hari Mu'alaf sedunia 25 Desember menyamakan diri dengan kekafiran. Itu saja. Mari maju terus, jalin kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia melalui toleransi yang proporsional. Semua disayang Allah yang ada di room maupun yang ada di bawah. Saya Kai Nama minta maaf karena ini hujannya sudah mulai reda, kita jalan lagi. Saya mau masuk gereja lagi untuk bilang, hari ini bukan Natal, tapi hari ini Hari Mu'alaf sedunia. Karena Jesus sayang padamu. Jesus menunggu engkau untuk sholat bersama-sama dia malam ini. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah sama Kai Nama ya. Doakan Kai Nama ya, soalnya hujan nih naik motor tuh. Tuh naik si Jalu tuh. Naik motor. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita gantian dulu. Mungkin Bunda Nora mau menyampaikan dulu, Bunda Nora, sebelum saya angkat Kodonditan. Saya mau angkat Kodonditan. Kebetulan ada guru kita juga di bawah Kodonditan. Saya angkat dulu naik. Baik. Masya Allah. Ya, Bunda Nora ada yang mau diiniin dulu mu'alaf kita ini mu'alaf cerdas nih Bunda Nora ini nih. Saya sebentar aja. Sebelum tapi mungkin Kodondi itu sudah monitor ya? Kayaknya masih gelap sama saya. Ya, masih gelap. Kodondi masih gelap. Wah, ada apa nih, roh-roh apa nih kayaknya yang menyelimuti nih. Udah monitor, Kodondi? Assalamualaikum. Waduh. Baik, dipersingkat diisi aja dulu Bunda Nora. Silakan Bunda Nora sebelum kita nunggu Kodondi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang ada di atas ini, Masya Allah. Beliau semuanya adalah guru saya, Bang Zuma, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Bang Kirios, Kodondi turun. Dengan Kodondi terakhir ya, saya belajar dari beliau, Masya Allah. Tadi sebenarnya sudah mewakili ya Bang Faruk, Ustadz Kai Nama, dengan mungkin yang sudah awal duluan ya, saya tidak monitor tadi karena memang ada sedikit urusan. Saya mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia, terutama bagi saudara-saudara, saudari-saudari juga yang sudah hijrah, yang sudah meninggalkan keimanan yang lama, akhirnya menerima kebenaran dan memeluk agama Islam, karena memang hanya di Islamlah saja kita akan mendapatkan keselamatan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan ditempatkan di surganya Allah. Apalagi terutama kepada saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf ini, Masya Allah. Orang-orang yang mu'alaf ini, ingat, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena hidayah itu mahal, hidayah itu mutlak dari Allah, hanya untuk diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan juga yang masuk Islam ini, ketika kita sudah hijrah,
itu Allah akan mendatangkan apa? Ujian, cobaan dari Allah. Tetapi ingat, Allah itu sangat dekat pertolongannya, amat dekat pertolongannya. Dan Allah tidak akan membiarkan kita itu dalam keadaan gelisah, sedih, walaupun akan ada ujian-ujian setelah kita nanti hijrah, akan ada ujian-ujian dari Allah. Satu pesan saya kepada saudara-saudara yang sudah hijrah, yang mualaf, ingat, jangan berhenti kita untuk selalu belajar, kejarlah ilmu sampai ke liang lahat, selalu istiqomah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Apapun ujian di luar sana yang menyangkut tentang kehidupan kita, ekonomi kita, ingat, Allah mengatakan bahwa nerakanya nerakanya bagi umat Islam itu adalah dunia, tetapi surganya bagi umat Islam itu adalah nanti kehidupan kita di akhirat. Jadi jangan berputus asa, jangan bersuuzon kepada Allah, tetaplah husnuzon kepada Allah. Bersatu kita kepada saudara-saudara kita yang lain, berbeda pendapat itu biasa saja, berbeda pemikiran itu juga sah-sah saja, tetapi ingat, kita tetap saudara seiman, satu Tuhan, satu Nabi, dan satu kitab suci yaitu Al-Quran. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu saja kayaknya Akang. Saya Siap. izin turun. Siap, Tetap Bunda Nora. semuanya. Terima kasih guru-guru saya yang di atas. Baik. Jangan lelah untuk menegur kami. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. kemana-mana dulu, nanti di bawah dulu ya Bunda Nora ya, jangan kemana-mana dulu, jangan Ya, pergi saya kemana-mana dulu. Saya bani tep-tep, jaga apalah, jaga sendal. Siap. Yuk, Oke, mantap. Assalamualaikum Kami warahmatullahi sayang kalian semuanya buat para mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mualaf-mualaf cerdas. Siap. Oke, saya naikin kodonditan. Nah, tunggu ya, sebelum ke tokoh masyarakat yang lain dan tokoh mualaf yang lain, saya naikkan dulu kodonditan. Guru kita semuanya nih kodonditan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Alhamdulillah. saya lihat ada Ustadz Bayan ini di sini. Kalau ada Ustadz Bayan ini harusnya Ustadz Bayan dulu nih yang ngasih wejang nih wejang nih. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita gantian Ustadz Dondi. Biar Ustadz Dondi dulu. Tapadol Ustadz Dondi. Apa nih ngasih apa? Maksudnya ngasih apa? Dalam rangka apa? Wejangan buat para mualaf dan sambutan-sambutan di hari mualaf sedunia ini. Oke, sebentar. Saya buka kamera dulu ya. Oh, kirain mau buka Bible. Oh, gelap. Kelihatan nggak? Gelap. Ini di gunung. Aduh. Saya sekarang sedang berada di Gunung Tua. Gunung Tua, Morowali Utara. Saya sedang bersama dengan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah. Insya Allah mohon doanya dari teman-teman semua. Besok kita akan mensyahadatkan kurang lebih 200 orang Masya Allah. dari suku Tauta'a Wana. Nah ya, jadi mohon doanya dari teman-teman ya. Tadi kita sampai di lokasi kira-kira jam 5 sore. Jadi perjalanan dari kecamatan yang paling dekat itu butuh waktu kira-kira 5 sampai 6 jam. Jalannya jalan tanah, jalan batu. Tapi syukur alhamdulillah sudah sudah bisa dilewati oleh mobil. Ya, jadi alhamdulillah tadi kita semuanya naik mobil, ada beberapa yang naik motor. Terus mobilnya pun tidak bisa semuanya sampai ke lokasi karena tadi kita melalui sebuah sungai yang cukup lebar, Sungai Bongkah ya. Jadi alhamdulillah ada 1-2 mobil yang bisa ikut nyebrang. Terus di seberang juga sudah ditunggu dengan mobil yang lain. Nah, ceritanya Lasnas Dewan Dakwah itu jadi berkeliling ya ke pedalaman-pedalaman di sini, bersaing dengan para misionaris. Kalau dai-dai Lasnas Dewan Dakwah itu berkeliling naik motor,
Kalau misionaris itu berkeliling naik helikopter, bedanya di situ ya. Oh, Mas. Nah, terus dari beberapa orang atau beberapa suku, karena sukunya itu nomaden, maka ketika mereka ada yang mau masuk Islam, sama Dewan Dakwah itu mereka dibuatkan pemukiman baru, ya, karena mereka nomaden. Jadi ketika dibuatkan pemukiman baru, itu mereka nanti akan dibuatkan rumah, dibuatkan sekolah, dibuatkan MCK, disiapkan fasilitas air bersih, sampai dibuatkan masjid, ya. Nah, dengan yang dilakukan oleh dai-dai Dewan Dakwah ini, akhirnya satu persatu setiap kelompok-kelompok yang dari suku yang ada di Gunung Tua itu akhirnya mau gitu menerima tawaran dari Dewan Dakwah. Nah, besok ada kira-kira 200 orang dari suku Tauta Awana yang ada di sekitar Gunung Tua bersedia ditempatkan di sebuah area yang sudah disiapkan, dan mereka semuanya besok akan bersyahadat, ya, mohon doanya. Amin. Jadi saya dan Lasnas Dewan Dakwah bekerja sama, baik itu Lasnas Dewan Dakwah Pusat, Lasnas Dewan Dakwah Bengkulu, Lasnas Dewan Dakwah Jawa Tengah, Lasnas Dewan Dakwah Lampung, Lasnas Dewan Dakwah Bali. Saya diminta memang untuk berkeliling memberikan ceramah-ceramah kepada mereka, khususnya untuk dai-dai yang memang terjun ke lapangan, yang mana mereka sering bertemu atau istilahnya berinteraksi dengan para misionaris, ya. Teman-teman yang ada di Komal ini, mohon doanya besok kita akan siarkan secara live, ya. Rencananya insya Allah mulai dari jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, ya. Jadi kalau waktu Indonesia Barat pukul berapa ya? Pukul 8 pagi ya berarti ya. Nah, ini mohon maaf karena pukul 8. di Beda tempat sejam, kami ya? ini tidak ada listrik. Karena di tempat kami ini tidak ada listrik, jadi kami menggunakan genset, jadi tidak ada lampu penerangan, hanya minim sekali. Saya nggak bisa, saya coba pindah ke tempat yang agak terang ya. Itu 200 orang kira-kira berapa keluarga, Kodondi? Kira-kira berapa ya? 4 kurang tahu persis kalau jumlah kakaknya. Coba. Ya teman-teman, besok disimak ya pagi-pagi ya, yang serempak berarti ya 200 orang ya bersyahadat sekaligus ya. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini terang nih, kelihatan terang ini. Nah ini kelihatan ya. Ini lampunya juga Ini pakai berarti lampu yang Kodondi berada di solar panel. area yang mau syahadat itu ya, Kodondi? Berada di area yang mau syahadat itu? Iya. Kemarin kita sudah sampai kemarin kita terbang dari Jakarta ke Kota Luwuk. Dari Luwuk terus malamnya kita naik mobil kira-kira 3-4 jam sampai ke kecamatan namanya Kecamatan Tanah Sumpu. Nah, dari Tanah izin Sumpu boleh itu nanya, ke Kodondi, lokasi ini nanti siaran kira-kira labnya 5 ini sampai 6 jam. Mungkin sinyalnya ya. Mungkin Kodondi izin mau nanya, ini labnya ini di Komal atau di YouTube? Di YouTube Kodonditan ya. Di YouTube. Suara saya jelas nggak? Jelas tapi agak sedikit delay. Kayaknya sinyal di sana terganggu. Nah, iya karena ngejauh dari ini Starlink. Iya. Ini sinyal internetnya pakai Starlink. Kalau mau yang bagus seperti tadi ya harus dekat, tapi gelap masalahnya. Coba saya ngedeketin lagi. Baik, berarti di YouTube ya nanti labnya ya, Kodondi ya, di YouTube Kodonditan ya. Ya, di YouTube. Iya. Oke, siap. Jadi teman-teman nanti labnya di YouTube Kodonditan ya, besok pagi-pagi ya. Ya. Baik, dilanjut Kodondi. Ya. Masih ada waktu. Nggak bisa. Ya, kalau saya sih pikir kita nggak usah terlalu banyak narasi. Saya kalau dalam hal ini mengenai wacana atau usulan atau apapun yang tentang Hari Mu'alaf sedunia,
Saya setuju dengan diusulkannya Hari Mualaf Sedunia, saya setuju. Tapi kalau ditetapkan 25 Desember saya kurang setuju, ya. Ada beberapa inilah, ada hal-hal yang kita juga harus bisa pelajarin latar belakang tanggal 25 Desember. Jadi kalau mau ditetapkan Hari Mualaf Sedunia saya setuju, tapi mendingan jangan 25 Desember, ya. Tapi karena hari ini tanggal 25 Desember, saya mau memberi ucapan, boleh nggak? Boleh. Nah, berkenaan dengan acara besok pagi, jadi saya mau memberi ucapan begini: Merry Mualaf and Happy Syahada. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar, keren, mantap. Jadi tanggal 25 Desember ini saya ingin mengucapkan we wish you a Merry Mualaf and Happy Syahada. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, jadi terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendukung acara ini, ya. Saya dari Garda Mualaf Indonesia bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah, kami kolaborasi, kami sama-sama menggalang dana. Kemudian setelah dana itu terkumpul, dari Garda Mualaf kita serahkan ke Lasnas Dewan Dakwah untuk pelaksanaan secara teknis di lapangan. Yang dibutuhkan itu bukan 100-200 juta, tapi miliaran, ya. Angkanya kira-kira 4, sekian miliar. Nah, tapi itu memang pelaksanaannya nanti bisa bertahap. Jadi yang dibangun itu mulai dari MCK, nanti besok sekalian setelah ada pensadatan juga akan diletakkan batu pertama untuk sekolah, juga sekaligus untuk peletakan batu pertama untuk masjid permanen. Jadi yang akan dilakukan oleh Lasnas Dewan Dakwah Morowali Utara ini adalah pelaksanaan dalam waktu bisa setahun atau 2 tahun, ya. Nah, makanya kita tetap terus bekerja sama menggalang dana. Nah, untuk prosesi pensadatan itu dananya kurang lebih 500 juta. Itu alhamdulillah sudah tertutup. Juga untuk pembangunan masjid permanen itu budgetnya kurang lebih 850 juta. Alhamdulillah sudah ada orang yang berkomitmen untuk menutupi. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi untuk berikutnya nanti akan dialokasikan untuk yang lain-lain, gitu ya. Ini sayang malam jadi nggak gitu kelihatan. Kalau siang kita bisa lihat sudah ada MCK, sudah ada sekolah, peletakan lokasi untuk sekolahnya, lokasi untuk pensadatannya, dan juga untuk lokasi untuk masjidnya, ya. Ini jadi ngomong-ngomong tidurnya pakai tenda. Udara di sini cukup dingin, tingginya kurang lebih sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, ya. Jadi tempatnya sangat asik, pemandangannya sangat indah. Oke. Jadi mohon doanya ya buat teman-teman yang lain yang ada di Komal ini, juga yang di bawah, mohon doanya mudah-mudahan besok acaranya lancar dan sukses. Sekali Amin, lagi ya Allah, untuk amin. hari ini tanggal 25 Desember saya ingin mengucapkan we wish you a Merry Mualaf and Happy Syahada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pamit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiran Kau Donditan. Sehat selalu Ya. Kau Donditan. Salam buat teman-teman yang ada di sana semuanya Kau Donditan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amanillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiran Kau Donditan. Ya, kita doakan semoga besok lancar ya acara memualafkan 200 orang ya. Mungkin kalau dihitung sekitar 60 sampai 70 kepala keluarga ya kalau 200 orang itu. Oke, selanjutnya ada tokoh masyarakat kita, Pak Haji Susanto. Sehat Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, kedatangan tamu agung kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan guru semuanya, hamdan wa syukronillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la khala wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nuri kasari wa latika jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi yang nuri amma ba'du. Pertama-tama yang sangat-sangat kita muliakan Tuan Guru kita, Abang Gurunda Juma, juga Ustadz Alif, dan juga Ustadz Sugi, tentunya Abanda Khirosmoto, dan juga Bang Kian Santang, dan juga Ustadz Bayan. Insya Allah. Ya, sangat bersyukur saya bisa mengenal antum semua, dan sungguh malu diri ini melihat perjuangan antum-antum semua yang Masya Allah luar biasa. Tak bisa berkata-kata selain mendoakan yang terbaik untuk API. Semoga senantiasa apa-apa yang dikerjakan oleh para tuan guru dan para pejuang-pejuang ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berbicara mewakili daripada organisasi BASMI, Benteng Akidah Salaf Murni Indonesia, Bang Kian Santang. Dan tentunya berita gembiranya bahwa begitu banyak yang sudah dimualafkan oleh API ini, Masya Allah luar biasa. Semoga itu semua bisa dicatat sebagai amal soleh, dan kelak ketika ketemu baginda Rasulullah bisa berkumpul di surganya Allah Ta'ala ya. Dan untuk saudara-saudara mualaf sekalian, bahwa bersyukurlah antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya inna dina indallahil Islam, agama sesungguhnya yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka bersyukurlah bahwa antum semua dipilih oleh Allah menjadi mualaf-mualaf, dan juga kami sangat gembira bisa memiliki saudara-saudara baru. Semoga persaudaraan ini kita bina di dunia sampai di akhirat kelak. Dan tentunya untuk spesialis Gurunda Juma, Masya Allah luar biasa, dan juga Kakanda Alif benar-benar menjadi inspirasi kita, menjadi inspirasi betapa perjuangan itu sungguh-sungguh tidak mudah. Tetapi yakinlah nanti bahwa apa-apa yang antum sekalian lakukan kelak sudah Allah siapkan suatu balasan yang sangat indah di akhirat kelak. Dan kami BASMI sangat bergembira bisa menjalin kerjasama dengan API dalam merawat ataupun bagaimana menyediakan pelajaran ataupun ajaran untuk saudara-saudara yang sudah mualaf. BASMI sudah menyiapkan beberapa pesantren yang barangkali ada saudara-saudara mualaf yang ingin langsung belajar agama untuk di pesantren. Insya Allah BASMI akan menyiapkan, dan itu semua insya Allah akan diberikan secara gratis. Jadi tinggal saudara-saudara yang mualaf yang ingin belajar tinggal ngomong ada di mana, nanti bisa BASMI yang memberikan solusi, apakah mau di pesantren ataukah mau dikirim pelajar ke rumah, guru ke rumah, atau bagaimana. Jadi intinya saya pribadi sangat-sangat memuji perjuangan API ini. Semoga API kedepannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para anggota-anggotanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak keturunan-keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan juga para saudara-saudara kita yang mualaf, semoga kalian semua terhibur memiliki saudara baru kami sebagai seorang muslim, dan jangan merasa sedih, merasa takut apabila di dalam rumahnya terintimidasi atau segala macam, bahwa kalian memiliki saudara baru. Dan insya Allah segala upaya dan daya apapun yang mampu saya berikan untuk kemajuan API, insya Allah kita akan dukung sepenuh hati kepada API semua. Mungkin karena banyak tuan-tuan guru, tak banyak kalam lah ya Bang Kian Santang ya. Cuma kangen aja pingin ngopi di rumah nih. Masya Allah, insya Allah nanti kita main lagi ke rumah Pak Haji. Masya Allah, kita malu ke rumah Pak Haji, itu jamuannya selalu luar biasa. Aduh Masya Allah.
Keren Pak Haji. Justru kangen sama Bang Gian Santang nih. Ya Siap. Allah, luar biasa. Selamat Hari Mu'alaf sedunia ya. Semoga API tambah jaya. API Amin, ya Allah. tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Mungkin cukup sekian aja dulu ya Bang Gian Santang. Wallahul muwaffiq illa wa'midorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Aja nih. Sama-sama Kakanda. Saya izin nyimak di bawah ya. Siap. Abangku ya. Siap. Pak Haji, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya dari Ketua Yayasan YPMA Pak Ustadz Bayan. Masya Allah. Mohon dibuka kameranya Pak Ustadz. Oh, belum bisa on cam ya Pak Ustadz rupanya ya. Belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba buka ya. Saya tidak terbiasa dengan TikTok sehingga saya coba buka kok belum bisa-bisa ya. Belum bisa buka kamera. Mungkin pengikutnya masih sedikit, harus 1000 pengikut. Tapi nggak apa-apa. Walaupun tidak buka kamera, insya Allah suara Pak Ustadz akan didengar sejagat raya ini. Masya Allah. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf, saya memang tidak terbiasa dengan TikTok. Saya sebagai ketua YPMA dan GMI, karena di dua tempat itu ya qadarullah saya pimpinannya. Jadi memang kita banyak menelurkan teman-teman yang pejuang-pejuang online, tetapi justru ketuanya sendiri yang gaptek dengan online. Dulu awal-awal YPMA berdiri, mungkin Mas Calvin itu juga tahu ya bagaimana saat itu YPMA berdiri, dan kemudian saya perintahkan YPMA untuk mendanai teman-teman yang siap online. Kalau mereka itu butuh wifi, kita bayar wifi-nya. Kalau mereka butuh HP, kita belikan HP-nya. Kalau mereka butuh laptop, kita belikan laptopnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian muncullah generasi-generasi pejuang online di beberapa tempat, termasuk Garda Mu'alaf di Jakarta. Di Geraha Mu'alaf Jakarta yang sekarang dipimpin oleh Koh Donditan di sana. Alhamdulillah banyak sekali memualafkan saudara-saudara kita. Saudaraku sekalian berbahagia, oleh karena itu kalau toh saya belum bisa open kamera, saya mohon maaf karena saya memang tidak terbiasa dengan TikTok. Saudaraku sekalian berbahagia, saya sebenarnya juga agak kaget, agak terkejut pada saat ternyata Hari Mu'alaf sedunia itu sudah mulai mendunia. Karena sebenarnya mungkin teman-teman tahu di sini ada Koh Donditan, dia juga tahu, Mas Calvin juga tahu, mungkin termasuk Mas Iwan Arimatia juga tahu. Saat itu sebenarnya berapa tahun yang lalu, 25 Desember itu adalah hari pertemuan YPMA rutin. 25 Desember hari pertemuan YPMA rutin. Karena YPMA banyak sekali memualafkan kaum sebelah. Kemudian saat itu didengungkanlah Hari Mu'alaf. Hari Mu'alaf itu awalnya itu memang dari YPMA. Kita tidak boleh dibilang tidak punya ekspektasi tinggi bahwa ini akan kemudian semakin mendunia. Di salah satu pertemuan saat itu kita mengundang Arimatea. Jadi YPMA saat itu bertemu dengan Arimatea di Wonosalam. Nah, dari situlah kita dengungkan Hari Mu'alaf
terus kemudian alhamdulillah saudaraku yang di Arimatea ternyata kemudian ikut mendakwakan hari mu'alaf tersebut, dan saya cukup terkejut pada saat ternyata hari mu'alaf yang istilahnya awal-awal kita sekedar dengung-dengungkan begitu saja, ternyata sekarang sudah cukup menggema di mana-mana. Saya juga sebenarnya agak terkejut. Saya sampaikan ke teman-teman di YPMA dan GMI bahwa sekarang hari mu'alaf sedunia ini sudah mulai mendunia. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman untuk mengadakan acara di beberapa titik. Alhamdulillah YPMA mengadakan acara di beberapa titik. Ada yang di Kepri di Riau sana, ada yang di Manado, terus ada juga yang di Jogja kemarin di daerah Gunung Kidul kita mengadakan juga acara di sana. Terus khitanan massal juga kita ngadakan. Terus kemudian di Jakarta kita mau ngadakan, ternyata Kodonditan mengatakan bahwa tanggal 25 beliau harus pergi ke Morowali, sehingga akhirnya kita tunda kegiatan yang biasa kita laksanakan di tanggal 25 Desember itu untuk Jakarta, itu kita tunda sampai menunggu Kodonditan pulang dari Morowali, dan kemungkinan itu kita laksanakan di bulan-bulan Januari, kemungkinan akan kita laksanakan. Saudaraku sekalian berbahagia, mengapa saat itu kita menyatakan hari mu'alaf? Karena kita ingin ada sebuah momentum di mana hari mu'alaf ini sebagai sebuah peringatan bahwa menjadi seorang mu'alaf itu hadiah terindah, hadiah yang paling agung, hadiah yang sangat besar. Karena apa? Balasannya surga. Tidak ada yang lebih baik daripada balasan surga. Tidak ada yang bisa lebih baik. Yang paling baik adalah balasannya adalah surga. Sebagai seorang manusia yang hidup, maka balasan terindah adalah surganya Allah Ta'ala. Sehingga kalau para sahabat terdahulu, dia tidak pusing dengan duniawi. Bahkan di antara mereka pun hidupnya banyak sekali yang susah. Mereka tidak peduli dengan kesusahan duniawi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka mendapatkan hadiah yang terindah, itu surga. Saudaraku sekalian berbahagia, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman YPMA yang kemudian banyak sekali melaksanakan dakwah online. Ada yang masih di YPMA, ada juga yang sudah mendirikan yayasan-yayasan baru. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita saat sudah mendapatkan hadiah terindah, hadiah yang sangat agung, maka kita harus mau berbagi. Kita sudah mendapatkan hadiah yang luar biasa sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang bisa bersyukur atas hadiah tersebut, maka kita harus berbagi. Allah perintahkan kita untuk selalu berbagi dengan zakat, dengan sedekah dan lain sebagainya. Sekedar untuk hadiah dunia saja kita mau berbagi. Bagaimana kalau kita mendapatkan hadiah yang luar biasa agungnya? Saudaraku sekalian berbahagia, ada suatu peristiwa saya diceritakan oleh sebuah jamaah pada saat dia datang ke Jepang. Pada saat dia datang ke Jepang, sudah lama peristiwanya, sudah lama. Saat itu saudaraku sekalian berbahagia, seorang mu'alaf di Jepang, dia menyatakan demikian, kalian orang-orang Indonesia datang ke sini, kalian di negeri kalian, orang-orang di negeri kalian sudah merasakan produk Jepang, sudah menikmati produk Jepang, tetapi kalian itu zolim kepada kami, yaitu kalian punya produk yang luar biasa bagus, yaitu Islam. Tetapi mengapa kalian tidak memasukkan Islam itu ke rumah-rumah kami? Syiarkan Islam itu ke rumah-rumah kami agar kita juga bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya berpesan kepada teman-teman, pada saat kita sudah menjadi seorang mu'alaf, pada saat kita sudah menjadi seorang muslim, entah muslimnya muslim sebagai mu'alaf atau memang sejak lahir itu sebagai muslim, pada saat kita sudah menjadi seorang muslim, maka ayo kita berbagi.
berbagi apa istilahnya hadiah yang luar biasa ini, berbagi surga kepada saudara-saudara kita yang lainnya, berbagi hidayah kepada saudara-saudara yang lainnya. Oleh karena itu jangan pernah istirahat, kita datangi setiap pintu rumah untuk mengenalkan Islam, kita datangi setiap rumah-rumah untuk mengenalkan Islam. Dengan cara apa? Kalau setiap rumah sekarang bisa didatangi dengan istilahnya YouTube, ayo kita buka YouTube, kita kembangkan YouTube. Saya juga berpesan kepada Kodonditan, saya minta Kodonditan untuk membuat YouTube yang berbahasa Inggris. Kalau toh tidak, video-video Kodonditan saat ini tolong terjemahkan ke bahasa Inggris dan sebarkan ke seluruh dunia, agar rumah-rumah yang ada di negeri sono yang tahu bahasa Inggris, yang tidak tahu bahasa Indonesia, itu juga bisa mengenal Islam. Saya kemarin berpesan kepada Kodonditan seperti itu. Jadi begitu juga kepada teman-teman yang ada di sini. Ayo kita sampaikan Islam ini kepada seluruh dunia, kepada manusia yang hidup di muka bumi ini. Masukkan Islam ke dalam rumah-rumah mereka. Dengan cara apa? Kalau toh di rumah mereka bisa hadir kita dengan YouTube, maka hadirlah kita dengan YouTube tersebut. Kalau toh bisa hadir kita di rumah-rumah mereka dengan TikTok, maka hadirlah di rumah-rumah mereka dengan TikTok tersebut. Kalau toh kita bisa hadir di sana dengan apapun, metode apapun, kita hadirkan kita di sana dengan cara yang istilahnya biasa mereka buka di sana. Nah, itu saudaraku sekalian berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya tidak pernah berhenti untuk mengajak saudaraku sekalian berbahagia di sini untuk ayo sama-sama kita sampaikan Islam ini ke seluruh alam. Jadilah kita rahmatan lil alamin. Kita adalah rahmat alam, rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Saudaraku sekalian berbahagia, dan juga jangan lupa saudaraku, jangan kita sekedar mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan kita merasa sudah hebat, kita sudah berilmu, maka setiap yang saya ajak omong nanti dia akan masuk Islam. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ingatlah ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rasulullah SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, kepada manusia yang paling dicintainya. Rasulullah seorang hamba Allah yang paling hebat dalam masalah dakwah, yang luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan dalam masalah dakwah, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, manusia yang sangat dicintainya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Allah beri peringatan kepada kita, walakinallaha yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada, Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu saudaraku sekalian berbahagia, kalau toh saat ini kita berdakwah, kalau toh saat ini kita menimba ilmu bagaimana berdakwah yang baik, kalau toh saat ini kita sudah bisa berdakwah yang baik saudaraku, kalau toh kita bisa berucap-ucap yang baik saudaraku sekalian berbahagia, tolong jangan lupa doa kepada Allah Ta'ala. Karena saudaraku sekalian berbahagia, kepada hidayah itu tergantung bagaimana Allah memberikan kepada siapa. Oleh karena itu saudaraku, pada saat kita ingin banyak orang mendapatkan hidayah hasil dakwahan kita, maka jangan lupa saudaraku doa kepada Allah Ta'ala. Jangan mengandalkan diri sendiri bahwa saya sudah hebat, nanti setiap orang yang saya ajak bicara ini akan bisa masuk Islam. Orang masuk Islam karena saya, orang masuk Islam karena saya, itu sombong saudaraku. Oleh karena itu saudaraku sekalian berbahagia, pada saat kita bisa masuk memasukkan seseorang kepada Islam, kita bisa mensyahadatkan orang kepada Islam, kita semakin tunduk kepada Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena apa? Masya Allah, amal-amal mereka nanti akan mengalir kepada kita. Kita semakin tunduk kepada Allah Ta'ala, bukan semakin menjauh, bukan subuh semakin kesiangan, bukan subuh jarang-jarang.
Saya melihat beberapa teman kondisi di lapangan, saudaraku, banyak sekali yang hebat luar biasa dalam dakwah, tetapi ibadahnya, saudaraku, ya Allah. Oleh karena itu, ayo masing-masing kita koreksi diri kita, saudara. Semua yang ada di sini, para abolet Islam yang ada di sini, para pejuang-pejuang Islam yang ada di sini, kalau kita memang berjuang demi Islam, lillahi ta'ala, lillah, bukan pengen terkenal, bukan pengen punya nama, bukan pengen dapat saweran, bukan karena duniawi, ya saudaraku sekalian berbahagia, ayo kita semakin tunduk kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT. Sebelum kita melakukan dakwah, mungkin kita sholat 2 rakaat, kita mohon doa kepada Allah, sehingga nanti kalau kita berhasil dalam dakwah kita, kita yakin itu adalah datangnya dari Allah, pertolongan Allah, bukan karena kehebatan saya. Sholat subuhnya jangan sampai kita kesiangan, sholat tahajudnya jangan sampai kita lewatkan, baca Qur'annya jangan sampai kita tinggalkan, zikirnya pagi petang jangan sampai kita tinggalkan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian berbahagia, saya juga berpesan kepada diri saya sendiri, kepada teman-teman yang ada di sini, ayo sama-sama kita sebagai pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala ini, ayo kita sama-sama semakin dekatkan diri kita pada Allah taala. Karena saudaraku sekalian berbahagia, para pejuang-pejuang Islam di zaman Rasulullah SAW yang bisa mendatangkan pertolongan Allah itu karena sujud-sujud mereka, karena zikir-zikir mereka, karena bacaan-bacaan Al-Quran mereka, karena solat-solat malam mereka, karena solat subuh mereka tidak pernah kesiangan. Nah itu saudaraku sekalian berbahagia, demikian mungkin pesan-pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan saudaraku sekalian berbahagia, ya apa yang bisa saya sampaikan saat ini bisa memberikan peringatan khususnya kepada diri saya sendiri, kepada semuanya yang ada di sini. Ayo kita bagikan hadiah terindah ini kepada saudara-saudara kita yang saat ini belum mengenal Islam. Semua yang makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini tentu pengen bahagia. Berikan mereka bahagia yang sejati, yaitu apa? Islam. Amin. Berikan mereka kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Ta'ala. Ayo bagikan kepada mereka. Dan kemudian jangan lupakan diri kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berjuang, semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang dapat hidayah dari asbab omongan-omongan kita, dakwah-dakwah kita, semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita ini. Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mungkin tidak bisa mengikuti lama-lama ya, karena besok saya harus juga keluar kota. Saya ada acara di luar kota. Ada jadwal yang lainnya juga. Insya Allah demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon dimaafkan kalau toh ada ucapan-ucapan saya yang mungkin berkurang berkenan di hati saudaraku sekalian. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Syukron Ustadz Bayan, sehat selalu Pak Ustadz, semangat selalu. Semoga makin kesini makin banyak yang mu'alaf ya, Masya Allah Ustadz ya. Amin. Insya Allah. Saya izin dulu ya. Afan. Siap Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang mu'alaf tolong stay ya, tolong stay di bawah. Nanti satu persatu minta naik ya, minta rek aja, nanti kita angkat satu persatu. Wow, Masya Allah. Udah banyak rupanya ya yang hadir di sini, Masya Allah. Gurunda juga udah hadir. Ya, sebelum ke Gurunda kita cek dulu Api Jabo, udah monitor Api Jabo untuk menghadirkan kegiatan Hari Mu'alaf sedunia tadi di Api Jabo ya, Masya Allah. Monitor Api Jabo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Ya, boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disepil kegiatan tadi Api Jabo? Iya, tadi pagi kita dari Api Jabo ada kegiatan di Mu'alaf Hijrah Center di Serengseng Sawah.
Jakarta Selatan, di mana di sana kita kegiatannya itu santunan mu'alaf. Kegiatan di sana diantaranya yaitu tausiah, santunan mu'alaf, ramah tamah, kemudian ada berbagi seneng dan berbagai macam, dan juga ada sedikit uang gitu. Jumlah yang kita santunin tadi, laki-laki dewasa ada 13 orang, perempuan dewasa ada 5 orang, remaja laki-laki ada 2 orang, remaja wanita ada 2 orang, dan balitanya ada 6 orang. Sebentar saya izin sepil dulu. Ya, balitanya di umur berapa tahun itu balitanya? 5 tahun berarti ya? Iya, 5 tahun, ada yang kecil juga tadi. Kan balita, Kang, bawah 5 Iya, tahun. balita Iya. di bawah 5 tahun. Ya, saya ambil ujungnya 5 tahun. Ya, sambil di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar diposting ulang, di-share-share, jangan lupa laporannya digas ya, biar komalnya hidup, laporannya digas untuk gabung ke tim APII ya teman-teman ya, Masya Allah. Jangan lupa di follow-follow juga akun yang di atas ya teman-teman, sambil nunggu videonya ya, mau disepil nih sama Uhti. Kegiatannya tadi ini udah saya edit. Oh, ini di Komal ya? Iya. Sebentar ya. Aduh, ada musik. Dimatiin dulu. Oh, ada musik. Nanti kena copyright. Yang pasti foto-fotonya aja di ini, nggak apa-apa. Nah, Masya Allah, meriah ya. Ini teman-teman kegiatan Api Jabo ya, menyambut Hari Mu'alaf Sedunia, silaturahmi bersama para mu'alaf. Kebetulan tadi ada yang syahadat juga offline di sana ya, Masya Allah. Keren. Ada di situ ya, di jajaran itu ya, yang mu'alafnya tadi ya. Masya Allah, keren. Banyak ya, Masya Allah yang syahadat. Oh, ini yang syahadatnya rupanya ya. Keren. Ini orang Jakarta semua ya yang syahadatnya ya. Apa orang Tangerang nih? Ya mungkin udah cukup videonya Uhti. Oke, Masya Allah. Semangat selalu ya Api Jabo. Tolong teman-teman didukung dan di follow juga Api Jabo ya. Suka buka komal juga, banyak yang syahadat di sana, Masya Allah. Keren. Ya, terima kasih itu Guru Rendah. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya buat teman-teman DPW manapun juga, DPW Jabo, Jabar, Kaltim, Riau, Sulsel dan semuanya ya. Mohon maaf nggak bisa di sebutkan satu persatu karena terlalu banyak ya. Api ini sangat persatuannya kuat sekali dan girohnya ini Masya Allah ya, kegiatannya tiap bulan ada terus ya. Oke, sebelum kita ke acara inti ya, kita mendengarkan tausiah atau sambutan dari Bapak Ketua Pembina API Pusat Birunda Juma untuk menyampaikan sepatah dua patah kata buat para mu'alaf, para netizen kita, para umat muslim yang ada di luar sana. Waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol Gurunda. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat hidayah iman Islam kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kemudian di malam ini untuk memperingati sekaligus menghibur saudara-saudara kita yang baru lahir, yaitu mereka yang mu'allaf, yang menyatakan diri meninggalkan penyembahan terhadap anak manusia menuju kepada penyembahan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa pembeda antara hak dan batil, yang menghantarkan manusia kemudian untuk meninggalkan penampakan kemudian hidupnya dalam diri manusia, hidup seperti hewan menuju kepada kodrat manusia yang sesungguhnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dapat kami sampaikan secara singkat bahwasanya hari ini tanggal 25 Desember adalah hari di mana kita umat Islam insyaallah ke depan seluruhnya akan menjadikan tanggal 25 Desember ini momentum bahagia atas kembalinya saudara-saudara kita dari kekufuran menuju kepada keadaan di mana mereka berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Ada banyak hal yang ingin saya uraikan, namun karena waktu, sahabat sekalian, saya ada ingin menjenguk keluarga yang lagi kurang sehat. Yang pertama, ada banyak pemberitaan yang saya dengarkan yang masuk di kami terkait dengan Hari Mu'allaf ini, di mana penetapan Hari Mu'allaf sedunia yang jatuh di tanggal 25, sebagian orang mengatakan tidak memiliki otoritas normatif untuk saat ini. Sah-sah saja pengakuan seperti itu, bahwa segala sesuatunya itu butuh proses, sama seperti hari ibu, hari ayah, Valentine, dan seterusnya. Seperti halnya Jumat Agung, itu juga tidak ada dasar pijakan kemudian, tapi dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan resmi secara agama, secara keyakinan, tanpa ada perlawanan dari pihak umat Islam yang memiliki simbol tersebut. Jika dikatakan bahwa tanggal 25 Desember Hari Mu'allaf ini tidak memiliki kemudian otoritas normatif, lalu bagaimana dengan Hari Jumat Agung yang juga tidak memiliki dasar pijakan terhadap buku suci yang mereka katakan suci, namun mereka dengan serampangan mengambil istilah ini, mereka gunakan setiap saat tanpa ada kemudian tendensi perlawanan atau ada seruan untuk menolak ucapan Jumat Agung yang mereka gunakan, sedangkan di dalam kitab mereka tidak kita temukan adanya dalil tersebut. Kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika dikatakan tidak ada pengakuan secara institusional saat sekarang, kita akui ya. Sekali lagi saya katakan segala sesuatunya itu butuh proses. Dan kalau kita melihat akar daripada penggunaan hal yang sangat prinsip dalam Islam oleh orang sebelah yang mungkin mengatakan ini adalah suatu tindakan yang akan memecah belah. Ya tergantung. Kalau Anda tidak bisa menyadari diri Anda
yang menggunakan secara frontal, tidak adanya pengakuan resmi kemudian dari sumber dalil atau sumber Bible atau kitab yang Anda gunakan, yaitu Yudaism, dalam hal ini adalah otoritas Yahudi terkait penggunaan kitab mereka perjanjian lama yang Anda sebutkan yang adalah perjanjian baru, istilah Allah, istilah Rasul, istilah dan seterusnya, semua prinsip-prinsip Islam yang Anda gunakan kemudian dalam agama Anda itu secara pengakuan resmi dari Yudaism atau organisasi arus utama dalam Yudaism itu tidak ada kemudian pengakuan bahwa ya mereka mau menyamakan atau mereka mengiyakan penggunaan istilah Al-Quran untuk masuk ke dalam kitab mereka. Bahkan untuk sekedar mengakui bahwa perjanjian lama itu adalah benar kitabnya Yahudi, itu tidak. Nah, ini perlu disadari. Jadi tendensi yang ada, ungkapan-ungkapan di mana dikatakan bahwa kami segelintir umat Islam itu kemudian melakukan sebuah tindakan di mana tidak ada tercatat dalam sejarah Islam klasik maupun modern, di mana tanggal 25 Desember itu adalah diputuskan atau ditetapkan sebagai peringatan keagamaan. Dengan demikian status daripada hari Mu'allaf sedunia ini bukan hari besar Islam, bahkan bukan hari peringatan keagamaan. Silakan aja, itu tak ada larangan. Saudara-saudara bisa mengatakan ya apapun tentang hal itu, tapi yang pasti adalah tak ada di antara Islam atau agama di luar Islam yang punya hak otoritas tanggal 25 Desember itu adalah mutlak milik sebuah agama. Berbeda dengan istilah-istilah yang Anda gunakan dari Al-Quran, itu adalah hak milik kepunyaan Islam tapi digunakan secara serampangan. Bahkan kalau kita lihat di dalam satu data 1 Korintus 1 nomor 25, di situ dikatakan dengan sangat jelas, oleh karena kebodohan Allah lebih baik daripada manusia. Kebodohan Allah katanya. Ini apa maksudnya? Kalau kita berbicara secara ilmiah, secara normatif, maka hal-hal seperti ini apakah ada dasarnya? Apakah ada dasarnya di dalam agama saudara yang menentang adanya pengakuan umat Islam bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kemenangan para mu'alaf? Ada enggak dasar secara normatif yang mendasar terhadap kajian-kajian dari kitabnya orang Yahudi bahwa mereka memang menyatakan dalam bahasa original teks kitab mereka menggunakan kata Allah atau Allah, sehingga dalam kitab saudara tertuang dengan sangat jelas, dituliskan oleh keturunan Benyamin katanya, si pengguna bahasa Aram atau Aramaik katanya, atau bahasa Ibrani, bahwa Allah di sana memang disebut bodoh. Sehingga hal 25 Desember seakan-akan itu adalah hak milik sebuah agama. Apakah ada dasar hukumnya? Tanggal 25 Desember tidak boleh diambil oleh organisasi lain, tidak boleh dipakai oleh oknum lain di luar agama tertentu, karena itu adalah hari milik kepunyaan dia yang diciptakan oleh dia. Sehingga dalam kajian sosiologi agama, ya yang berhak cuma mereka. Tanggal 25 Desember itu hanya milik mereka. Fenomena yang muncul kemudian perayaan atau kegiatan-kegiatan perkumpulan organisasi atau apapun itu di luar mereka itu tidak sah, itu pelanggaran hukum. Apa ada dasarnya? Kan tidak ada. Masing-masing kita punya hak menggunakan hari tersebut dengan cara apapun selama kita saling menjaga, tidak merusak satu sama yang lain. Ini hanya saling pengertian saja. Sebagaimana kami mengerti, sebagaimana kami menerima meskipun sakit. Anda menggunakan istilah-istilah prinsip di dalam Al-Quranul Karim sebagai simbol agama saudara. Dan saya mengatakan bahwa ketika ada tuduhan tanggal 25 Desember adalah hari Mu'allaf, dianggap sebagai sebuah simbol ya, yang dijadikan sebagai momentum
dengan menyalahartikan seakan-akan apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk melahirkan sebuah keadaan di tengah-tengah umat Islam bahwa tanggal 25 Desember adalah simbol penentangan terhadap simbol agama lain. Kalau ada tujuan seperti itu, maka kami pun akan menuduh adanya Jumat Agung, adanya istilah Allah, adanya istilah Alkitab, adanya istilah Nabi, Rasul, Roh Kudus, dan seterusnya adalah merupakan simbol penentangan terhadap kebenaran Islam. Kalau sampai itu yang digaungkan, tanggal 25 Desember dijadikan sebagai hari mu'allaf, itu adalah sebuah simbol agama yang kemudian sekelompok dari umat Islam menjadikan simbol agama kami dengan simbol agama tantangan terhadap simbol agama kami dengan adanya istilah 25 Desember. Dengan begitu, berarti Anda pun harus mengakui istilah Allah yang Anda gunakan yang harusnya dewa ataupun teos atau Tuhan itu adalah merupakan simbol tantangan terhadap kebenaran Islam. Karena tak ada dasar, tak ada pijakan kuat. Kalian menggunakan kemudian simbol agama Islam secara bebas tanpa ada pelarangan, tanpa ada pembatasan dari kami mayoritas penduduk Indonesia yang adalah beragama Islam. Begitu kami membuat sebuah gebrakan panas, terbakar, meledak, seakan-akan sedang terjadi peperangan besar. Padahal ini hanya sepele. Kami hanya ingin menghibur saudara-saudara kami. Kenapa harus tanggal 20 Desember? Ya karena mereka meninggalkan penyembahan terhadap anak dewa, anak teos itu, menuju kepada Allah, meninggalkan itu. Dan mereka sepakat untuk merayakan hari tersebut di hari tanggal 20 Desember ini. Dan memang tak ada melanggar hukum agama, hukum adat, hukum kekerabatan, hukum pemerintahan. Tak ada yang dilanggar, bahkan hukum dunia sekalipun. Sekali lagi saya katakan, ketika memperingati tanggal 25 Desember itu dianggap bahwa lahirnya sebuah politik identitas religius, maka saya katakan itu adalah sebuah pemaknaan yang keliru. Kenapa tidak? Sekali lagi saya katakan, kata Alkitab yang disandang dalam sebuah buku yang Anda genggam sebagai buku agama suci, buku suci dalam agama saudara, tidak memiliki kemudian dasar pijakan yang benar sehingga Anda harus menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Dengan kata lain, kalimat itu bisa kami kembalikan bahwa kalian melakukan penentangan terhadap simbol Islam karena yang menyebut istilah Alkitab itu hanya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan kata Alkitab di dalam original teks kitab saudara. Tak ada. Berarti ucapan, tuduhan, sanggahan yang mengatakan bahwa orang-orang yang memperingati tanggal 25 Desember itu sebagai hari mu'allaf adalah orang yang menentang simbol kekristenan. Dengan demikian saya pun ingin bertanya, apakah ada kemudian simbol di dalam agama Anda sebagai liturgi yang harus Anda pertahankan dari asalnya, bahwa kitab Anda harus Anda sebut dengan sebutan Alkitab, Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Terus kemudian perayaan-perayaan diantaranya Jumat Agung itu ada dalam kitab saudara, atau benar ini adalah sebuah penentangan terhadap simbol Islam? Jawab, supaya kami juga bisa mendengarkan apa dasar kalian menggunakan istilah-istilah Islam ketika kami dituduh bahwa umat Islam dalam hal ini adalah kalian tuduh sebagai polemikus yang telah melakukan sebuah narasi keadaan di mana membentuk sebuah keadaan kami memperingati di mana peringatan yang kami lakukan itu tidak ada pengakuan secara normatif. Tidak ada pengakuan dari organisasi-organisasi besar, garis utama seperti MUI, seperti NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Kami pun ingin bertanya, apakah ada pengakuan dari Yudaism bahwa Yod-Heh Pape lahir pada tanggal 25 Desember? Atau sekedar kemudian kami bertanya, apakah betul Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember? Tunjukkan secara normatif yang berdasar terhadap original teks kitab saudara. Tidak akan pernah bisa ditemukan. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan ini upaya untuk melakukan sebuah tindakan intoleran. Ini adalah upaya untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya rasis terhadap agama lain. No. Setiap kita punya hak untuk menggunakan hari manapun. Kalau Anda mengatakan, tapi jaga perasaan kami dong, cari hari yang lain dong, sama. Cari istilah lain dong, jangan menggunakan kata Allah.
Cari istilah lain dong, jangan menggunakan kata Alkitab. Cari hari lain dong, jangan Jumat Agung, hari Kamis Agung ke Sabtu Agung, ngapain harus Jumat? Sama bukan? Jadi telat ketika Anda kemudian mengatakan bahwa kami berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap simbol agama saudara. Keliru itu. Itu sangat keliru. Dalam pandangan etis beragama, selama itu tidak melanggar agama yang dianut oleh pelakunya, maka itu sah-sah saja. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Wah, ini ada tindakan. Saudara, bangun dan lihat, tatap kembali pada diri Anda sendiri. Sudah berapa jauh Anda nyebrang kemudian melintasi kebenaran Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Tanpa Anda sadari, itu sudah menyakiti hati kami. Itu yang perlu dipahami. Sekali lagi saya katakan, perayaan tanggal 25 Desember, kalaupun esok hari harus berubah tanggalnya, bukan oleh karena kami kemudian melakukan kesalahan. Bukan. Tapi kan ada satu hal yang mungkin kami merupakan kesepakatan kami bersama. Ingat itu. Istilah Jumat Agung, ada hal apa Anda menggunakan istilah itu? Di dalam Bible Anda tidak ada istilah itu. Apakah boleh kami mengatakan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam yang seruannya beribadah pada hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, sehingga kalian latah juga menggunakan istilah Jumat itu, sedangkan dalam kitab kalian itu tak ada kemudian istilah Jumat itu, enggak ada. Bahkan sekedar istilah Allah pun tak ada, istilah Alkitab pun tak ada, istilah Roh Kudus pun tak ada, kata Injil pun tak ada dalam kitab saudara dalam bentuk original teks. Tapi kenapa kemudian setiap kami melakukan sebuah gerakan sedikit aja, wah, seketika kami dianggap intoleran, kebencian, ingin merubah sebuah kedamaian menjadi huru-hara dan seterusnya. Buktinya terjadi, ada kami mengganggu? Enggak ada. Kami dengan khusyuk beribadah di rumah ibadah kami masing-masing. Enggak ada kami mengganggu kalian. Oleh karena itu enggak usah dibesar-besarkan. Kenapa? Jangan sampai kami minta kemudian pertanggungjawaban dasar pijakan Anda menggunakan istilah-istilah Islam itu secara normatif dalam hal ini dikaitkan dengan asal usul daripada kitab saudara. Jangan sampai. Jadi biarkan kami merayakan kelahiran teman-teman kami yang mu'alaf, karena mereka sadar bahwa kitab yang mereka imani dahulunya diterangkan di dalam kitab Matius, Yesus sendiri mengaku 30 kali sebagai anak manusia. Di dalam kitab Lukas 17 kali Yesus mengaku sebagai anak manusia, 14 kali mengaku sebagai anak manusia. Di dalam kitab Markus 14 kali mengaku sebagai anak manusia. Di dalam kitab Lukas 27 kali Yesus mengaku sebagai anak manusia. Di dalam kitab Yohanes 14 kali Yesus mengaku sebagai anak manusia. Dan tidak pernah sekalipun Yesus dengan mulutnya sendiri memproklamirkan kalau dia adalah anak Tuhan. Jangan sampai ranahnya kita ke situ. Jadi biarkan kami merayakan hari itu, tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf. Silakan saudaraku juga memperingati Natal tanggal 25 Desember. Kita tidak saling mengganggu, karena hari 25 Desember itu bukan hak milik sebuah agama. Siapapun bisa menggunakan itu. Ya, siapapun. Tolong ini disikapi secara positif, jangan negatif. Toh kalau Anda mengatakan kami ini intoleran dengan hanya menggunakan itu, bagaimana dengan Jumat Agung? Mana dalilnya? Bagaimana dengan Anda menggunakan kitab Anda dengan istilah Alkitab? Mana dasarnya? Sampai-sampai Anda lebih fasih mengatakan Alkitab daripada Biblika. Anda lebih fasih menggunakan kata Injil daripada Biblos. Anda lebih fasih menggunakan kata Rasul daripada kata Apostolos. Anda lebih fasih menggunakan kata Allah daripada kata Theos. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Bukankah itu adalah merupakan sebuah tantangan simbol agama terhadap Islam? Bukankah itu tampaknya adalah suatu upaya menunjukkan superioritas kebenaran iman tanpa dasar?
tanpa pijakan, hanya karena ingin meluapkan emosi keagamaan, biar dianggap agamanya itu sama seperti Islam. Bukankah itu bukan sebuah pendidikan agama, pendidikan iman yang mendasar, yang mendalam, berdasarkan kitab kita masing-masing? Iya kan? Itu bukan didikan secara mendasar. Kenapa? Karena kitab saudara tidak ada satupun dalam original teks menggunakan kata Allah dan merujuk kepada esensi Tuhan. Itu Anda harus pahami. Jadi nggak usah dibesar-besarkan saudara-saudara yang ngejapri saya, meng-DM saya segala macam. Nggak perlu. Jangan Anda merasa bahwa wah kita sendak. Justru kita ingin memberikan garis pembeda antara Islam dan Kristen. Ini Kristen, ini Islam. Warna kita berbeda. Hanya saja kalian melakukan perayaan Natal, ketahuan kan? Membaca ayat suci Al-Quran Anda campur adukkan dengan isi Bible. Ya. Tidak sedang dalam ranah menjelaskan. Berbeda seperti saya tadi siang saya menjelaskan. Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, dan yang memberi contoh menyebut Yesus itu sebagai anak Allah itu adalah iblis. Di dalam kitab Matius 20, Matius 4, Lukas 4, di mana iblis datang kemudian menyebut Yesus sebagai anak Allah. Di dalam Lukas 4 nomor 41, saya menjelaskan, menguraikan, bukan mencampur adukkan. Sedangkan di beberapa video yang kita temukan, ada kemudian lagi membaca Quran di dalam gereja, dicampur adukkan kemudian dengan data-data Bible. Ini penghinaan. Tapi apakah kemudian umat Islam itu bereaksi? Sebagaimana Anda kemudian tidak terima kami merayakan hari kelahiran kemudian teman-teman kami? Tidak. Kami umat Islam membiarkan. Seperti halnya ketika ada yang mengatakan, bagaimana kalau mereka membuat hari murtad? Silakan, malah saya tepuk tangan. Kalau Anda melahirkan sebuah simbol dalam organisasi atau apapun itu, hari murtad, silakan. Anda mau mengikuti 1 Muharram, silakan. 1 Syawal, silakan. Tidak ada larangan. Cuman kalau Anda menggunakan 1 Syawal, berarti Anda sudah identik masuk ke dalam ranah Islam. Sedangkan tanggal 25 Desember itu tidak ada dasarnya. Yesus lahir di tanggal itu. Mana buktinya? Berarti Anda pun tidak berhak sebenarnya, karena Yesus tidak lahir pada tanggal itu. Anda hanya menjadikan tanggal 25 Desember itu sebagai simbol agama. Tetapi dasar pijakan benarnya mana? Mana tanggal lahirnya Yesus tanggal 25? Nggak ada kan? Berarti sama-sama kita berhak menggunakan hari itu. Bahkan identitas mu'allaf yang kami syahadatkan tanggal 25 Desember nyata, konkret adanya. Jelas-jelas ada orangnya, ada oknumnya. Mereka lahir kemudian dalam prinsip Islam, begitu dia lahir, dia fitrah, dia suci kembali seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Kami bukti ada. Tadi malam aja saya 4 syahadatkan. Ini sebentar lagi Kodondi mensyahadatkan kurang lebih 200 orang. Bukti ada. Mana bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau berbicara mengenai simbol atau yang berhak ataupun tidak berhak, Islam sebenarnya lebih berhak. Karena terbukti mu'alaf pada tanggal 25 Desember. Yesus terbukti nggak lahir tanggal 25 Desember? Ada buktinya? Nggak ada. Berarti kalau kita berbicara normatif, lebih valid, lebih absah umat Islam menggunakan itu. Karena tanggal 25 Desember betul-betul ada yang Kristus tidak berguna lagi. Nah, itu dia bagaimana pendeta. Katanya kematian Yesus itu untuk menebus dosa. Kemudian kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Itu cemana Pak Pendeta? Nah, kan kebingungan kan? Yang udah disunat harus disambung lagi tuh Pak Pendeta. Soalnya kalau enggak ya buat apa dia mengikuti Kristus? Soalnya penyalipan itu udah nggak berguna untuk orang-orang yang bersunat Pak Pendeta. Nah, itu dia.
Katanya kalau sunat Kristus tidak berguna Loh, lagi. ini kan yang pendeta itu Pak Karen apa Pak Yunus ini? Oke. Katanya baik. tadi mau perpuluhan. Ya udah, sekarang berarti Pak Yunus yang membagi aku perpuluhan kalau gitu. Karena aku yang menginjili di sini. Oke? Ya, makasih ya. Oke aja. Jadi begini, Kristus tidak berguna lagi ya. Makanya tadi kan Iya, saya itu kan ada tulis itu. di poin yang tadi, makanya kalau kita sudah sunat, ya, kalau kita sunat itu bukan jaminan surga, ya. Maka kenapa Kristus tidak berguna? Karena itu kan bukan jaminan keselamatan. Ya, bukan jaminan keselamatan. Kalau kita sudah sunat, terus kita masih tinggal di dalam dosa, masih selingkuh, masih berbuat kejahatan, mencuri, ya kita tidak layak lah. Maka Kristus tidak berguna kalau kita sudah sunat. Maka yang paling penting di sini adalah begini, kita harus hidup kudus. Pak Pendeta ngawur Pak Pendeta itu. Justru sunat itu Pak Pendeta kalau mau begitu Pak Pendeta ini. Pak Pendeta. Kan di sana kan Justru di dalam Kejadian 17 Bapak Pendeta coba baca, itu perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhannya, dengan Allah, dengan Elohim. Kalau Pak Pendeta tidak bersunat di situ, maka Pak Pendeta bukanlah umatnya Tuhan, bukan umat Allah. Itu perjanjian kekalnya Abraham dengan Tuhannya loh. Kok Pak Pendeta ngomong bukan jaminan keselamatan? Kalau tidak bersunat itu justru malah nggak diakuin umat, nggak diakuin umatnya Allah. Ayo, itu kejadian 17 coba Bapak buka tuh. Oke. Kejadian 17 tuh, satu skop di situ tuh. Iya, Kejadian 17 itu tentang apa? Iya, itu perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Iya, itu kan Kristus kan sudah mati di kayu salib. Mana ada ngawur Bapak ini. Itu loh perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Menggenapi semua hukum Taurat. Ya tapi kan bukan berarti ini loh, ini Pak bentar. Di sini loh Pak dikatakan, ini satu perikop tuh Pak Bapak baca pelajari itu Kejadian 17 itu. Di situ dikatakan perjanjian ini kekal. Makanya Yesus pun mengikuti perjanjiannya Abraham. Ya, tab-tab layar ya. Kita nunggu para guru-guru yang lain untuk hadir lagi ke sini. Ini kok bisa ya? Aduh. Terus saya forward ke itu yang lain dulu. Bentar. Ustadz Alif kan moderator ya. Tolong dibantu Ustadz. Lanjut ke sini. Ya, siap-siap. Ini error juga nih, ini apa namanya? Si Akang hitam kok. Oh gitu? Hah? Layar hitam. Apa saya? Di sini aman saya. Layar aman. Oh, Ahimoto turun dulu, keluar dulu Ahimoto. Nanti naik Gitu lagi. ya? Bentar ya. Ya. Aman ya. Oke, di tab-tab layar di gaspol, diposting ulang, di share-share, jangan lupa lop oranye digas ya teman-teman, lop oranye digas biar akunnya kuat. Ini YouTube juga error nih, aduh. Ampun. Error kita semua. Pak Peta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kayaknya banyak oten yang kejang-kejang nih ya. Oh di sini mah aman ya? Itu tadi nggak pakai anti rungkat ya Bang Jibril ya? Enggak, dia polosan. Nah itu Ahimoto kalau nggak pakai anti rungkat, host sejam tidak Sombong ya?
sejam tidak ngomong, kena itu. Dianggap nggak aktif ya? Pasti ini Gurunda narasinya masih nyambung dari yang tadi. Coba dengar dia belum sadar. Iya, masih digas lagi. Iya. Enggak lah. Pasti sakit. pasti Gurunda sakit kepalanya itu karena udah masuk setengah itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya sedikit lagi ya. Saya mau menuju ke Kota Maros. Apa saya lanjut sebentar? Lanjut, Gurunda. Lanjut, Gurunda. Iya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ada salah teknis tadi, ada ini, ada pro kambing lewat, jadi nggak bisa kemudian dilanjutkan yang tadi. Kita tetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf. Kalau dikatakan tidak memiliki dasar teologis, tidak memiliki dasar historis, maka hal itu juga bisa kita pertanyakan kepada mereka. Mana fakta historisnya? Kemudian Paulus menyebut Tuhan dengan sebutan Allah turun menjadi manusia. Mana data secara historis? Ada enggak? Ketika dia ke Athena, ketika kemudian dia ke Antioquia, ketika dia ke Roma, ada enggak Yesus menyebut bahwa Allah turun ke bumi mengambil rupa manusia? Ada enggak? Jadi jangan hanya bisa menyerang, Anda sendiri rapuh dalam bertahan. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada dasar yuridis baik nasional maupun internasional, ya sama, kita kembalikan juga. Secara nasional mana coba dasar pijakan menggunakan kata Allah, dasar menggunakan kata Alkitab, Jumat Agung secara nasional? Mana dasarnya? Apa pijakan dasarnya? Secara internasional lari kepada Yudaism, Yahudi, Palestina sana, Israel sana. Ada nggak dasar pijakannya kalian menggunakan istilah-istilah Al-Quran itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi apa yang kami sampaikan sebagai sebuah penetapan adalah konstruksi sosial yang merupakan reaktif atau reaksi dari apa yang saudara-saudara semua lakukan. Jadi ini bukan sebuah pernyataan yang mana pernyataan saya itu tidak punya dasar. Tak ada dasarnya kemudian kalian juga melakukan satu keadaan di mana seakan-akan itu memiliki data historis. Itu nggak ada. Itu malah lebih parah itu. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika umat Islam memahami bahwa dalam Islam tidak ada dinamika atau dinamisnya sebuah simbol keagamaan, bukan berarti ini adalah hal baru dalam Islam, bukan berarti ini adalah perayaan baru dalam Islam, itu juga bukan. Akan tetapi ini adalah merupakan reaksi dari ungkapan bahagia, ungkapan haru, ungkapan senang, sekaligus ungkapan sedih dari teman-teman kami mu'alaf. Bukan karena kemudian adanya upaya untuk melakukan intoleran, rasis dan seterusnya. Enggak. Kalaupun Anda memiliki nilai-nilai seperti itu terhadap keadaan ini, maka saya katakan hal itu bisa kami kembalikan kepada kalian. Bisa kami lakukan. Kenapa? Kalau Anda mengatakan itu adalah hari yang dihormati. Bagaimana kami, Pak? Bagaimana kami, Bu? Yang menghargai Allah pencipta langit dan bumi, Anda katakan bodoh dalam kitab saudara. Anda katakan turun mengambil rupa manusia dan mati kemudian dibunuh oleh manusia. Hari itu hari yang kami muliakan, hari yang bagaimana dengan Tuhan kami? Bagaimana dengan sebutan Al-Quran, Alkitab kami? Jauh lebih parah, itu tak ada apa-apanya. Jadi Anda kaget setelah Anda merasakan betapa nyamannya bertetangga dengan umat Islam meskipun diambil
istilah-istilah Islam dari kitabnya, mereka tidak ada reaksi. Ya, karena Islam itu lebih suka kedamaian. Jadi jangan merasa ketika kami memperingati tanggal 25 Desember sebagai hari mu'allaf itu adalah merupakan bentuk perlawanan secara mutlak. Enggak. Jadi sekali lagi, kita saling menghormati, kita menjunjung tinggi kedamaian Indonesia, negara yang kita cintai ini, dan tak ada kemudian tendensi sedikit pun ingin membuat keributan, huru-hara. Tidak. Tinggal saudara dari pihak sebelah yang menyadari terlalu lebay, terlalu letoy kalau kami memperingati kebahagiaan saudara-saudara kami yang mu'alaf dengan Anda merasa tersinggung, Anda merasa kemudian ditersaingi, Anda merasa tersakiti. Pret! Terlalu berlebihan ente. Anda ingat, istilah-istilah Islam yang Anda gunakan itu adalah istilah yang sangat prinsip di dalam akidah kami. Oke, telat kalau hanya gara-gara itu, telat sekali. Oleh karena itulah sekali lagi saya katakan bahwa tanggal 25 Desember setiap tahunnya akan kami peringati terkait dengan lahirnya para mu'allaf. Dan saya katakan sekali lagi, tanggal 25 Desember sebagai hari mu'allaf, hari lahirnya mu'allaf, itu fakta, itu real, secara histori lengkap datanya. Saya sendiri pelaku sejarah mensyahadatkan orang di tanggal 20 Desember atau di malam tanggal 25 Desember itu mutlak harus diakui. Bukan kemudian hurapan, bukan ilusi, bukan halusinasi, tapi fakta real. Saya mempertanggungjawabkan itu karena saya pelakunya. Semalam saya mensyahadatkan 4 personil langsung. Malam tanggal 26 Desember, hari ini ada lagi yang dimualafkan tadi siang, ada lagi sebentar kodon dimualafkan juga 200 orang kurang lebih. Kurang bukti apa lagi? Kami secara historis terbukti punya makna yang sangat konkret untuk memperingati tanggal 25 Desember. Sementara jika bola api itu kami lemparkan kepada Anda, tunjukkan bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tidak akan pernah Anda temukan bukti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan Anda merasa terusik dan jangan usik kami. Ya, jangan usik kami. Jangan Anda merasa bahwa Anda itu merasa korban di sini. Sebenarnya kalianlah pelaku. Kalianlah pelaku. Coba Anda baca 1 Korintus 1 nomor 25 itu. Di terjemahan lama itu. Oleh karena kebodohan Allah. Kok Allah dibilang bodoh? Itu bukan Allah, Bang. Itu Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia, sekaligus sebagai ketua Makassar Mu'allaf Center Indonesia dan juga ketua wilayah Mu'allaf Center Indonesia, sekaligus pernah duduk sebagai ketua wilayah YPM At-Tauhid, mengucapkan kepada seluruh mu'allaf yang ada di dunia ini, di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, selamat hari lahir mu'allaf sedunia. Semoga antum semua bisa istiqamah, damai sejahtera dalam hidup Islam, dalam menjalin hubungan baik, kekerabatan antar Islam, antar umat manusia, dan juga menjaga hubungan baik dengan pencipta langit dan bumi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya akan tetap monitor, memantau, namun saya ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Dan ini adalah merupakan momentum sebagai petunjuk, sebagai sirat, sebagai hudan, petunjuk dan jembatan bagi orang-orang non-muslim kemudian untuk mengenal Islam lebih jauh, memperdalam pengetahuan tentang Islam lebih jauh, sehingga mengantarkan mereka kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diambil alih Dinda Alif dan teman-teman yang lain. Peta lempu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk MC saya serahkan, saya kuasakan kepada Ahimoto, berhubung saya hostnya di sini. Ahimoto, tapadol. Iya, terima kasih banyak kepada hostnya. Dan sekarang mungkin kita lanjut kepada ketua pengawas, yang di sini sebagai selaku ketua pengawas itu ada Pak Petalampu. Silakan Pak Petalampu, mungkin ada yang mau disampaikan kata sambutan dalam acara Hari Mualaf Sedunia ini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik saudara-saudaraku yang kami hormati, Ketua Dewan Pembina API, yang saya hormati Ketua Umum APII Indonesia, serta yang saya hormati Humas, dalam hari ini adalah Bang Handi dan Bang Kian Santang, dan anggota Dewan Pengawas Kian Moto, serta saudara-saudariku yang ada di bawah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada antum semua, saya ucapkan pada hari ini 25 Desember 2025 para mualaf-mualaf kita telah kembali ke jalan yang benar. Jadi seperti yang disampaikan Gurunda, bahwa perbedaan-perbedaan itu wajar di dalam dunia berapologet maupun dalam kehidupan sosial. Menentukan waktu hari saja itu terjadi perbedaan, tetapi itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tujuannya adalah mereka akan memberikan kita apa yang terbaik buat kita semua, apa yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi pada dasarnya kami mengucapkan selamat kepada para mualaf-mualaf pada tanggal 25 Desember ini ditetapkannya oleh Apologet Islam Indonesia dan umat-umat Islam lainnya merupakan hari kembalinya saudara-saudariku ke jalan yang benar, atau kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat, Apologet Islam Indonesia ini kurang lebih 1 tahun, gelombang-gelombang, kemudian orang-orang yang memeluk Islam dan kembali kepada habitat itu udah ratusan. Di API saja udah ratusan, apalagi di tempat yang lain. Apalagi insya Allah besok kalau Kodondi lagi akan mengislamkan 200 orang. Hari demi hari terbukalah semua mata kepada kaum-kaum saudara-saudara kita yang non-muslim, yang notabene adalah mereka adalah jemaat-jemaat yang selama ini hanya datang ke gereja, diberikan penjelasan kepada para pastornya ataupun para pendetanya, tetapi tidak pernah dengan teliti, dengan cermat, dengan menggunakan akal sehat membuka kitabnya sendiri. Karena kenapa? Mereka kalau membuka kitabnya, saya yakin, kami yakin dan percaya bahwa dia akan menemukan kebenaran. Itu terbukti dengan harinya apologet Islam yang selama ini ada di media sosial. Itu terbukti. Banyak saudara-saudara kita yang non-muslim yang selama ini mereka hanya membawa kitabnya mereka ke gereja, tetapi tidak pernah membukanya. Tapi dengan adanya Gurunda, para apologet muslim yang lainnya, itu dengan sadar, entah dia mau mencari apakah yang dikatakan apologet itu adalah salah, tetapi begitu dia melihatnya, dia akan terbuka mata dan pikirannya, serta menggunakan akal sehatnya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh apologet muslim itu adalah kebenaran. Inilah yang membuat mereka ragu. Mungkin mereka tidak akan naik di Komal, dia tidak akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mungkin di luar sana mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi oleh sebab itu kita
mari kita menyikapi perbedaan ini sebagai dalam sesuatu yang bijaksana. Jadi jangan kita jadikan perbedaan kita menjadikan permusuhan. Kita adalah satu anak bangsa. Kita satu tujuan kita menjadikan negara kita baddatun thayyibun wa rabbun ghafur. Jadi mudah-mudahan dengan dicetuskannya hari mualaf bahwa pada tanggal 25 Desember ini, walaupun ini belum secara resmi dari pemerintah, tetapi ini adalah kita menggaungkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ketetapan dan ditetapkan oleh pemerintah. Itu hanya harapan kami selaku Dewan Pengawas APBI. Mohon maaf juga kepada kami semua, selama setahun perjalanan kami mengabdi kepada FPI ini, kalau memang ada kekurangan-kekurangan dari Dewan Pengawas API, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih memperbaiki. Mungkin itu yang perlu yang kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pengawas di sini Pak Petalempu atas sambutannya. Dan kita lanjutkan untuk sambutan berikutnya dari bagian atau Ketua Humas juga di sini ada Bang Handi. Cek monitor Bang Handi. Monitor. Masya Allah. Siap, silakan Bang Handi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mualaf sedunia. Apa sih selamat Hari Mualaf itu? Mengucapkan kepada mualaf agar mereka ini dianggap keberadaannya itu ada. Kalau bertepatan tanggal 25 Desember, sepertinya nggak ada hukum yang dilanggar deh. Baik hukum negara maupun hukum Islam. Kan tanggal saja, tanggal Masehi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mualaf ini memang ada, bukan bayangan, bukan halu gitu, ada. Mereka ini yang berinisiasi ingin merayakannya. Jadi siapapun di luar sana yang tidak setuju, Anda akan berhadapan dengan mualaf. Ya alhamdulillah selama ini mualaf diam. Mungkin mereka masih menganggap dirinya ini ya is okay lah ya. Tapi kalau dapat nanti mualaf kayak Abu Bakar, kayak Umar bin Khattab, ya waspada kalian gitu. Baik intern maupun ekstern gitu. Tapi alhamdulillah mualaf malam hari ini sedang merayakan hari lahir mereka. Satu persatu nanti akan naik. Kita minta dia berstatement gitu ya. Intinya pencetusnya itu dari Arimatea. Kita sebagai apologet Islam Indonesia yang belakangan hadir gitu, ya apa salahnya kita ikut beratensi, berpartisipasi, meneruskan perjuangan ini. Siapa lagi kalau bukan kita semua ini bersatu untuk pembinaan mualaf. Kan kita mau hibur mereka. Malam ini mereka kita anggap ada. Tadinya malam-malam sebelumnya gitu ya, sebelum mualaf, ya mereka kan Natal. Nah, tentu di dalam satu rumah tangga ada yang Natal, ada yang enggak. Mualaf ini sedih loh itu. Sedih, ya kita hibur. Tadinya mereka rame-rame, nyanyi-nyanyi apa segala macam. Setelah memeluk Islam, nggak ada kegiatan mereka di tanggal 25 ini. Nah, dengan momen ini, kita rangkul bersama, ya, edukasi Islam, saling kenal satu sama lain, pembinaan dan seterusnya. Apa salahnya dihibur mereka? Ya, kalau nggak setuju tanggal 25, ya tidak menutup kemungkinan kalau mereka ini para mualaf nggak diingatkan harimu loh ini,
Ya tidak menutup kemungkinan mereka ikut-ikutan, imannya tergerus kan gitu. Nah, itu sih dari saya sebagai humas, santai-santai saja. Yang tidak setuju sebaiknya sih cooling down aja. Kenapa baru kali ini? Umat sebelah juga nggak terlalu banyak protes kok, biasa aja mereka. Intern Kristen juga ada yang tidak mau Natalan kok. Banyak intern Kristen gak Natalan. Banyak, ada pendeta aja terus terang mengatakan yang Natal itu begini-begini gitu. Biasa aja gitu. Nggak usah lah terlalu paranoid bahwa nanti mereka berbalas pantun. Ya silakan saja. Nggak ada pelanggaran hukum itu. Itu sih dari saya, teman-teman, santai. Selamat Hari Mualaf sedunia. Baik saudara-saudara kita yang ada di kawasan Eropa, Afrika, di kawasan Asia, dan Asia Tenggara, ya selamat Hari Mualaf sedunia. Cukup dari saya, terima kasih. Nanti kita undang satu persatu naik untuk berstatement. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Santai dan saling menahan diri. Itu kurang lebih pesan dari Bang Handi sebagai salah satu anggota humas juga dari API Pusat. Hadir juga di tengah kita ada ketua dari DPW Jabodetabek, Ustadz Dio Pratama, dan juga ada teman kita, pejuang kita juga, ada Bang Blender. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang-abang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bang atas meluangkan waktunya untuk hadir dan memeriahkan acara kita kali ini. Sepertinya tidak afdol juga ya rasanya jika tidak diberikan sambutan oleh ketua dari Jabodetabek, ya ini Ustadz Dio. Silakan Ustadz Dio, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan buat Bang Moto, dan izin kepada semua guru-guru dan abang-abang senior-senior guru. Mohon maaf sebelumnya, ya, baru monitor HP, lowbat, juga ketiduran, kecapean. Karena dari kemarin kita persiapkan acara, alhamdulillah, acara teman-teman kita di DPW Jabodetabek tadi di Mu'allaf Center Nahdlatul Mu'allaf namanya, di Musola Nahdlatul Mu'allaf di Serengseng Sawah di Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita mewakili APII di DPW Jabodetabek mengadakan santunan buat para saudara-saudara mu'allaf kita yang ada di sana. Masya Allah, antusias mereka, dan mereka sangat berterima kasih. Kirim salam buat Bang Zuma dan kawan-kawan APII yang intinya mereka menyampaikan rasa bahagia mereka, terima kasih mereka merasa dipedulikan gitu, tapi dengan ungkapan yang rasa malu juga kalau disantunin terus katanya gitu, Ustaz. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa karena kita saudara, dan ini juga pas momennya juga kawan-kawan yang sebagian yang mengadakan Hari Mu'allaf, ya kita juga mengapresiasi, dan mereka alhamdulillah Masya Allah banyak bersyukur. Ketua mereka Bang Regar namanya, beliau menyampaikan kalau mereka ini jarang di medsos. Kenapa? Karena mereka sibuk kerja untuk menghidupi diri, karena mereka ya ibaratnya hijrah, ya orang yang hijrah. Jadi tempatnya itu bagus dan sangat menginspirasi kami. Kebetulan apa yang disampaikan oleh Bang Regar tadi sebagai ketua mu'allaf di daerah Serengseng tadi itu mirip dengan apa yang akan direncanakan insya Allah oleh teman-teman di API Jabodetabek. Itu apa namanya, sesuai dengan arahan dari pusat, terkhusus Kandaku Bang Zuma. Kita punya apa namanya mu'allaf center sendiri APII, dan di situ insya Allah ada pembinaan. Jadi itu ada ya persis seperti yang pernah kita bicarakan, ada nanti ada kamar-kamar untuk mu'allaf bisa tinggal di situ. Kalau mu'allaf itu yang mungkin ya banyak kasus yang kita dapatkan teman-teman,
mu'alaf ini kadang terintimidasi, kadang mereka diancam, kadang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarga, penentangan. Nah, pelariannya itu kemana? Itu tadi di mu'alaf center itu tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Serengseng Sawah tadi di Jakarta Selatan. Masya Allah, acara berlanjut dengan baik, terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Amanah dari teman-teman dan khususnya kawan-kawan di API Jabodetabek. Alhamdulillah kita sesama anggota, Masya Allah luar biasa teman-teman ini. Walaupun sebagian juga ada yang kerja mungkin karena kesibukan, masing-masing ada andilnya, dan ini semua dalam rangka ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi sesama anggota kita ada yang nyumbang ini, nyumbang itu. Jadi sumbangan-sumbangan yang kita lakukan ini dikolaborasikan akhirnya menjadi sumbangan yang alhamdulillah sangat bermanfaat buat kawan-kawan kita, saudara-saudara mu'alaf kita yang ada di Musolla Nahdlatul Mu'allaf yang ada di Serengseng Sawah tadi pagi. Masya Allah, alhamdulillah. Dan di sini kami dari DPW Jabodetabek ya, sangat mengapresiasi acara di malam hari ini, dan khususnya buat para guru, para senior, ya, abang-abang kami yang ada di sini, ya mohon dibimbing kami, diarahkan, ya selalu nasihati kami jika ada hal-hal yang kiranya perlu untuk diluruskan. Dan kami alhamdulillah bangga menjadi bagian dari APII. Ya walaupun ya ada sedikit-sedikit ya ombak-ombak kecil, terkadang kami ya perlu bimbingan, kadang butuh sabar yang lebih ekstra, apalagi kalau ada gelombang-gelombang yang datang justru bukan dari Oten tapi ya begitulah. Alhamdulillah bisa teratasi dengan baik, dan nasihat demi nasihat yang selalu gencarkan oleh kandaku Bang Zuma ya, untuk menahan diri, untuk pelan-pelan, ya sering beliau sampaikan pelan-pelan dekku ya, karena memang terkadang ya saya pribadi terkadang gitu, kadang suka sedikit kebablasan ya, mungkin karena bawaannya. Tapi alhamdulillah ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ya wajar terjadi hal yang sifatnya berbeda. Kita manusiawi, itu wajar. Tapi yang paling kita utamakan adalah persatuan. Kita utamakan adalah ukhuwah kita sebagai umat Islam, dan kita tunjukkan kepada selain umat Islam bahwa umat Islam ini adalah umat yang kompak. Mereka adalah umat yang menjaga ukhuwah. Mereka adalah umat yang menyikapi sesuatu di atas ilmu. Mereka adalah umat yang saling berkasih sayang, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Walaupun terjadi apa yang terjadi, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Tuhan mereka satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan nabi mereka satu, yakni Nabi Muhammad SAW, dalam mengikuti tuntunan agama Islam yang diajarkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sementara itu saja dulu. Sebelum dan sesudahnya terima kasih buat kandaku Bang Zuma, Kanda Peta, Kanda Handi, Ustadz Alif, Bang Kirios Moto, host, ya, Bang Blender sudah diizinkan naik di sini, dan semoga harapan kami semoga ke depan API lebih kompak lagi, lebih baik lagi insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kontribusi yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Bersama-sama kita menuju kepada seruan yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon dimaafkan jika ada kelebihan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dan kesalahan, itu semua murni datang dari Oten. Mohon saya dimaafkan, dan saya mohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Oten yang salah, moto Oten. Iya, semua salah itu dari Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami Sehat juga selalu Ustadio.
Ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Dio telah memimpin acara dari DPW Jabodetabek yang diselenggarakan hari ini dari pagi hingga selesainya acara, dan alhamdulillah Allah beri kemudahan dan sukses. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, ini kayaknya nih udah ada yang tahan ini nih, nggak tahan lagi nih dia untuk open mic ini. Silakan Bang Blender, mungkin ada yang mau disampaikan untuk momen hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih buat Burunda, Bang Juma, buat seluruh pengurus dari API. Terima kasih. Walaupun saya tidak di dalam bagian API, tapi kita, ya mungkin saya mewakilin saudara-saudaraku yang di bawah yang tidak tergabung, kita tetap mendukung API demi untuk membela akidah Islam. Takbir. Itu yang terpenting ya buat saudara-saudaraku semua. Ketika ada yang menyenggol API, kita gas. Cocok? Cocok. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, yang pertama perjuangan kita selama ini ya untuk menuju Hari Mu'alaf sedunia, walaupun banyak rintangan, tetapi kita menelaah dan melihat semua sesuai dalil. Kita juga tidak pernah mengganggu mereka beribadah. Tidak. Pertama, kita di sini menyampaikan kebenaran. Tugas umat Islam itu menyampaikan kebenaran, mengajak mereka dan menyadarkan mereka. Karena sampai saat ini mereka belum bisa membuktikan kalau Tuhan mereka adalah Tuhan paling benar. Belum bisa. Secara akal, kalau mutar-mutar, ya kan begitu. Tapi mereka sampai saat ini belum bisa membuktikan Tuhan mereka adalah Tuhan paling benar, Tuhan satu-satunya pemilik langit dan bumi. Nah, untuk itu kita di sini juga berkeras menyampaikan kepada mereka agar mereka sadar. Delik pertama kita ambil dari kitab mereka. Tanggal 25 Desember, setelah kita diskusi kepada para oten, dalil tanggal 25 itu tidak ada. Tuhannya yang disebut Yesus itu tidak tertulis tanggal 25 Desember lahir. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada datanya, kenapa tidak dibuat tanggal 23, tanggal 21, tanggal 27? Berikan alasannya. Tetapi semua tidak ada yang bisa memberikan alasan. Hei, kalau memang mereka tidak bisa memberikan alasan, berarti ini adalah fitnahan terhadap seseorang yang jelas-jelas tanggal lahirnya bukan tanggal segitu, tapi dibuat tanggal segitu. Ya, tanggal 25. Artinya apa? Ini adalah sebuah kejahatan secara kemanusiaan. Memfitnah orang lahir tanggal segitu, padahal bukan tanggal segitu. Itu dari kitab mereka, menurut kitab mereka, kan begitu. Dan di sini kita berhak dong. Yang namanya fitnah terhadap manusia, kita berhak membela dong. Ya kan? Itu dia. Yang kedua, merujuk dari dalil Al-Quran kita, kitab kita. Di surah Maryam 88 sampai dengan 90 sangat jelas. Ketika mereka mengatakan Allah mengangkat anak, sungguh itu perbuatan yang sangat murka. Langit-langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir terbelah. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Di dalil Roma 1 nomor 4, Allah bahwasanya Allah memiliki anak dan dia berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah jadi tujuan kita untuk menghilangkan murkanya Allah. Karena setiap akhir tahun kita melihat bencana di mana-mana. Apakah disebabkan karena ini menciptakan murkanya Allah? Apakah ini juga menjadi alasan kita untuk melaksanakan Hari Mu'alaf sedunia? Yang keempat, ya, kita mengumpulkan para mu'alaf, memberikan kebahagiaan kepada mereka, menghibur mereka, dan kita pun juga sudah konfirmasi kepada para mu'alaf, dan mereka sepakat, justru mereka lebih senang karena mereka diusir dari keluarganya, tidak dianggap dari keluarganya. Ketika itu ada yang peduli dengan mereka bahagia, ya. Dan keempat, menciptakan ukhuwah Islamiyah kita, ya, melakukan ibadah di masjid. Kita tidak mengganggu ibadah mereka. Lihat, adakah terganggu hari ini ibadah mereka? Nggak ada. Kita tidak pernah mengganggu ibadah mereka. Silahkan mereka melaksanakan ibadah di gereja. Dan juga kita tidak menggunakan atribut-atribut mereka. Kita melaksanakan ibadah kita di masjid kita, berzikir, berceramah. Nggak salah.
Jadi tidak ada mengganggu. Lihat hari ini tidak ada terganggu, aman. Walaupun banyak rintangan. Dan sampai saat ini dari pihak Islam sendiri tidak setuju tanpa alasan yang kuat, tanpa dalil yang kuat. Ada sebagian sekelompok umat Islam sendiri yang tidak setuju. Tetapi alhamdulillah berkat perjuangan kita semalam yang Sadat ada 3 dari Jabodetabek. Dan dari kami ada penghujat. Inilah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita ya. 2 penghujat mualaf tadi malam, Baron dan Mauna. Karena memang saya spesialis penghujat. Alhamdulillah. Baron kucekek Sadat, kucekek aja deh Sadat. Cobalah. Jadi alhamdulillah, inilah ya, inilah hadiah. Begitu perjuangan selama ini mungkin kita rasa kesal, sakit, tetapi Allah memberikan hadiah dan hidayah kepada penghujat. Dia memang penghujat Islam dan Allah berikan hidayah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di Sahadat semalam 2 orang, mungkin di tempat Kodondi juga 200. Inilah ya perjuangan kita saudaraku semuanya ya. Mungkin insya Allah ke depan kita lebih gaungkan lagi. Ini mungkin hanya sekelompok saja orang-orang yang benci Islam, yang tidak senang Islam, membuat provokasi tetapi dengan ingin mengadu domba. Dari pihak MUI, Majelis Ulama saja pun sepakat setuju dengan hari mualaf sedunia ini. Kenapa mereka yang panas? Majelis Ulama yang berhak menentukan apakah ini boleh atau tidak. Ketika saya konfirmasi dengan MUI, Majelis Ulama, nggak ada masalah. Kenapa mereka yang panas, bosku? Kenapa? Kan itu, kenapa mereka yang panas? Karena kebaikan, toh kebaikan yang di sini. Sampai saat ini kita tuntut dalilnya apa? Nggak ada. Mungkin itulah. Mudah-mudahan kita di sini bukan berharap dari dukungan para sahabat ya, tetapi keriduan dari Allah atas perjuangan kita ini. Amin. Insya Allah tahun depan mungkin kita bisa lebih meriahkan lagi, karena ini sebagai contoh kepada para saudara-saudara kita yang Kristen. Di sini sama sekali kami tidak ada mengganggu ibadah kalian. Apakah hari ini adakah kalian terganggu ibadah kalian? Mungkin hanya sekelompok orang yang tidak senang dengan Islam memprovokasi keadaan ini. Tapi kita yakinlah kita bersama-sama dengan Allah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat semuanya saudaraku. Terima kasih saudaraku yang telah mendukung. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten Longor. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang salah Oten aja udah. Tetap dengan jargonnya Oten Longor ya. Terima kasih Bang Blender, Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam sesi kisah-kisah mualaf. Kebetulan di sini juga sudah hadir di tengah kita ada Bang Besihal, yang kita tahu juga sama-sama bahwa beliau juga salah satu mualaf juga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Besi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Bangku. Semua juga apa-apa. Jadi pada malam ini teman-teman semua, jadi ada sesi kisah-kisah tentang mualaf, bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana kisah-kisah yang menarik yang akan mereka bagikan ke kita. Untuk Bang Besial, silakan untuk membagikan kisah-kisah inspirasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih buat kesempatan yang udah diberikan kepada saya. Nih di sini dulu yang saya hormati Bang Kriosmoto, hostnya Api Pusat, Bang Peta, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Blender, Ustadz Dio dan Ustadz Alif. Makasih semua Bang kesempatannya. Sorry Bang, saya nggak bisa open cam soalnya di sini lagi mati lampu. Saya izin minta maaf dulu ya. Aku juga mati lampu udah 3 kali nih. Ini saya sebagai seorang mualaf agak memberikan sedikit bagaimana kisah saya selama sudah pindah dari kekristenan pindah ke Islam. Ya mungkin nggak seberapa lah dari saudara-saudara saya yang lain apa yang mereka alami, tapi nggak ada salahnya juga sebagai pengalaman nanti biar yang akan datang ke depannya, yang akan memualaf ke depannya bisa jadi pengalaman buat dia. Saya waktu pertama jadi sebelum mualaf, saya juga
agak ikut debat-debat tentang lintas agama, di mana saya juga sebagai pelaku berdebat dengan sesama Islam dulu. Nah, jadi kisahnya yang namanya membela kebenaran atau membela agama dulu, ya mungkin banyak berbagai tingkah kita lakukan supaya kita itu menang. Nah, jadi kisah-kisah ini saya alami. Saya berusaha membela agama saya walaupun saya tidak tahu, atau walaupun saya juga sudah sadar, tapi saya tetap berusaha membela. Itu benar-benar real saya alami. Hingga itu berlangsung selama 4 tahunan. Berlangsung selama 4 tahun, hingga saya semakin lama ikut berdebat, saya sadar sampai kapan sih saya mempertahankan yang dimana saya sendiri ragu. Sehingga sekitaran udah mau 1 tahun ya saya mualaf ya. Udah mau 1 tahun, pas bulan 11 kemarin saya mualaf. Sekarang 1 tahun dia bulan 11 kemarin tanggal 28. Jadi 1 tahun lebih lah sekarang saya sudah pindah, saya sudah mualaf. Nah, jadi kisah-kisah ini mungkin bisa jadi pengalaman. Kenapa sih Bezi bisa berkata, oh dia sudah sadar bahwa kebenaran itu tidak ada di dalamnya, tapi dia tetap bertahan. Mungkin itu salah satu sebabnya itu gengsi. Dan itu yang saya alami, gengsi, malu dong. Ini sudah agama, ini sudah dipercaya banyak orang, saya juga sudah menjadi pelaku pembela. Masa iya dalam sekejap saya bilang, oh ini salah? Nggak mungkin, pasti saya tutupin. Cuman yang namanya kita belajar mencari kebenaran, belajar berpikir, sehingga itulah yang membuat saya itu nggak bisa tahan lagi menutupi itu semua. Dan akhirnya setelah saya mualaf, saya sedikit mengalami juga yang namanya kisah-kisah sedih ya. Ya mungkin ini udah umum mengenai terutama pada keluarga. Ya udah umum lah. Pasti walaupun nggak dipukul, nggak dibenci, tapi setidaknya jarak antara keluarga pasti ada. Sehingga kalau dulu kita balik ke keluarga, ya langsung aja tanpa ibarat kata-kata, nggak ada spasi lah, langsung ngomong aja bebas gitu. Sekarang harus atur tata krama kata. Kenapa? Karena mudah sekali tersinggung. Ini saya alami. Ketika saya kemarin balik ke kampung, nada bicara saya, sikap saya, itu semua saya jaga. Kenapa? Takut orang sekitar tersinggung. Karena mayoritas, saya orang Nias mayoritasnya Kristen. Keluarga semua, family semua. Nggak bisa belak-belakan ngomong. Memang saya nggak dibenci. Benar, saya nggak dibenci. Tapi tetap jaga jarak. Apalagi sudah perbedaan yang namanya agama. Nggak mungkin saya bilang, ketika saya dibilang hari Minggu, kamu nggak ke gereja? Nggak mungkin saya langsung bilang, ngapain saya ke gereja? Yesus itu bukan Tuhan loh. Ngapain kalian menyembah-nyembah dia? Kan nggak mungkin. Otomatis kata-kata saya harus diperhalus. Nah, itu yang saya bilang tadi. Memang kita nggak dibenci, tapi jaga jarak baik dari segi kata-kata, segi sikap, perbuatan, itu semua dijaga. Jadi ada yang namanya jarak antara keluarga sendiri, family sendiri. Bes. Nah, itulah. Bes, ada pertanyaan nih, biar dipercepat. Ya. Kamu masih ada teringat nggak sih di tanggal 25 ini? Kamu masih ada teringat nggak pernah Natal? Maksudnya teringat Natal? Iya. Ya. Kalau teringat Natal izin sebelum dijawab Maria Octavia, mohon maaf diturunin dulu, diganti dulu profilnya ya Maria Octavia biar enak dipandang. Ya lanjut Bang. Ya. Kalau masalah teringat Natal bisa jadi sih Bang. Yang namanya udah jadi kebiasaan. Apalagi hari tanggal 25 itu biasanya kita dulu waktu Kristen itu hari beli baju baru. Ya pasti ingat lah. Kita setiap tanggal 25 itu pasti harapan kita harapan kami dulu sebagai anak-anak, pasti dapat beli baju baru nih. Ya kan? Sekalian menjelang tahun baru. Ya kalau misalnya Bang Handi tanya itu ya udah pasti. Ya mungkin ini berkaitan sih dengan
yang dikatakan Bang Handi tadi, ya ini hanya mengganti di mana mereka nggak bisa lagi memperingati ke hari tanggal 25 itu, ya ini diganti dengan hari ini. Jadi hanya acaranya aja yang berbeda gitu loh. Saya ngerti maksudnya Bang Handi nih. Dan benar itu Bang. Saya nggak munafik di situ. Pasti kita ingat karena udah jadi kebiasaan kita dulu kan melakukan itu. Oke, jadi dengan adanya hari mualaf ini Anda sedikit terhibur, melupakan masa lalu atau bagaimana? Ya, kalau saya secara pribadi ya wajib sih, karena yang saya pikirkan dari kemarin sebelum ada angan-anganin hari mualaf sedunia ini, saja tanggal 25 itu karena wajib libur, ya udah tidur di kamar aja, nggak ada kegiatan, ya kan? Mau gimana lagi? Akhirnya setelah ada acara kayak gini, ada juga hari yang dinanti-nantikan. Keterhiburannya di situ. Ternyata yang awalnya berpikir nggak ada lagi kegiatan, nggak ada lagi temen buat seperti dulu, gitu kan? Misalnya karena hari tanggal 25 pakai baju baru datang ke gereja ramai-ramai, karena nggak alamin itu lagi, akhirnya terhibur dengan acara ini. Ternyata ada ustadz-ustadz saya, ada abang-abang saya di sini, guru-guru saya juga di sini menghibur, menyatakan diri ke saya bahwa kami ada loh sebagai sandaranmu, kami siap jadi temanmu di sini. Itu Bang, terhiburnya di situ Bang. Tapi hari ini Anda iman baru dan insya Allah akan nanti kita belikan baju baru. Oke? Amin, makasih Bang, makasih. Setuju ya teman-teman, kita belikan baju baru ya? Siap. Setuju. Oke, mungkin itu saja dulu beberapa. Mungkin ada juga teman-teman kita yang di bawah yang lagi menantikan untuk ikut memberikan sebuah kisah-kisah atau pengalaman setelah pindah ke Islam. Ya mungkin saya sampai di sini aja dulu. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bang Besihal. Masya Allah. Semoga ini juga menjadi. Oh iya Bang. Jadi semoga kisah ini juga menjadikan kita itu makin kuat Islamnya, dan juga telah hadir di tengah kita Bang Holong Natulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Holong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang? Assalamualaikum semua. Alhamdulillah sehat Abangku. Masya Allah. Ini pertama kalinya nggak ikut untuk hari itu ya, Natal ya Abang ya? Maaf ya, kalau saya nyalakan nanti kalau macet saya matiin lagi ya. Oke. Siap. Ini sinyalnya kayaknya bermasalah ya Bang Holong ya? Ganteng. Izin naik motor sebentar. Bagi teman-teman yang tadi udah naik, yang mualaf, nanti di absen sama Ustadz Alif ya, biar nanti dihubungi setelah ini. Terus buat teman-teman yang merasa mualaf, silakan request aja yang mualaf ya, yang request ya. Apa dong, lanjut. Ya baik, Bang Holong, mungkin ada kisah hari ini yang bisa Abang bagikan ke kita, yang bisa dijadikan juga pengalaman dan juga pelajaran bagi kita semua. Silakan Bang Holong Natulus. Oke, ya kalau untuk diceritakan semua mungkin panjang ya, saya singkatkan aja Bang ya. Oke, saya minta izin kepada Gurunda Juma dan semua teman-teman yang di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di bawah semua. Ya, kalau untuk mengenai kisah saya menjadi mualaf itu, kalaulah diceritakan itu sangat panjang ya, namun saya singkatkan aja. Sebelum saya mualaf, saya bisa dikatakan termasuk salah satu pejuang Kristen, yang artinya pembela Kristen dulunya, yang dimana contoh kepada abang saya Gurunda Juma, beliau ini bukan 1-2 kali lagi saya hadapin untuk debat.
pada waktu saya masih di Oten, baik Uniripa, baik Ustadz PI. Ya. Namun suatu malam saya naik ke komalnya Ustadz PI. Disitulah saya mulai dikasih 1 ayat, 2 ayat oleh Ustadz PI, yang dimana dulunya saya itu debat besar-besaran sama beliau. Ya, seketika saya mencoba untuk merenungkan, karena beliau tidak mengajak saya untuk masuk Islam, namun beliau mengatakan, pelajarilah kitab Muholong dengan baik, pakai akal logikamu. Itu saya masih ingat. Ya, terus saya mengatakan, jangan sok pintar kau Ustadz PI. Kalau kau mau tahu kekristenan, ibaratnya kau mau lihat isi lemari aku. Pada waktu itu ada lemari di belakang saya. Haruslah kamu masuk ke rumah aku dan membuka pintu lemari aku, barulah kamu tahu apa isi lemari aku. Itu narasi saya atau pernyataan saya kepada Ustadz PI. Beliau mengatakan, betul itu Bang Holong, namun tidak ada Yesus mengatakan agar saya masuk Kristen. Dan beliau memberikan ayat-ayat buat saya, itu bukan dari Quran, tapi dari kitab sendiri. Sehingga saya stop selama ada sekitar 6-7 bulan atau 8 bulan dari yang namanya TikTok. Tapi bukan berarti saya stop. Saya nggak mau naik komal-komal lagi, melainkan hanya nonton, termasuk Bang Juma, Ustadz PI, dan Uniripa. Dan saya mencoba membuka ayat yang mereka sampaikan, mempelajari betul itu kitab, dan memang tidak ada ditemukan kata Tuhan ataupun dia sebagai Tuhan. Disitulah saya mulai berpikir, apakah memang saya ini salah? Ya, sehingga pas di bulan 9, ya, saya coba menantang yang namanya tulang paruk Syanipar di komal dia. Yang biasanya tulang ini keras dalam untuk menghadapi lawan debat dia atau lawan diskusi dia. Namun pada saat itu dia begitu baik sama saya dan langsung minta nomor WhatsApp saya. Saya berikan. Beliau mengajari saya, beliau menuntun saya, sehingga saya terbuka hati dan melihat betulkah di dalam Islam itulah yang sebenarnya saya ketemuin ajaran Yesus itu sendiri. Ya, sama seperti Gurunda Juma yang mengatakan tadi, segitu banyaknya ayat tidak pernah mengatakan sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan. Jadi pada hari Rabu tanggal 3 September saya dimualafkan di tempat Bang Faruk, disaksikan oleh 1.600 lebih ya pada saat itu penonton. Dan sekarang hari Kamis tanggal 25 September yang artinya 3 bulan 1 hari saya sudah ada di Muslim. Ya. Dan saya mendapatkan sertifikat pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2025 oleh pihak API, yang dimana saya lihat tanda tangan di situ oleh Ustadz Amiluddin. Ya, saya mendapatkan sertifikat sah mualaf. Jadi alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada pihak API yang memperhatikan saya juga. Kalau kisah di dalam arti terhadap keluarga, memang sangat sampai sekarang pun saya alami sangat sakit. Karena apa? Orang tua saya sendiri pun sudah menjauhi saya, dan saya didatangi oleh para gembala sudah 2 kali ke rumah ini dan teman satu kampung, dan saya pun dikeluarkan dari pekerjaan karena di sini dari 1.545 kakak, kalaupun ada di dusun 5 Citra, kami ada paling ada 80 atau 90 kakak muslimnya. Jadi yang namanya menghadapi atau masuk untuk mualaf ini memang sangat berat. Namun saya yakin seperti ajaran guru saya Ustadz PI, saya akan mendapatkan indah pada waktunya.
Insya Allah saya akan mendapatkan itu, saya yakin itu semua. Terima kasih, itulah bisa saya nyatakan untuk malam ini. Masya Allah, semoga Allah segera memberikan jalan keluar buat Bang Holong, dan percayalah pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bang Holong. Amin, Masya Allah. Kita juga di tengah kita sudah hadir Ukhti Maria. Nah, buat teman-teman juga yang ingin berbagi kisah, mungkin dia seorang mu'alaf gitu kan, silahkan request di bawah atau ketik saya mu'alaf, saya ingin berbagi kisah, itu boleh. Lanjut, kita lanjutkan lagi. Sekarang ada Ukhti Maria Octavia. Terima kasih Bang Holong ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Holong Japri, Bang Holong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Holong Japri ya. Di sini hujan petir nggak bisa ngomong. Oh, belum bisa itu ya, komunikasi ya Mbak Maria Octavia. Iya, soalnya di sini hujan petir. Host, turunkan host, nggak bisa. Oh, siap Bang Holong. Lanjut, mungkin Ustadz Alif mau di ini dulu apa, absen buat teman-teman. Ya, ini ada Bang Ronald ini. Mungkin ada Bang Ronald Uti Maria mungkin langsung japri aja ke Ustadz Alif ya, Uti ya. Assalamualaikum Bang Ronald. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Gimana Bang? Hari ini masih semangat kan? Jam 11 ini. Masih oke kan? Masih. Masih oke. Semangat ya Bang ya. Dan kita juga akan jadi tambah semangat nih Bang, dengar kisah-kisah Abang ini hingga sampai ke titik ini. Kayaknya tuh harus ada yang dibagikan sama Abang ke kami. Jadi silakan Bang untuk bercerita dan berkisah tentang perjalanan Abang. Silakan. Ya baik ya, pertama-tama itu memang dasarnya untuk menjadi mualaf itu ya hidayah itu nggak gampang dapat ya. Dan tantangannya juga itu sangatlah berat. Mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman, mulai dari ya pokoknya keluarga besar lah intinya. Pertama, apalagi menjelang ini kan, sebelum menjelang orang ini, ya pasti adalah ajakan-ajakan yang kita tidak tahu gitu. Namun hati kita kuat dan ya meminta kepada Allah pertolongan ya agar kita itu nggak bisa disesatkan untuk kembali ke sana gitu. Nah yang kedua itu ya ancaman sih, pertama kekeluargaan. Nah kalau saya itu kayaknya berat lah bagi saya itu guru-guru, apalagi saya ini baru-baru kan, baru ngasih tahu mereka, dan ibarat kan saya itu kan baru siap nih, baru saya berapa hari ngasih tahu mereka. Ya semakin parah lah intinya cobaan yang saya hadapi saat ini. Satu, pertama ya nggak dikasih pulang, dan kedua ya saya di blacklist. Nah karena rata-rata keluarga saya Kristen semua. Tapi ya insya Allah lah ujian ini ya saya hadapi lah. Tapi Bapak masih aktif jadi pendeta ya Bang Ronald? Masih. Oke. Kemarin udah dikasih kartu keluarga sama KTP yang udah diganti agama jadi Islam? Baru berapa hari, baru 3 hari yang lalu lah. Makanya itu kan mereka itu kan berlomba-lomba lah intinya. Inilah itulah, tahu sendiri lah Kang, mungkin ya bagaimana sih ancaman-ancaman kayak gitu, ya jangan pulang lah, jangan inilah, jangan itulah, segala macam. Dan ngajain saya bilang maaf, kita udah berbeda akidah dan saya mengambil akidah yang ini, ya kalian terus kalah, dan saya pun tidak bisa untuk mengucapkan kalian. Ya saya itu penting bagi saya, ya udah kalau seandainya kalian itu memang memisahkan saya di antara kalian, ya intinya saya akan berbakti kepada kalian. Namanya juga bapak seorang kayak gitu ya, jadi susah lah.
Ya intinya kalau saya seorang malap nih ya intinya saya gelap loh Kang, gimana nih? Nggak bisa buka kamera. Ya pokoknya otak saya harus saat ini masih ini ya, masih banyak kekacauan lah pokoknya. Karena baru semalam dan hari ini banyak ancaman yang saya terima dari keluarga saya, walaupun saya jauh dari Bagai Selatan, ya saya di Batam merantau kerja, ya, tapi ancaman itu berturut-turut. Bahkan ada juga sebagian teman-teman yang ditutup nge-DM saya, Arif Mualaf ini segala gini-gini. Saya bilang 25 Desember ini semua bisa apa aja, bukan ngikut-ngikut kalian. Saya bilang jangan mengganggu saya. Nah, saya sudah berbagai akidah dengan kalian, saya bilang. Nah, pokoknya ya jadilah seorang yang bertakwa lah. Udah Kang, mungkin cukup lah Kang. Masya Allah, mantap. Semoga selalu tetap istiqomah ya Bang ya, bersabar ya Bang ya. Insya Allah. Dan kita juga semua berdoa untuk Bang Ronald, semoga ya buat semuanya lah, terima kasih, apalagi terutama Kang Santan, Gurunda, buat Ustadz Alif dan semuanya lah, guru-guru saya udah memberikan nasihat bagi kami. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kami ke jalan yang Allah berikan pada kami yang seorang mualaf ini. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bang Ronald atas kisahnya, Masya Allah, dan istiqomah ya Bang ya. Baik, kita lanjut. Sekarang di sini kita ada kedatangan juga Bang Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bisa dibesarkan suaranya Bang? Agak sedikit jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau tanya sama Bang Randy nih, ini kali pertamanya Abang tidak mengikuti acara perayaan 25 Desember? Iya Bang, baru ini soalnya baru dengar juga Bang. Izin motong dulu sebentar, Moto. Nanti kalau ada akun yang namanya Yoga sama Olan di up ya. Oke. Oke. Jadi ini kali pertama ya Bang Randy ya, Abang tidak ikut acara tradisi terdahulu ya, gitu kan ya Bang ya? Iya. Boleh dong Bang untuk sharing-sharing ke kita, berbagi pengalaman dan berbagi cerita juga. Kisah apa aja Bang yang menuntun Abang hingga masuk ke Islam dan hingga bertahan sampai saat ini? Silakan Bang. Gini sih Bang, saya sebenarnya itu dari lahir untuk berapa tahun tuh sebenarnya saya tuh Islam. Pas selama saya Islam tuh betul-betul saya tuh enggak pernah ada dididik oleh keluarga lah Bang tentang ajaran Islam, tentang apa-apa gimana itu. Mungkin dididik pernah, hanya sekedar perintah, namun tidak ada penegasan langsung Bang dari orang tua, dari keluarga. Jadi saya tuh tumbuh dengan kehidupan yang keras dan gimana ya Bang, selama saya remaja tuh hidup saya tuh nakal Bang, berandalan. Jadi ndak ada kata tujuan yang benar lah dalam hidup tuh. Sampai akhirnya nikah, saya tuh betul-betul terpojok. Pas sebelum nikah tuh saya betul-betul terpojok Bang, karena satu keluarga tuh membenci saya semua. Pas dari situ saya tuh tinggal sama orang Kristen, sama bibi saya. Keluarga besar saya orang Kristen. Pas tinggal sama bibi itu nerangin saya tentang Kristen lah, ngajarin saya tentang Kristen. Kristen tuh begini-begini, penuh damai. Sampai dia tuh ngajak saya tuh pergi ke gereja waktu ibadah Natal kan. Ikutlah saya ini, ikut ke gereja ibadah Natal. Sampai saya disuruh wakilkan ibadah Natal ke gereja lain, ke desa lain, saya ikut. Saya tuh ngerasa, oh gini loh, nyaman, damai.
Dari itu saya tuh udah berniat tuh bang, mau saya pelajarin. Lalu pas nikah, saya tuh diajak masuk, ya saya terima. Begitu dalam perjalanan saya udah masuk lah dalam agama Protestan, saya tuh berjanji saya akan belajar lebih giat supaya saya bisa menjadi penginjil lah, menjadi penginjil atau ya pendeta lah ibaratnya tuh. Saya tuh udah berjanji sama diri dan sama keluarga. Lalu dalam masa saya belajar tuh bang, banyak saya nemuin ayat-ayat itu yang menurut saya tuh bukan identiknya kitab suci. Sampai saya ada ketemu ayat tentang Imamat 7 ayat 11 kalau saya, tentang halal dan haram itu kan, baru yang ada Yesus sendiri bilang di kitab apa, sedangkan Yesus tuh menolak bahwa umat manusia tidak boleh pakai nama dia untuk bermukjizat, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk ibadah atau segalanya. Itu Yesus benci. Jadi saya pikir berarti agama ini bukan 100% ajaran Yesus, pikir saya kan. Saya pelajarin lagi. Itu juga saya tidak pernah nemu bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Jadi itu saya punya kejanggalan. Saya pikir kalau sekedar membaca, mungkin saya memang kurang literasi. Mungkin saya bertanya sama orang yang udah menempuh pendidikan ke jalur itulah, ibaratnya jalur apa, penginjilan atau apa gitu kan. Saya belajar. Ujung-ujungnya mereka ada satu penginjil yang bilang, kalau kamu kurang paham, tanya sama yang lebih paham. Saya tanya sama pengurus resort. Ujung-ujung dia bilang gini, akal manusia tidak akan bisa melampaui kuasa Tuhan. Cukup imani saja. Dari itu saya tuh bingung, Pak, Bang. Bingungnya itu, masa udah menggeluti, udah terjun ke bidangnya, udah memegang jalurnya, memegang ibaratnya pangkatnya, gelarnya, masa masih tidak paham tentang Alkitab sendiri gitu loh. Saya pikir saya belajar sendiri sampai akhirnya saya tuh udah tidak mampu lagi hidup dalam kegelisahan. Saya beranikan diri untuk melepas segalanya lah, dari keluarga, istri. Kalau memang mereka nolak kan, saya tuh udah saya pikirkan keluarga kayak paman, bibi itu pasti semua nolak saya, pasti akan membenci saya. Mungkin kemungkinan besar saya akan diusir dari kampung ini kan. Sampai sekarang masih belum saya bilang sama mereka kalau saya itu pindah. Dan juga pun selama ini saya tuh sholat diam-diam bang di belakang mereka gitu. Dan konsekuensinya dah saya terima sih, dah bisa saya bayangkan kalau emang mereka tahu saya pindah agama, mereka akan mengusir saya. Dan saya pikir saya ikhlaskan itu semua karena yang saya kejar bukan dunia melainkan akhirat saya. Dan saya udah rela melepas ini semua kan. Di sini saya udah rela melepas aset saya di sini, meskipun gimana aset saya banyak, saya yakin Allah udah menyiapkan aset lebih berharga, yang lebih apa ya, yang lebih saya butuhkan. Allah tuh tahu apa yang saya butuhkan. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Dan aset saya di dunia ini kemungkinan kalau saya ikhlaskan untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, mungkin di akhirat insya Allah saya istiqomah, insya Allah saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Akan Allah gantikan dengan hal yang lebih berharga dan hal yang lebih saya butuhkan. Itulah bang saya harapan saya, makanya saya Masya Allah, mantap. Iya, semoga apa yang kita relakan untuk Allah, karena kita sayang sama Allah dan ingin tetap berada di jalan yang lurus, kita tinggalkan semua hal-hal itu, kita sekarang mencari ridhonya Allah, dan semoga Allah gantikan dengan hal-hal yang sebaik-baiknya balasan. Terima kasih Bang Randy, Masya Allah. Amin, amin. Ya bang, makasih bang sama bang. Iya, jangan lupa Bang Randy hubungi Ustadz Alip ya. Ustadz Alip monitor. Hubungi Ustadz Alip ya Bang Randy. Iya bang, ya. Terima kasih bang. Itu aja bang yang saya sampaikan malam ini bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan ini dia nih yang di request sama teman-teman semua.
Saya izin turunkan ya, Bang Randy ya. Ya, assalamualaikum Kanda Peta juga monitor. Oke. Ya, Ahimoto ada Mbak D di bawah Ahimoto. Oh ya, nanti bisa minta request. Aku nggak bisa sambil ngelihat ini. Ya, nanti Mbak dinaikin D aja kan. request. Mbak D Jadi request, Mbak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kita Yoga Simanjun. Nah, marganya Yoga Simanjun. Apa kabar, Dek? Sehat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Ya, kali semuanya. dengar suara Bang Yoga nih. Gitu ya, Imoto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat Kang gitu. Masih sehat. Iya. Dong, kawalannya kemana? Di rumah dia. Oh, di rumah dia. Kenapa nggak kesini? Nggak tahu aku tadi kan gini baru bangun tidur nih kan. Iya, gini, Dek Yoga. Jadi teman-teman di bawah itu kangen sama cerita kamu tuh yang kemarin tuh, kangen dengan kisah-kisah kamu hingga kamu sampai sekarang ini sama-sama kita semua menjadi menjadi saudara kita dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi teman-teman kangen dengan kisah-kisahmu itu. Paling nggak ingat kita sholat berjamaah, kepalanya kejedut meja. Aduh. yang paling tragis itu ketika sendal saya hilang, Bang Yoga beliin sendal Ahimoto Ustadz Alif. Tapi sendalnya yang dibeli sendal apa coba? Sendal cewek warna pink. Parah Bang Yoga ini. Oh iya baru ingat aku ini. Baik, kita lanjut aja. Ini intronya aja udah lucu nih kayaknya nih. Jadi stay tune teman-teman di bawah nih, kita flashback lagi dengan atau bernostalgia lagi dengan kisah Yoga yang dulu. Silakan Yoga untuk dimulai. Fadal. Dimulai dari mana ini Kang? Dari mana kita mulai ini? Dari mana? Dimulai dari Yoga tuh bisa masuk, ngeliat-liat komal-komal, dialog, terus akhirnya mikir, masuk Islam, sampai yang sholatnya kejeduk tadi, sampai beliin sendalnya Akang yang warna pink. Nah itu deh, boleh. Oh iya. Ya udahlah ya. Biar aku ceritakan dulu. Jadi begini. Gimana ya? Tuh baru bangun ya, aku tarik napasku dulu. Emang bener-bener polos Bang Yoga ini Ahimoto. Tarik napas aja bilang-bilang dia. Aduh ya Allah, Yoga. Saya tuh nutup mic tuh tawa tadi. Bener diceritain sampai dia salat duduk sampai itu. Lihat aja. Biar aja kita lihat dia berkisah nanti. Ntar juga nih itu diceritain. Saya sholat imam sama Ustadz Alif gitu kan. Akang sendal dia hilang, saya beliin. Iya. Jadi gini, waktu itu kenapa saya tunggu dulu. Otakku masih loading. Tunggu dulu aku dulu ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Yang panjangnya kisahku ini gitu loh. Tetapi kalau aku ceritakan semuanya nanti itu gimana lah ya. Aku rasa itu. Nih, gue yang nanya deh. Kalau susah lah gimana harus ditanya nih bocah nih satu nih. Iya. Gini loh. Kalau tanggal 25 kalau tanggal 25 kemarin kan kamu sebelum Muslim, kamu kan Natal tuh. Bedanya apa tuh dengan 25 Desember hari ini? Bedanya ya gimana ya? Ya banyak lah perbedaannya itu Kang Abang gitu. Dari gimana gitu kita bisa ngumpul sama keluarga jadi tidak bisa gitu kan. Dan bukan karena bukan karena kita tidak mau itu,
untuk bergabung dengan mereka gitu, mau. Cuman gini ya, kurasa ini simpel aja lah ceritanya ini, nggak usah lah panjang lebar kan. Iya, kurasa ajaran di Kristen itu tidak ada ajaran kasih gitu loh. Jadi ajaran kasih yang sesungguhnya itu ya ada itu di Islam, itu ya simpel aja ku. Terus kalau diceritakan kisah-kisahku dulu itu gimana? Kurasa satu buku itu habis lah itu dengan cerita-ceritaku itu. Nah, dari aku gimana namanya, bukan pembenci ya, bukan pembenci tidak. Saya didoktrin itu dari kecil itu tidak percaya tidak percaya kepada agama lain selain agama Kristen gitu ya. Cuman gini, saya itu tidak pernah dulu itu mempersalahkan agama. Mau agama apapun itu, mau gimana pun itu, ya bagi saya sama gitu kan. Nah cuman yang orang tua saya yang mama inilah gitu kan selalu bilang, kau ada itu azan di TV itu dulu kalau jam-jam berapa itu, jam-jam 6 lah itu ada dulu kan. Ini sebelum saya memilih Islam itu ya. Jadi kalau ada azan itu mama saya bilang gitu, kau matikan dulu TV itu, berisi itu. Kenapa mak? Kok nggak dengar kau? Allah bro, entah itu masa manggil Tuhan nih itu. Nah, emang Tuhan burik ya, kayak gitu lah kan kata orang tua saya dulu gitu. Nah, nggak ada Tuhan itu burik kayak gitu kan. Ini manggil Tuhan, Allah baru gitu loh. Nah, jadi dimatikan lagi itu TV itu. Nah, jadi di situ terus saya inilah apa namanya ya adalah itu kayak karyawan saya kan ada yang muslim gitu. Saya tanya lah, kenapa dulu? Kenapa kok? Nah, kata mama aku kayak gini loh. Inilah, aku bilang dulu namanya itu si B lah gitu kan. B, itu loh kata mama aku. Yang apa itu kalian kok ngomong ini di TV? Allah itu loh jam 6 itu begitu kan, maghrib. Oh itu namanya azan begini. Kata mamaku itu berisik, Tuhan itu burik. Ya banyak lah gitu kan, ceritakan lah. Oh begitu kan. Ya sudahlah. Terus makan B2 lagi, makan babi. Terus di perjanjian itu penyelama itu kan. Aku mikir itu di situ. Kenapa ya? Babi, jangan makan babi itu berkuku bola begini lah di Alkitab itu kan. Oh mak aku bilang sama makku itu, kebetulan babi kami itu ada beberapa ekor itu, ada 8 ekor kan. Nah 8 ekor. Mak, kenapa mak? Itu makan yang aneh lah aku ini mak. Aneh kenapa kau? Tahu kayak gitu. Kayak gini loh. Nah, coba mau pikir-pikir dulu ya mak ya. Ya kata Tuhan tidak boleh makan babi di Alkitab itu kan ada kan mak begitu. Terus kalau kenapa orang Islam itu tidak makan babi sedangkan orang Kristen makan babi? Yang mananya mak yang sebenarnya ikut ajaran Tuhan mak? Tolong kau jawab dulu begitu sama makku itu. Aku ini nggak bisa kembali aja yang banyak kau tingkahmu kau adanya kau tanya ini mulutmu itu. Kata mamaku ini, takutlah mamaku ini aku apa kan gimana namanya banyak ngomong lah gitu. Ayo udahlah, orang lain gitu aja pun kau marah kau parah kau ini kau gitu sama mamaku gitu loh. Lah cerita kau kata mamaku gitu. Nah terus habis itu ya sudahlah, terus kemudian aku cari tahu lama itu, aku mencari tahu tentang Islam ini sangat lama, ada setahun mungkin itu kurasa ya. Cari tahu tidak langsung gini ya. Aku mendengar sedikit langsung aku mengimani itu, tidak. Aku cari tahu lama. Jadi ke gereja lah. Besok-besoknya
aku sudah gini, agak kurang lah keyakinan aku itu. Aku rasa, wih, bangun kau. Aku kan gini, setiap hari Minggu itu kan aku capeknya, kurasa aku itu kan badanku. Ya sudahlah, eh, ke gereja, Itu terakhir aku ke gereja itu. Bangun aku Minggu itu. Bapak masih ngantuk aku loh. Modum terus kau. Bangun kau, gitu. Ayo udahlah, bangun aku. Apa? Mataku masih banyak ini. Apa mak? Pusing aku, kepala aku gituin. Bangun kau dulu. Ayo dah. Ayo ke gereja kita. Yang mau setelah aku itu cepat kau apa kau ini, kata mak gini. Udah bangunlah aku ceritanya. Jadi pas bangun aku itu pergilah ke gereja, aku kan ya biasalah pendeta itu begini dah. Terus yang sakitnya hatiku kan, kenapa banyak kali loh orang gini, ada yang kesurupan juga, ada kesurupan gimana namanya itu, ada kesurupan Roh Kudus gitu kan, ada kesurupan Roh Kudus ya. Tuh aku tengok di sebelahku itu, yang kiri asik kayak orang berdiri kepalanya, yang sebelah lagi kepalanya kayak orang-orang biasa lah, kayak orang-orang ini loh, ada orang-orang yang kayak ya geleng-geleng lah kepalanya itu, entah apa bahasa nggak tahu aku itu. Jadi aku tengok, yang kenapa kau gini, kepala yang satu berdiri kalian, nggak ada musik disco, aku gitu dalam hati kan, nggak bisa ini begitu. Bang Yoga. Mbak De suruh typing dong, pakai nama apa Bang Yoga? Bang Yoga yang ngomongnya. Nggak kelihatan typingnya. Oh iya Kak De. Salam Kak De. Iya. Jadi ya kan. Jadi gitu doang. Nggak nyambung, nyuruh apa sih? Jadi kan gini kan, apa namanya itu, yang ku tengok lah kan, kepala orang itu berdiri kiri kananku itu, aku di tengah-tengah itu kan, bilang gini, wih sayang kali momen ini tidak aku apakan, tidak aku kalau ku lewati, aku bilang kayak gitu kan, aku cari tahu juga lah itu, aku gitu. Jadi pura-pura juga lah aku kesurupan itu, gitu loh. Yang kan aku mendengarkan orang gitu seperti ini, bahasa itu bahasa roh, tidak ada yang tahu itu bahasa itu, gitu kan. Nah, jadi aku coba juga lah itu dengan bahasa roh, gitu. Aku bilang kayak gitulah adanya di gereja itu, kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 8 sampai 10 orang itu yang kesurupan Roh Kudus itu. Jadi ya udahlah, kesurupan lah aku. Aku bilang kayak gini. Nah kalau memang ini dia tahu, pasti ini ya, kalau memang aku yang pura-pura ini spesimen tadi tahu, berarti memang iya ini, gue gitu kan, berarti memang asli ini mujizatnya, aku gituin. Terus yang sibuknya orang itu kan, yang udah kesurupan ini, udah sadar, aku yang belum sadar. Terus itu dengan nama Bapak yang ada di surga begini begitulah, gitu kan. Wih, sadarlah aku di mana, aku bilang kayak gitu. Nah, di mana ini? Nah, itu, wih, memanglah kau kata kayak gitu kan. Kenapa? Ada apa ini? Pura-pura bengong aku, orang sial itu banyak. Di mana ini? Aku di mana, boy? Begitu kan. Wih, gak tahu kau kata gitu kan. Memang datang mamaku ini. Memang orang pilihannya kau itu. Ya. Memang kan mama bilangnya itu nak. Memang kau itu, tuan. Nah, datanglah pendeta ini. Jangan kau apa, anak, biarkan dia tenang dulu. Karena sudah masuknya kesucian itu dalam diri dia, kata kayak gitu kan. Roh kebenaran itu sudah ada dalam diri dia. Di dalam hatiku bilang kayak gini. Memang bodoh lah kau ini. Memang bodoh kau. Kesurupannya kau bilang pula kayak gitu. Dalam hatiku kau ngomong kayak gitu. Ku tahan. Oh, kayak gitu ya.
pendeta ya, oh iya, ya pusing lah kepalaku ini tuh, aduh, bilang kayak gitu. Karena aku pengen mengetes aja itu benar atau tidak ini, kayak gitu loh. Terus kemudian ya bodoh lah bagiku gitu, masa dia tidak mengerti gitu loh yang mana yang benar atau tidaknya. Tapi kurasa gimana ya, terus ada kayak gini ya, kayak penyembuhan gitulah ya, kayak penyembuhan itu. Jadi adalah si perempuan ini dia cacat gitu. Terus tiba-tiba dia itu bisa berdiri dia dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan Yesus itu. Si perempuan ini dia tiba-tiba bisa berjalan gitu loh ya tuh. Terus kemudian sekat ceritanya dengan apa tiba-tiba jalan dia, nggak taunya aku besok ketemunya aku di lampu merah sama si perempuan ini. Kau kan yang kemarin itunya yang ditemukan itu kan musuh Tuhan itu. Kau penipu kau, boy, bilang kayak gitu. Penipu kau kayak gituin. Kau kejar itu. Kau kan kak yang kemarin itu yang kau rupanya di sini kerja kau gitu. Oh emang apa kau kata gitu. Kau kejar apa kau penipu kau gituin kan. Kau pikir memang pula itu benar nih itu. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus gitu loh. Memang kau ini gitu, memang penipu kau. Kau bilang sama makku itu begini, mak, tahu kok mak, kemarin itu mak, yang dibayarnya si perempuan itu, tahu kok mak, yang di apa, pincang itu, memang dasar di itu, gitu kan, apa kau pade kau kayak gitu, kau mengarang cerita kau, kata mak gitu, pernahnya aku berbohong sama kamu, nggak pernah kan mak, memang aku ini mak ya aku gitu, suka mula mak aku gituin kan. Oh, diam kau, banyak kali itu kami itu, nggak bisa kau imani saja itu yang dikatakan pendeta itu, banyak kali tingkah kata mak gitu. Nah, ada semuanya kau komen kata mak ini. Nah itu terus kemudian ya sudahlah, inilah aku cari tahu. Nah, aku cari tahu itu. Ya kemudian ya itulah. Ya banyak ceritanya itu sampai aku itu diajak kawan itu kan mulutku itu kan ini ya nggak ada remnya, aku rasa mulutku itu kayak kereta api ya kan. Jadi ada kawanku itu dia bilang gitu sama aku, weh katanya apa, ayo kita itu ke apa di TikTok, tahu kau kata gitu apa, ada ngomongin Tuhan Yesus lu, banyak kali orang itu nggak ada selain Tuhan Yesus, dia ngomongin sama mereka kata gitu. Ini memang manusia seperti ini, yang mana itu, aku bilang gitu. Ini ayo cepat, aku bilang gini, cepat ayo cepat. Oke lah, aku pikir lah kan, naik lah aku, singkat cerita saja ini, naik aku. Terus abis aku naik itu ku inilah kan jahat apa, berdebatlah aku itu dengan beberapa apologi. Bang Yoga, ya. Banyak yang minta on cam nih, gimana nih Bang Yoga? Yang jangan lah, lagi ini nih, aku lagi bangun tidur, apa namanya, besok ya, besok kita naik. Jadi habis itu, jadi aku lanjut lagi. Lanjut. Oke. Jadi habis itu berdebatlah untuk membela Tuhan Yesus lain cerita aku ini dengan beberapa kawanku ini, gitu loh. Kalian tuh kayak ngomong, Tuhan Yesus itu begini, apa ya salah Tuhan Yesus, gue bilang kayak gitu, ya kan, sama kawan-kawan gitu. Naiklah aku, jadi ceritanya itu bernarasi lah, ya kan, ya kawan-kawanku ini sama siapa lah waktu itu, di room si Fandi itu, Fandi A. Terus kemudian, ya udahlah, bukan, ada juga aku sebelum itu, kalau nggak salah di room Akang ini juga pernah ini dulu. Jadi ceritanya di room Spandi lah ceritanya itu. Aku apa yang ku jawab sama
Bang Jibril itu kalau nggak salah sama yang lain-lain lah itu kan, dia ngomong gini, Tuhan Yesus begini, apa yang aku jawab, ya matilah aku. Datanglah si babi-babi ini, dia ditinggalkannya aku sendiri gitu loh. Terus udah ke pojoknya aku rasa diriku ini. Weh, kenapa kau tinggalkan aku, weh? Aku bilang kayak gitu. Weh itu, mampus kau, ya nggak usah, ayo turun, kita turun cepet, kenapa kau kayak gitu lagi? Udah turun kau kata gitu kan. Awalnya tadi kau suruh aku naik begini, apa? Kau suruh aku mau menghajar orang itu sama kita. Tapi Bang Babi ini siapa Bang Yoga? Bang Babi ini Kristen. Iya, kawan-kawanku inilah. Teman-temannya dia, Kang, dipanggil gitu sama dia. Orang yang ngajakin dia ditinggal. Jadi dia aku kan kayak gini. Mampuslah kau kata kayak gitu kan. Udah kau tuh nggak turun kau kata kayak gitu. Dasar kau ini kata kayak gitu kan. Kau yang ngajak aku lagi meninggalkan aku, dasar kau ini kau gitu kan. Nah, terus naik turun aku itu. Naik turun. Nah, di situ aku penasaran lagi. Tapi enak juga ini. Terus diceritakan lah sama Bang Jibril tentang pagan kalau nggak salah itu. Tentang pagan, tentang banyak itu, buka sendiri. Dari sikat ceritanya ya sudahlah gitu kan. Sikat ceritanya. Dia habis itu kemudian itu gini. Kemudian ini gini, aku yang ceritakan ke Rom Fandi itu sudah berapa kali itu ya. Maksud itu sudah bukan pertama kali itu, udah berapa kali aku ke room yang lain itu, orang-orang itu ngacak-ngacak lah gitu kan, untuk membela Tuhan lah katanya, berhilang dosa-dosanya itu gitu. Nah jadi kemudian aku bingung kayak gini, yang membuat bingungku itu satu gini, katanya kita di dunia ini kan seperti umatnya Yesus lah gitu kan, akan diselamati, semua itu akan masuk ke surganya Allah gitu loh. Jadi aku berpikir kayak gini, kalau begitu kenapa lagi nya aku berbuat kebaikan? Buat apa aku baik? Buat apa lagi aku begini begitu? Lah orang dosaku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, bilang kayak gitu kan. Mending mati aja sekalian, enak surga yang ku dapati gitu kan. Perlu pikir-pikir gitu kan. Buat apa lagi kita ngomong kebaikan lagi di dunia ini? Orang sudah diapain sama itu, sama Tuhan Yesus. Nah, terus ya sudahlah, singkat cerita ya banyak lah nggak terima lah keluarga ini, ya apalah gitu, dicari sampai begitu gitu kan. Kemudian ya alhamdulillah hilang suara dia. Iya. Halo, jelas. Ya, Bang Yoga, ya, bentar Bang Yoga. Bang Jimen, Bang J monitor ya di bawah ya. Nanti minta reg buat semua mualaf, nanti minta reg ke atas ya, satu persatu dinaikkan ya. Bang Jimen, reg aja Bang Jimen. Ya, Bang Yoga, sekarang gimana Bang Yoga? Ya. Sekarang gimana Bang Yoga ini, makin tekun mempelajari Islam atau kayak gimana? Banyak soalnya yang DM, yang WA ke Akang juga. Ini Bang Yoga kemana ya? Jangan-jangan dia pindah lagi ke Kristen Bang Yoga. Apakah Bang Yoga punya niatan balik lagi? Wih, kalau niatan lagi aku balik ke situ sudah tidak. Lo buat apa sama aku penyembah setan? Bangka yang kusembah itu nggak boleh. Jadi iya. Bang Yoga pelan-pelan. Jadi gimana ya? Ya buat apa orang sudah ada kebenaran itu yang adanya ya Tuhan itu jadi si Islam inilah gitu loh. Ya buat apa coba kita menyembah setan? Ya singkat cerita gitu aja lah gitu. Nggak apa bagiku itu apa namanya, ya mati hidup lah. Ngapain aku menyembah itu? Ya aja satu itu gini ya, gini buat yang lain-lain lah gitu ya. Gini ya bersyukurlah kalian itu yang terlahir dari seorang yang Muslim. Ya apalagi yang perlu kalian ragukan tentang Islam ini? Tidak ada gitu loh.
bahkan kami saja yang mencari tahu tentang kebenaran itu butuh perjuangan, butuh gimana ya, butuh benar-benar seperti kayak wow, capek, lelah gitu. Nah, Jadi Bang Yoga ini sekarang masih memperdalam keislamannya ya Bang Yoga ya? iya, alhamdulillah gini Kang. Alhamdulillah gini. Aku dan kakakku itu makin kokoh dengan Islam ini gini. Ada satu orang perempuan gitu, perempuan ini yang bernama Mbak D. Jadi dia ini gini ya, selalu ada tempat yang gini membimbing kami dengan wow, luar biasa. Ya, makanya saya mengharapkan kakak ipar ini untuk naik Mbak De ini. Typing coba Mbak De pakai akun yang mana, nanti di jambak. Coba di typing Mbak De. Ketik aja D gitu. Nanti di jambak. Biar Mbak De kan yang selama ini membimbing Bang Yoga sama Mbak Olan nih. Saya harapkan Mbak De ini ikut naik ke atas juga untuk memeriahkan. Coba di typing di bawah Mbak De, izin. Soalnya nggak kelihatan nih pakai akun yang mana beliau. Bang Yoga izin ya, biar Mbak De naik ke atas ya Bang Yoga. Coba dipanggil sama Bang Yoga. Oh Adijo. Nah, jadi gini, jadi gimana Kang? Lanjut lagi itu tidak ini? Lanjut aja, lanjut sambil nunggu Mbak De sama Mbak Olan. Oke. Jadi, oke. Jadi gini, ya, alhamdulillah itu, ya, aku sudah memperdalam Islam ini sampai aku tidak tahu apa-apa, aku jadi tahu seperti kayak ikro gitu kan, membaca. Jujur, saya aja mungkin yang sudah lama, yang bukan selama 1 tahun lebih lah mungkin ya rasa ini. Saya sudah ini baru ikro itu ikro 6 ya, hampir tamat, tetapi belum tamat dia, jadinya gitu loh. Jadi gini, apa yang saya tidak tahu saya jadi tahu kebenaran itu. Jangan pernah ragu di Islam gitu, karena apa ya, buat orang Islam terus yang dari lahir, buat kami yang para mualaf gitu loh, kami betul-betul berjuang, sangat-sangat berjuang untuk mencari kebenaran itu. Bahkan kami dipisahkan dari harta kami, dari orang tua kami, dari yang lain-lain itu yang kami rasakan. Ini malam ini nih gitu loh, saya tuh merasakan tangisan itu ya, menangis itu ya, terpisah dari orang tua, keluarga yang dulunya kita ngumpul sama-sama gitu kan, dari tidak gitu. Nah, bersyukurlah kalian yang terlahir dari sebagai seorang muslim gitu loh. Apalagi kalian ragukan, nah, apa yang diragukan? Jadi ya sudahlah. Jadi Yoga, cek. Nah, ya putus suaranya. Itulah. Nah, agak deketin di mic, agak deketin di mic, tadi suaranya jauh. Oh iya. Oke. Ya, Yoga, lanjut aja ceritanya, lanjut. Ya ginilah. Ya sampai saya bertemu dengan Bang Zuma, Bang apa namanya, Bang Moto, Bang apa ini, Bang Ken Santang, ketemu langsung ya dengan Ustadz Alip, Bang Dio, Bang Handi juga pernah ketemu juga ini waktu itu di Jakarta. Nah, jadi ya itulah, ayo gitu, tegakkan kebenaran gitu, jangan takut. Aku nggak ada takutku.
Kalau memang kurasa aku benar itu nggak perlu ku takut. Nah, jadi kenapa saya itu selama ini tidak buka komal, ingin memperdalam dulu, ingin ya mencari tahu lah apa itu Islam ini. Gitu. Alhamdulillahnya saya sudah ini menemukan ya subhanallah. Jadi ada pun orang Kristen mungkin yang mematakan, kenapa kalau itu begini kok sana kau banyak cerita kau gitu loh, banyak ceritamu sana kau gitu loh, banyak ceritamu, gak usah kau banyak cerita. Buat orang-orang yang mendoktrin ini ya gitu. Nah, banyak ceritamu, kau belum dapat ini, kau belum dapat apa namanya itu, belum dapatnya kau hidayah itu kau. Nah, semoga aku doain kau dapat hidayah bagi Kristen-Kristen yang lainnya gitu loh. Nah, itu aja ya. Aduh, udah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum disuruh kau untuk ngomong, kau udah assalamualaikum kau bilang gitu. Nanti kau kalau sudah kau disuruh ngomong baru kau ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Ya, jadi sekarang Masya Allah ya, Bang Yoga semakin istiqomah di Islam, lagi belajar Iqra juga, udah Iqra 6 ya ternyata Bang Yoga ya, Masya Allah. Semoga semakin kesini semakin istiqomah ya Bang Yoga, dan semakin giat lagi untuk belajar ya, perdalam Islam, jangan kembali menyembah apa tadi? Menyembah apa? Mayat hidup. Mayat hidup. Ya, buat teman-teman yang merasa mualaf, minta reg aja, nanti antri ya, nanti diantri naik satu persatu atau dua-dua langsung ya teman-teman ya. Sabar ya, nanti dinaikkan pasti yang merasa mualaf ya sampai kuotanya habis. Jadi gimana Kang, udah turun aku lagi ya? Udah apa? Turun aku lagi. Cerita terakhir kan belum. Tadi yang ditanya Ahimoto, cerita terakhir itu masalah sholat kejeduk meja sama beli sendal. Oh gini ceritanya itu. Jadi yang suka ceritanya nggak usah lama-lama lagi kita ceritakan gini. Baru bangun juga nyaku kan. Jadi kenapa aku nggak on cam? Nanti nggak nampak ganteng gitu loh. Nah, jadi emang Bang Yoga ganteng? Wih, banyak kata mamaku dulu ganteng, aku kalau paling ya, ganteng. Itu kata mamanya, itu kata Ahimoto biasa-biasa aja, katanya B. Lah gantengnya tanya laki moto itu. Jadi gini lah kan waktu itu ke Medan. Jadi ceritanya itu ke Kota Lakan, bertemu dengan Bang Zuma, bertemu dengan Akang Kinga Santang juga itu yang lain-lain gitu, Ustaz Alif gitu kan. Kemudian gini, kami ke tempat Bapak India itu, siapa namanya itu? Pak Saipul. Oh iya, Pak Saipul Jamil itu, Pak Saipul Jamil pula, Pak Saipul Jamal. Pak Saipul Jamal. Iya, Pak Saipul Jamal itu. Dia apalah menjamah kami lah ke situ. Iya kan, Bang? Gitu ya? Menjamu kok menjamah. Menjamu. Iya. Menjamu itu ceritanya. Jadi nggak ada yang dikasih jamu, nggak ada. Iya. Jadi habis itu sholat lah itu. Zuhur kalau nggak salah itu ya. Jadi kamar itu kecil, tidak terlalu besar. Itu berdua ada berapa di situ itu? Berdua lah, kan sama Ustaz Alif, Ustaz Alif sama Bang Ken Santang. Sholatlah kami itu. Habis aku sholat, bukan habis sholat, nggak tahu. Aku kan tinggi, jadi kalau iniku itu kayak sujudku itu panjang gitu, aku rasa. Kali aku pedek-pedekkan kakiku gitu kan, sempit kali ini, gimana ceritanya itu. Ada pula meja di atas kepalaku itu. Aku mengangkat kepalaku, Allahu Akbar gitu. Kejadilah kepalaku ini kena apa namanya itu? Kena mejanya itu. Aku diam saja. Kok diam? Mana ada diam saja. Bang Yoga langsung bilang, aduh, tanya Ustaz Alif lagi ngimamin mau ketawa itu, saya ngakak itu pas udahnya itu. Mana ada diam? Iya. Gini loh, aku pegang kepala kiri, aduh, begitu kan. Wih, itu keras sekali, itu sakit sekali, itu luar biasa sakitnya. Aku tengok, aku pegang gini, aku benjol kepala aku, memanglah aku kayak gitu kan. Nah, aku tak sampai pusing kepala aku itu. Tapi mejanya nggak apa-apa kan?
Mejanya nggak apa-apa, ya kepala aku yang retak buatnya gitu loh. Nah, terus kayak cerita maghrib lah ceritanya ini. Ya alhamdulillah kalau mejanya nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Iya. Jauh belinya itu pas Saipul waktu itu siang. Ya, jadi kami jalan kaki nih ini ceritanya sama bang ini, sama bang Ken Santang. Jalan kaki mau ke masjid. Berapa jauh itu masjid itu? Lumayan lah. Bisa cerita. Kang, katanya begini Kang. Iya juga. Setiap langkah itu dosa kita dihapuskan sama Allah kalau kita sholat di masjid. Itu Kang bilang sama aku kan. Oh gitu ya, bilang gitu. Oh iya Kang gitu kan. Habis itu masuklah ke masjid ceritanya itu. Jadi pas pulang itu, aku sendalku ada. Si Hakim ini ada sendalnya diambil sama orang-orang di situ. Nah, banyak juga yang maling-maling sendal itu kan. Bilang kayak gini, kasihan kali dia ini. Nanti kalau dia ceker ayam, kasihan begitu. Udah lah biarlah aku. Kang tunggu sini Kang, yang biar aku beli kok sendal Kang gitu kan. Ku beli kelas sendal itu. Ku kira-kira aja nggak ada kutanya nomor kakinya, nggak ada kutanya itu mau yang mana gimana Kang, bilang gitu. Kebetulan itu yang aku tengok sendal satu-satunya ada sendal kayak sendal apa ya? Sendal karet. Cuman itu kayak punya perempuan, bilang gitu kan. Udah lah. Nanti kalau ku gitu loh, nggak apa-apa lah. Akang ini kan badannya kecil, ku gitu kan dalam hatiku. Otomatis kayaknya cocok sama dia itu. Alah, bukan dari ini juga nyari tengok-tengok sama orang. Yang penting nggak jalan kaki kau, kecil ayam, ku gituin kan. Nah, kemudian udah aku belilah. Berapa ini? Gitu kan. Ini sini. Nah, Kang, ayo kita pulang, ini sudah buat kau. Aku bilang kayak gitu, warna pink dia kan, warna pink. Terus di situ warna pink ada bunga-bunganya lagi ya Himoto. Di atasnya itu ada bunga-bunganya, bukan kayak perempuan, emang sendal perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah kan gitu kan. Terus itu saya kayak cerita. Ada pita-pita yang bunga itu. Tulisannya Sansan Wawa lagi. Orang-orang merek swallow dia Sansan Wawa, pantes. Nah, terus ya udahlah, mau gimana pun itu penting inilah Kang, yang penting kau ada sendal lah, kan kau jalan kaki, aku bilang kayak gitu kan dalam hatiku. Nah sudah, ini Kang sendalnya. Aku ini lama nengoknya gitu. Itu shock, itu bukan lama nengoknya, shock dia dikasih sendal. Bukan lama nengoknya. Kamunya aja yang bikin shock, dia mikir nih buat gua apa gimana nih. Iya, lama nengoknya dia kan. Ya dalam hati gini, mungkin Akang ini pasti suka dengan ini kayak gitu kan. Makanya dia mungkin shock gitu kan, aku beli ini. Dia suka ini, kayak gitu. Oke. Ya udahlah. Nanti tahan dulu Yoga, jangan kemana-mana ya. Di sini ya, tahan dulu ya, tahan, jangan kemana-mana. Sekarang kita akan beranjak ke mu'alaf satu lagi. Wah, ini teman-teman nggak kalah serunya juga nih. Kita punya namanya Bang Sal, Pasar Nyokap. Pasar Ibu. Jadi Bang Sal ini juga punya kisah yang menarik juga. Assalamualaikum Bang Sal Pasar Ibu. Udah bisa ngomong aku Yoga. Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren kali cerita si Yoga ini memang. Gimana kabarnya Bang Sal? Sehat? Alhamdulillah. Tadi kita habis mengikuti acara yang sama Ko Hajis, yang mualaf 11 orang itu kan. Ada satu keluarga, Masya Allah luar biasa itu. Sedih banget aku, sedih tapi senang. Nggak sedih tapi senang, gimana tuh? Nggak sedih tapi senang, ya nano lah. Gitu. Masya Allah, manfaatnya besar kali memang tadi. Ini Bang Sal, ada yang mungkin bisa Abang kasih ke kita pengalaman dan pesan-pesan terhadap Hari Mu'alaf sedunia ini seperti apa gitu. Silakan Bang Sal. Kalau pesan-pesan aku ya ini bagus sebenarnya. Buat pribadi aku, apalagi teman-teman yang mu'alaf, itu adalah salah satu rujukan yang bagus untuk hari ini gitu, dan seterusnya. Bahkan pun tadi Bapak Haji Masjid itu tadi, Itihad tadi mengatakan, insya Allah tahun depan kita akan mengadakan acara yang lebih besar daripada ini di tanggal ini di bulan 2026 katanya. Itu luar biasa tadi dukungan beliau tuh.
Ternyata dengan terjadinya peristiwa itu tadi di masjid itu, dukungan beliau tuh sangat besar banget tadi menyampaikan. Begitu. Nah, yang ini poin-poin itu adalah kenapa diadakan ini berdasarkan musyawarah kan begitu. Nah, seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kan itu berdasarkan musyawarah. Tidak ada kaitannya sama oknum-oknum lain, apalagi agama-agama yang lain kan begitu. Satu, untuk mengkuat iman saudara kita yang baru mu'alaf atau setahun yang mu'alaf. Kayak tadi banyak saya temukan teman-teman yang baru satu tahun mu'alaf. Ketika di hari itu juga kan orang-orang tuanya sedang beribadah. Nah, dia kan bingung juga nih. Jadi adanya program itu tadi, dia mendatangkan, menghadiri, mendapatkan isi kajian dari tausiah ustadz-ustadz tersebut tadi. Jadi artinya adanya acara ini untuk membuat keimanan dia semakin tinggi, membangun silaturahmi ke depan. Bang, kenapa sih kan bisa di bulan ini 1 Syawal? Emang kita kalau membangun silaturahmi harus 1 Syawal? Kan enggak. Tidak harus 1 Syawal, teman-teman, begitu. Jadi jangan dikaitkan sama yang lain. Nah, itu adalah manfaatnya ketika kita mengikuti acara ini tadi. Pas mualaf datang itu mereka tidak merasa sendiri. Kita ada kok gini. Kamu dan aku tuh sama jadinya gitu. Jadi kamu tuh nggak sendiri. Seperti aku dulu ketika aku mualaf di tahun 2019 sampai tahun 2025. Aku tuh 2023, 24 lah, 2023. Nah, dari tahun itu aku tahun 2022-nya aku tuh masih lihat ceramah apa ya, diskusi-diskusi Bang Zuma ya. Diskusi-diskusi Bang Zuma sama Oten gitu. Iya sama Oten. Bentar ya. Nah, setelah itu aku lihat diskusi itu nggak kepikiran aku bahwasanya banyaknya mualaf dari situ. Nah, merasa aku sendiri dulu. Setelah aku cimbrung kemarin, aku tengok, aku nggak sendiri. Toh ada Bang Faruk, ada Kak Nora, ada semuanya tuh, ST dan lain-lain. Ternyata aku nggak sendiri nih mualaf nih begitu. Jadi adanya program ini sangat bagus lah aku bilang lah teman-temannya. Itu bagus banget, tidak ada mengkaitkan sama agama manapun gitu. Ya, Bang Sal ini pengantin baru ya, Bang Sal ini ya baru nikah ya. Alhamdulillah. Tahun bulan 11 kemarin. Nah, kemarin gini Kang Kian Santan. Kemarin saya tuh kan ini minta tanggal itu tanggal 25 ini sebenarnya. Tanggal 25 ini sebenarnya 25 Desember mau aku rujuk minta sama mertua kan. Tapi kata mertua bulan 11 saja. Ya udahlah ikut kata mertua kan. Nah, sekiranya dijadikan rujukan ini sebagai hari raya mereka, kemarin kalau direstui mertuaku, hari ini kami nikah, berarti aku ini sedang melanggar ini, sedang membuat kericuan kepada orang-orang Kristen. Kan enggak kan? Berdasarkan daripada musyawarah aku sama mertuaku menentukan tanggal kan, kapan nikahnya. Kalau dikaitkan tanggal 25-nya untuk orang Kristen, berarti aku ini sedang memberontak orang Kristen. Kan enggak gitu. Analoginya sederhana lah. Iya, Masya Allah. Sebentar saya izin potong. Untuk Bang Jimen dan mualaf yang lainnya silakan minta rek aja ya, ketik di bawah mualaf gitu ya. Ketik di bawah mualaf gitu. Oke. Baru nikah kemarin ya, baru bulan 11 ya. Udah udah hamil belum istrinya? Udah. Alhamdulillah, Allah permudahkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau belum hubungi saya aja kalau belum. Berarti anak kedua dong? Enggak. Anak pertama. Saya kira setiap bulan satu kan gitu kan. Jadi enggak gitu lah. Bulan 12 satu lagi gitu. Enggak. Mungkin itu yang bulan 11 satu, bulan 12 satu itu adalah saudara-saudara kita yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau itu amin. Semoga aja kan gitu. Karena kan betul kata Allah kan, waro'aitan ladina yuka apa? Dari ayatnya itu waro'aitan saya dukung nafidinillahi afwajana. Orang-orang itu akan berbondong-bondong akan masuk Islam kan begitu kan. Jadi berarti firman Allah ini benar gitu. Setiap tahunnya akan meningkat, luar biasa. Iya. Bang Sal, gara-gara apa sih Bang Sal mualaf ini? Dulu kalau saya mualafnya dulu tuh karena aku dulu kan pernah diskusi sama teman aku waktu di Kalimantan, singkat tetapi ringkas nih. Nah, setelah itu diskusi kita berceritakan tentang masing-masing daripada versinya. Nah, aku anggap Yesus kan sebagai
rujukan kan gitu. Sementara dia Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi itu, ada orang Kalimantan namanya Seman Sabadali. Nah, kita diskusi santai dulu itu waktu tahun 2016 kalau nggak salah, tentang itu aja. Setelah itu kita temanan gitu. Dia juga menunjukkan bahwasannya yang selama ini kutuduh setiap orang yang melakukan kesalahan itu kurujuk kepada agamanya, ternyata ketika aku melihat dia tidak gitu. Dia menunjukkan bahwasannya Islam tuh begini loh, tidak menzolimi aku. Ketika aku bertanya dia tuh memberikan jawaban yang tepat. Aku butuh dia selalu ada loh. Kok ini beda ya sama Islam di kampung aku kan gitu. Nah, setiap aku melihat orang kesalahan di kampungku tuh aku menyalahkan Islamnya. Jadi satu sisi aku mencari tentang kesalahan Al-Quran tuh. Mencari kesalahan Al-Quran menyatakan bahwasanya 6666 itu. Satu lagi menyatakan bahwasannya nama Yesus itu ada di Al-Quran gitu. Apa benar gitu. Nah, aku cari itu kesalahan yang pertama. Di tahun itu kan, setelah itu aku cari, namun tidak aku temukan, hanya aku temukan bahwasannya dia seorang hamba dimuliakan. Jadi aku mikir gini, Nabi Isa yang mereka muliakan, orang Islam muliakan, tetapi tidak dituhankan gitu. Tidak, mereka tuh meyakinkan mereka disalibkan, dihinakan gitu. Nah, sementara aku yang kuanggap Tuhan tetapi dihinakan, bla 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 gitulah. Nah, satu malam aku pernah ini berpikir, sebentar ya, masa air panas. Nah, satu malam pernah berpikir, merenung lah gitu, merenung. Kalau memang dia Tuhan, kenapa tidak mengampuni dosa manusia dengan kehendaknya gitu. Lah aku manusia yang tidak pakai baju aja keluar rumah aku malu, bagaimana dengan dia seorang Tuhan gitu kan, manusia seorang Tuhan gitu. Nah, ini logika yang amburadul gitu. Nah, disitulah mulai aku baca Bible, terus baca Al-Quran. Nah, setelah itu aku udah mutlak ingin masuk Islam gitu. Nah, aku gitu. Ya, berarti intinya mencari kesalahan di Quran, lalu membaca Bible, nggak ada kesalahan di Quran, di Bible malah amburadul. Jadi ikrar untuk bersahadat. Ya, bersahadatnya di mana, Bang Jimen? Nah, Bang Jimen, Bang. Nah, gini, ini saya sedikit lagi. Nah, pas itu aku mau cari tahu Islam kan. Terus ada saudaraku, dia mualaf gitu, mualaf juga. Jadi aku tanya sama keluarganya, dibilang dia ada masuk Islam. Iya, aku nggak penting, gue bilang gitu. Aku minta nomor HP-nya. Terus aku tanya gini, Bang, gue bilang gitu kan, satu marga, Bang, bagaimana ajaran tentang Islam, gue bilang gitu. Terus kata dia, masuk aja lah Islam, kata gitu. Jadi saya bilang, kalau saya masuk Islam di Medan ini, terus apa bedanya aku sama agama, aku masuk Islam tidak belajar tentang Islam, sama agama dulu yang didoktrin, gue bilang gitu. Jadi buat apa, bagusan gak usah, aku bilang, bagusan sia-sia aku masuk Islam, gue bilang gitu. Sia-sia aku masuk Islam kalau aku tidak belajar tentang Islam, gue bilang gitu. Bagusan gak usah, kalau hanya mengubah identitas KTP sama kakak gitu, gue bilang. Terus kata bangku tuh, ya udah datang aja ke Aceh, nanti disadatkan. Nah, hari malam itu aku cari ini orang jual motor pribadiku, terus aku uang motornya itu aku jadikan ongkos. Aku bilang sama orang tuaku, aku izin mau cari kerja keluar, karena kan biasanya aku kalau cari kerja keluar itu selalu dikasih izin, kayak ke Kalimantan itu di Brastagi itu selalu dikasih izin. Nah, setelah itu aku langsung ke Aceh, langsung sadat aku Ramadan ke-6 2019, langsung puasa di situ. Masya Allah, alhamdulillahnya di situ, alhamdulillahnya saya bisa mampu berpuasa, bayangin. Allah mudahkan betul-betul tuh. Gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi perjuangannya sangat ngeri ya, perjuangannya sangat pahit. Ngebelain pengen syahadat, ngejual motor ya, Masya Allah. Semoga ini Allah ada satu lagi Kang. Nah, setahun aku setelah syahadat, pulang aku fitnaan dari keluargaku, dari orang-orangku. Meninggalnya abang aku, dituduhnya aku membunuh abang aku gara-gara aku masuk Islam. Itu abang aku kandungku sendiri memfitnahku, abang aku yang pertama meninggal. Di fitnah aku bahwasanya gara-gara aku masuk Islam, katanya situ aku nangis sejadi-jadinya. Fitnah yang nggak bisa kulupakan itu. Terus kata orang lagi, mana istrimu, bla 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 bla. Iwa, cuman bisa tersenyum gitu. Itu yang fitnahnya. Dari situlah aku nangis sejadi-jadinya, yang nggak bisa kulupakan itu. Bahwasannya aku masuk Islam, katanya gara-gara aku masuk Islam abang aku meninggal, Pak. Cuman di situlah. Gitu kan. Alhamdulillah ya, tapi nggak terjadi apa-apa ya, itu cuma fitnah ya, Bang Sal.
Tapi kan udah mau parang juga, Kang. Udah sabar aja, insya Allah ada ininya ya, ada hikmahnya di balik Iya, semua betul. ini. Oke, setelah ini Bang Sal Pasaribu hubungi Ustadz Alif ya. Ada kan nomor WA-nya kan? Ada Ustadz Alif ada. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita ganti yang lainnya. Langsung hubungi Ustadz Alif ya, Bang Sal. Syukron jazakallah. Saya kalau manggil Bang Sal itu apa ya kalau di Sunda itu? Bang Nggak Sal itu? cocok, nggak cocok. Anak tua di anantum. Oh, padi. Anak tua di anantum. Ini Bang ini kan kita udah ketemu juga. Iya, iya. Bang Siap. Kian Santan. Iya, iya. Oke, makasih banyak. Jazakallah khairan kasiran. Selanjutnya Ahimoto. Selanjutnya kita sambut, ini dia ukti kita, mualafah kita yang mempunyai usaha mobil, cuci mobil, Mbak Karwosi Marmata. Nah ini beliau ini, Masya Allah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jimen minta naik, Bang Jimen. Bang Handi Selebes, Bang Moto dan Akang. Apa kabar? Statio. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Masih usaha cuci mobil ya? Masih lancar? nggak ada usaha cuci mobil. Oh iya, salah baca. Saya pikir tulisannya Karwosi Marmata, Carlos. Oke, siap. Silakan. Ukti Carlos untuk membagikan kisah-kisah mu'alafnya. Kisah mu'alaf. Sebenarnya mu'alaf udah lama ya. Jadi kayak aku udah nggak logis lagi kalau dibilang seorang mu'alaf gitu ya, mu'alafah gitu. Mungkin pertanyaannya mungkin lebih ke kenapa sekarang kamu setelah sendiri tetap memilih bertahan di Islam? Mungkin pertanyaannya lebih ke situ kali ya. Boleh diatur aja, Ukti. Aman. Diatur aja, iya. Kalian promosi. Akang jangan gitu. Ya jadi beratnya kita buat perempuan ya. Banyak banget kisahnya mungkin yang seperti aku. Yang tadinya mu'alaf menikah, tapi ternyata pernikahan tidak berjalan dengan baik gitu. Lalu biasanya banyak sekali yang balik lagi ke agamanya yang dulu gitu, karena di dalam lingkungan Nasrani atau Kristen ya kan. Nah itu kembali lagi ke dalam pilihan kita ya, kita ingin tetap bertahan istiqomah atau balik lagi gitu. Itu tergantung keimanan kita sih sebenarnya. Tentu karena sudah sejauh ini, kalau aku sampai balik lagi karena lingkungan atau keluargaku adalah orang Kristen, teman-teman saudara juga, tentu aku dalam kerugian besar. Kenapa? Karena aku udah merasa di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang semua ilmu itu benar-benar ada di situ. Hal-hal yang aku pelajarin, yang dulu aku pertanyakan saat aku masih oten ya, setelah aku masuk Islam, aku menemukan semua jawaban ada di sana gitu. Karena Islam itu tentu ilmunya sangatlah luas. Kita nggak akan bisa selami sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kita bisa langsung tahu semuanya. Ilmunya tuh sangat luas. Dan yakin banget setiap orang yang sudah mempelajari atau benar-benar tekun mempelajari Islam itu tentu tidak akan mungkin bisa balik lagi ke agama yang dulu. Itu bisa dipastikan. Masya Allah. Gitu. Karena apa ya, kalau memang benar kita mu'alaf ya, kita pasti belajar dari ilmu fikihnya, dari ilmu keseharian, semuanya itu ada hukumnya. Ilmu pernikahan, ilmu warisan, ilmu itu Islam komplit lah. Menurut aku tuh peraturan atau hukum-hukum Islam itu sangat komplit untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai ke akhirat gitu. Masya Allah, betul, setuju sekali. Buat teman-teman yang ini ya, izin teman-teman yang merasa mu'alaf silakan diketik mu'alaf lalu minta naik ya. Mohon maaf ya teman-teman, kebetulan hidungnya kan pesek jadi kacamatanya melorot. Silakan lanjut.
Iya, jadi buat mualafku, khususnya perempuan yang nasibnya mungkin sama seperti aku, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah merasa sendirian. Banyak yang seperti kita di luar sana gitu. Jadi tetap istiqomah, yakin kamu udah di jalan yang benar dan nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Mantap. Ada Allah yang akan selalu kuatkan kita. Apapun pilihan jalan kita, insya Allah akan selalu ada buat kita gitu. Ya, oke. Mbak Carlos, kenapa sih Mbak Carlos ini jadi mualaf sih? Kan berat di Islam itu, harus puasa, harus sholat dan sebagainya. Berat Enak loh sih, ibadah bener. jingkrak di mereka. Enggak Kang, aku nggak menemukan sejahtera. Nggak menemukan sejahtera, gitu. nggak menemukan kedamaian. Ya, apa ya? Khususnya Islam itu menjawab semua pertanyaan aku sih. Dari wanita berpakaian gitu. Aku dulu kurang suka kalau ada orang ke gereja pakaiannya seksi. Aku nggak suka. Oh, jadi banyak yang seksi masuk ke gereja ya? Tahu gitu saya Banyak. dulu dicalonkan jadi pendeta loh saya. Banyak banget gitu. Jadi aku melihat Bunda Maria kok pakaiannya tertutup gitu. Kenapa yang datang ke gereja tuh nggak ada keteknya bajunya gitu, roknya kok pendek-pendek gitu. Mantap. Jadi itu ya keraguannya. Ya sebenarnya dari hal-hal sederhana sih yang banyak pertanyaan di hati aku gitu. Siap. Mudah-mudahan Ukhti Carlos bisa dipertemukan dengan ini yang bisa membawa Ukhti Carlos mengenal Islam dengan lebih baik lagi, dan semoga sehat hingga hari H sama Ukhti. Jadi kita berdoa yang terbaik buat kalian berdua. Terima kasih. Amin ya Rabbal Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Syukron jazakallah khairan kasiran ya buat Ukhti Carlos. Siap. Jangan lupa dihubungi Iya. Ustadz Alip ya. Langsung hubungi Ustadz Alip ya. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di hari H nanti sama Kang. Siap. Sekarang kita ada guru musik. Wih, namanya guru musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, suara saya ada apa, Bang? Ehonya kecilin, Bang. Ehonya kecilin. Oh, ekonya dikecilin. Ya, tes sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apa kabar, Abang? Sehat? Sehat, Bang. Sehat. Sehat. Wih, di bawah tuh minta open cam tuh gimana, Bang? Oke. Iya, memang tadi saya lagi buka komal, semua menyuruh saya kesini. Udah saya buka open kamera. Wih, nah gitu kan kelihatan aura wudhunya tuh, biar yang belum mu'alaf itu masuk Islam kena wudhu nih, ternyata jadi keren juga ya. Nah, Masya Allah. Semua. Iya Bang, tapi saya sambil udut nggak apa-apa ya? Aman sini, anti rokat kan? Aman? Oh ya udah, saya berhentikan dulu aja. Iya Bang, saya sebelumnya bertanya, ini acara bagaimana ini, menceritakan tentang kisah bagaimana menjadi dan pesan-pesan terhadap hari mu'alaf sedunia ini, pesan-pesan bagi para mu'alaf yang seperjuangan seperti Abang ini seperti apa? awalnya saya itu kan mau cerita lah kenapa saya itu bisa menjadi seorang yang mu'alaf. Jadi sebenarnya simpel Bang. Jadi dulu itu dari bulan-bulan buah, saya itu kan scroll TikTok itu, dan saya menemukan langsung komalnya Bang Zuma. Nah jadi Bang Zuma di situ lagi membuka komal diskusi tentang lintas agama. Yang perikopnya di situ Oten ikut Paulus gitu kan. Jadi saya ini tertarik dengan tema, kok bisa temanya seperti itu. Sebenarnya kami ini pengikut Kristus begitu.
Tuh kan, jadi saya iseng mau naik, ya mana tahu dinaikin gitu kan. Nah kebetulan dinaikin sama Gurunda Juma. Nah jadi kami berdiskusi di situ. Kalau nggak salah di YouTube Bang Gurunda Juma masih ada. Saya juga sering nonton ulang, lucu juga. Lucunya di mana? Lucunya mendengarkan kegoblokan saya dulu. Begitu. Nah, jadi ayat-ayat yang telah diberikan dari Bang Gurunda Juma, Ustadz Yusuf PI, dan terakhir di Pastor Loading, begitu ya. Iya, saya mengakui kegoblokan saya dulu ketika saya menonton siaran ulangnya. Saya mengakui itu teman-teman. Karena kenapa? Karena di dalam iman kekristenan itu kan yang menyatakan Tuhannya itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, begitu ya. Nah, dari mana jalannya dia Tuhan? Dari konsep Tritunggal. Nah, jadi saya mulai memahami, mulai belajar Alkitab. Kenapa kok baru sekarang belajar Alkitabnya? Karena memang orang Kristen itu sangat jarang membuka Alkitab. Coba kalau ada orang Kristen di sekitar kita, tanya sama mereka, pernah nggak kalian membaca Alkitab kalian? Tidak pernah. Paling hanya pendeta atau pengurus gereja. Karena apa? Karena memang itu tugas mereka, mencari tema-tema khotbah yang manis. Saya dulu waktu Kristen, saya buka Alkitab itu hanya di gereja. Bawa Alkitab, buka di gereja. Pulang, bawa Alkitabnya pulang, tidurkan lagi di rumah. Ketika kita mulai memahami Alkitab, di situ pula lah kita akan meninggalkannya. Jadi ayat yang diberikan, saya catat, saya pelajari lagi, saya pahami dengan akal, dengan cara tinggalkan dulu doktrin. Apa itu doktrin? Ajaran-ajaran dari gereja yang membimbing kita dari kecil sampai besar. Artinya begini, contoh orang luar negeri ya, orang luar negeri dari kecil makan roti, sampai besar pun dia bakal makan roti, ya. Sama seperti kita dari kecil diajarkan Yesus itu Tuhan, sampai besar pun kita bakal mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan, karena kita sudah ditekankan dari sejak dini, begitu. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan dari Tritunggal, karena memang Tritunggal itu tidak ada diajarkan oleh Yesus, ya, itu intinya. Di Alkitab juga tidak ada tentang Tritunggal. Kalaupun ada itu hanya ayat sisipan. Jadi kalau Tritunggal itu sudah tidak asli atau palsu, berarti gagal Yesus menjadi Tuhan. Karena kenapa? Doktrin itu tadi ajaran manusia. Sesungguhnya orang Kristen itu mengikuti ajaran manusia, bukan pengikut Kristus. Jadi jangan pernah kalian mengatakan pengikut Kristus, karena sebenarnya kalian sedang mendengarkan manusia. Seperti itu. Nah, jadi yang membuat saya mualaf itu adalah saya menyadari bahwa saya menyembah sesembahan yang salah. Ya, apa yang saya dapatkan pada saat Kristen, mohon maaf buat teman-teman yang Kristen, jangan tersinggung. Ini menurut saya, karena setiap orang beda-beda yang dialami. Saya seorang pelayan gereja. Saya berpikir, saya selama Kristen itu ibadah bukan sesungguhnya ibadah, tetapi hanya untuk mencari cuan. Betul, itu betul, mencari cuan. Karena kemarin pada saat saya mualaf itu, banyak yang mengatakan, sial kali kau tolak berapa undangan Natal sama kamu. Lihat tahun kemarin berapa kamu dapatkan. Kalau kamu kumpulkan itu berapa? Sekitar 8 juta sekian. Kamu tolak dengan situnya. Hei, uang itu gampang dicari, tapi pikirkan dulu keselamatanmu di akhirat. Begitu. Nah, jadi mantap. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan kita hidup. Apa sebenarnya? Ya, dunia ini itu cobaan. Ya, sekalian saya mau menyampaikan sama saudara Kristen. Karena kenapa saya buka Komal? Saya membantu memperjelas kenapa saya bisa pindah. Ya begitu. Dan justru saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma, Yusuf PI, dan juga Pastor Loading, orang yang membimbing saya. Karena apa?
kalaulah saya tidak berjumpa dengan beliau walaupun lewat komal, sampai sekarang saya mungkin belum sadar atau belum lepas dari doktrin. Ya, begitu saja abangku. Atau ada Ya, yang baik. lain Makasih lagi? banyak. Syukron jazakallahu khairan katsiran. Istiqomah ya. Amin, Bang amin, siapa amin. ini? Bang Lendi ya. Ali. Jangan lupa untuk memperdalam belajar Islam lagi ya. Bacaan ikronya udah sampai mana ini? Bacaan ikro masih ikro 1 karena saya mualafnya tanggal pas tepat di ini 1 bulan ulang tahun yang ke 1 bulan. Tanggal 25 belum 11. Iya, jangan sering buka komal terus tapi lupa untuk belajar membaca Al-Qur'an ya. Iya, siap Bang. Kalau Saya juga misalkan belajar. perlu bantuan hubungi Ahimoto ya, hubungi Ahimoto, Ustadz Alif, Ahidio, hubungi ya kalau perlu bantuan, oke? Bro, setuju nggak hari mualaf sedunia tanggal 25 Desember? Saya setuju. Oke, makasih. Sama-sama. Baik, Masya Allah. Habis ini langsung hubungi Ustadz Alif ya, Iya, terima kasih ya, Bang. Guru musik. Siap. Hubungi Ustadz Alif ya, langsung ya. Ya, siap. Abang-abang terima kasih semuanya ya sudah memberikan waktu. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, langsung hubungi Ustadz Alif ya. Wah, ini bagian Ahimoto ini mah. Males saya ngomong sama orang ini mah. Males ah. Males. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Jimen, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar dari Nias ini. Ya. Apa kabar Bang Mantan Jimen? misionaris. Misionaris. Nah, malah yang kejebak. udah murtadkan berapa orang kemarin tuh? Murtadkan berapa orang? Jangan kayak gitu loh Bang. Abang panasin mereka di bawah, nanti diserang saya nanti DM. Enggak, masalahnya gini Bang Jimen, murtadkan 5 orang kalau nggak salah ya? 5 Iya orang. Bang. Itu karena jalur pacaran itu. Oh, tapi Bang Jimen sendiri mualaf. Wah, ini benar-benar parah ini Bang Jimen nih. Ya, lanjut Bang Jimen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Saya singkat aja karena kan ada yang di bawah juga. Tadi mohon maaf ya Kang, tadi disuruh naik karena saya harus ke kota lagi beli obat karena asam lambung naik. Jadi pertama saya bisa bertemu Bang Zuma itu sebelumnya itu sudah bertemu sebelum saya masuk Islam, yaitu ketika saya ngomal nongkrong bareng di komalnya Mikanah ya tahun lalu, bahkan tahun sebelum 2023 lah, akhir-akhir 2023 lagi naik-naiknya Mikana di situ. Saya itu dari Tritunggal ya, dari ONKP gereja ONKP ke BNKP, dari ONKP BNKP lalu ke GBI, itu di Kota Medan. Jadi saudaraku, awal-awal saya itu penghujat, jujur aja penghujat. Saya tidak suka Islam, saya tidak suka ya khususnya akhlak Nabi Muhammad. Saya jadikan itu bahan lelucon, dan ketika sudah berbulan-bulan capek untuk menghujat, saya mencoba ya kalau hanya menghujat saja tidak ada gunanya. Saya coba netralisirkan pikiran saya. Saya gunakan akun baru, buat akun baru yaitu yang Jimen ini. Nah, Jimen ini saya gunakan akun baru, saya naik di komalnya Inspirasi pertama kali. Kebetulan di atas itu ada Bang Jibril dan Bang Ardian saya. Pada saat saya naik, saya mengatakan bertanya jawab kepada Bang Jibril dan Bang Ardiansa, dan beberapa ada Ustadz, kalau nggak salah itu entah Ustadz Alif atau Ustadz Tata, tentang Islam tanpa membawa embel-embel doktrin saya gitu. Lalu saya setiap ucapan yang diberikan saya catat gitu. Dan mereka memberikan data, khususnya Bang Jibril ya, memberikan data yaitu Tritunggal. Dan pada sebelumnya mereka tidak percaya bahwa saya Kristen, dan mereka meminta KTP saya kirim tuh sama Bang Ardiansa. Pada saat itu mereka bilang oh ya benar-benar, dan mereka mengecek karena saya bilang saya tidak mungkin dibodohi, saya ini S2 dengan bangganya dulu mengatakan saya S2 gitu, tidak mungkin dibodohi gitu, dan tidak mungkin jadi botol gitu. Ternyata ketika dicek, oh ternyata memang betul dia lagi menjalankan S2.
Dan pada faktanya di lapangan saya memang botol. Karena kenapa? Tidak mencari tahu tentang Bible pada saat itu. Ya, karena saya kebiasaan orang Kristen itu datang ke gereja, buka ayat renungan yang menjadi tema di gereja khotbah, lalu pulang merenungi, udah seperti itu. Ngasih kantong kolektor per puluhan. Kalau ada acara lain nanti, entah itu nanti perjalanan religius atau rohani, itu lain lagi ceritanya. Gitu. Jadi saya jemaat yang dibilang juga saya ikut di beberapa gereja untuk organisasi. Gitu. Kedua, yang saya sampaikan di sini, ketika saya belajar tentang Islam, saya tidak mau langsung masuk Islam. Karena kenapa? Yang penting saya tidak mentuhankan Yesus. Saya berhenti mentuhankan Yesus. Beberapa waktu ketika saya berhenti mentuhankan Yesus, itu dari API juga ya, apologet Bang Zuma khususnya, udah tunggu apa lagi Dinda? Saya tidak mudah percaya. Karena kenapa? Saya bilang, yang menjadi titik masalah itu adalah Yesusnya yang dijadikan Tuhan. Oke, saya kembalikan pada posisi Bible bahwa Yesus adalah utusan. Ternyata ada lagi masalah, bahwa Kristen itu tidak pernah diperintahkan oleh Bapa di surga dan tidak diperintahkan oleh Yesus. Bahkan yang pertama kali menyampaikan tentang Kristen itu adalah Paulus. Maka ketika saya masuk di dalam kekristenan, saya sebagai orang Kristen harus tunduk pada aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Kristen, bukan ajaran Yesus. Ya, banyak perbedaan yang kontradiksi. Ketika pada saat itu saya belajar, berbulan-bulan saya tidak mau masuk Kristen, tetapi berhenti mentuhankan Yesus. Saya ketemu pada satu titik ketika Bang Jibril menyampaikan seperti ini. Maut itu Jimen, kita tidak tahu. Niatmu ini, ya nanti. Tapi maut kau tidak tahu kapan kematian itu. Ya saya berpikir juga. Pada saat itu saya ngambil langkah untuk syahadat. Saya singkat aja ceritanya ya. Ke salah satu Aceh, Takengon, diam-diam dari keluarga. Dan ketika saya syahadat, saya balik ke rumah tanpa pengetahuan orang tua dan mencoba jujur kepada seorang ibu. Orang tua tidak menerima, saya diusir, saya dipukuli. Bahkan ketika lagi live pernah di Komal ini mengetahui bahwa handphone saya dibanting gitu. Seorang ibu marah-marah gitu, mama saya gitu. Nah, singkat cerita, saya syahadat, diam-diam, Bang inspirasi komunikasi. Iban kenapa tidak nampak? Saya bilang saya dari Aceh, saya mualaf. Gitu. Saya sudah mualaf. Dia terkejut. Lalu dikatakannya kita taklinkan. Taklinkan atau apa ya? Kita syahadat ulangkan di Komal saya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi saya tidak bisa buka masker karena orang tua lagi marah, keluarga banyak yang marah, apalagi budaya Nias ya. Ya tidak masalah. Kebetulan yang pada saat itu kalau nggak salah Ustadz Alif dengan Ustadz Hanafi, saya masih ingat, yang membimbing saya bukan pada saat itu. Ya, Ustadz Hanafi dan Ustadz Alif di Komal Inspirasi, syahadat pertama kali di Komal seperti itu. Dan setelah itu saya diusir dari rumah, singkat cerita saya diusir dari rumah, tuntang lantung, semua fasilitas dilepaskan dari harta benda, semuanya segalanya. Dan sampai hari ini saya tinggal sendirian, menjalani hidup sendirian. Singkat cerita seperti itu. Dan pada hari ini saya masih berapologet. Ya, berapologet. Memang saya jujur saya tidak tergabung dengan API. Saya jujur, karena banyak DM yang tanya apakah Anda anggota API. Saya tidak tergabung, tetapi saya punya kewajiban karena saya ingat kata Ustadz Alif dan Hanafi. Ya, kalau Anda punya makanan yang enak, jangan makan sendiri, berbagi. Dan sekarang saya sedang melaksanakan hal tersebut. Gitu. Ya, yaitu berbagi tentang kebenaran. Ya. Jadi singkat ceritanya sampai di situ, dan pesan-pesannya kepada saudara-saudara saya mualaf, ya. Masuk dalam Islam itu harus masuk secara kafah, saudara. Ya. Risiko-risiko yang terjadi itu adalah relatif, hal lumrah, beda-beda yang kita alami para mualaf. Jangan baru sekarang mualaf 1 tahun kemudian balik lagi hanya gara-gara isi perut, ya, karena wanita, hawa nafsu, atau lingkungan, ataupun pekerjaan, ataupun karena orang tua. Karena orang tua tidak membawa Anda ke surga, ya, tidak menjamin surga Anda. Kalau surgaan orang tua Anda aja itu yang menentukan adalah Allah, harusnya karena Allah.
Makanya di surat Al-Baqarah ayat 208, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa harus kita masuk dalam kafah? Ada alasannya. Karena Allah memerintahkan ya pencipta langit dan bumi untuk masuk di dalam satu agama yang disebut dengan Islam. Tertulis di Ali Imran ayat 19, ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berarti ada perintahnya. Sepaket nih. Ada agama, ada kitab, ada nabi, dan ada umatnya. Jadi kita umat Nabi Muhammad karena dia adalah penutup para nabi dan rasul. Selesai, fix. Kita tidak bisa bantai itu, kita tidak bisa debatin itu. Ya. Selanjutnya saudaraku, yang para mualaf di hari mualaf ini, saya mau menyampaikan, jangan buat momentum mualaf Anda juga itu menjadi sesuatu hal yang merugikan diri sendiri. Apa itu? Ketika Anda masuk Islam, Anda harus belajar Islam. Bukan berarti, oh saya udah masuk Islam, oh yang penting saya nanti udah masuk surga. Anda tidak melaksanakan kewajibannya, saudaraku. Kita patut punya kewajiban, kita mempunyai kewajiban menjalankan segala syariat di dalamnya, sunnah di dalamnya, wajib di dalamnya. Apa itu? Terutama sholat. Karena kebanyakan ya ada mualaf, ya jujur ada beberapa mualaf, ya saya bukan menjelekkan, masuk Islam dia, tetapi mungkin barangkali lupa dengan kewajibannya di dalam Islam. Ya, jadi jangan mengabaikan apa kewajiban sebagai seorang mualaf. Seorang mualaf itu adalah punya tanggung jawab yang besar. Ya, apa itu? Mempertanggungjawabkan kalimat yang dilekatkan kepada dia mualaf, dari akhlaknya, dari etikanya, dari ucapannya. Apalagi kalau dia berdiskusi, berapologet, selalu harus hati-hati. Ya, karena kenapa? Kita bawa citra Islam, saudara. Ya, kita harus berhati-hati, bersikap, berkelakuan. Ya, ini untuk kepada sesama mualaf. Ya, dan jangan pernah tinggalkan sholat sesuai yang disampaikan oleh Allah di surat At-Taha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dengan mendirikan sholat yang untuk mengingat aku. Jadi kalau mengingat Allah itu bukan berarti ketika kau lagi susah ingat Allah, ya Allah, berdoa, bukan, sholat gitu. Dan salah satu yang agama itu adalah sholat gitu. Jadi selanjutnya saudaraku, ini untuk kepada sesama mualaf tadi dan kepada yang muslim dari lahir, alangkah indahnya hidupnya kalian walaupun ada kelebihan dan kekurangannya. Apa itu saudaraku? Yaitu kalian itu tidak mengalami apa yang dialami para mualaf, khususnya seperti Bang Jai, seperti saya juga udah tunangan tetapi harus mengikhlaskan. Saya punya harta benda tetapi harus saya ikhlaskan. Saya punya badan tapi harus saya ikhlaskan, dipukuli, dimarahi. Anda tidak mengalami itu. Pada saat itu kami juga mau belajar Islam tetapi orang tua mengatakan itu ajaran sesat, itu ajaran yang tidak baik, karena mereka tidak mengerti. Kami memberi pemahaman tetapi yang ada pada kami apa? Pukulan. Ya, kami melawan tidak bisa karena kenapa? Kami ada beban apa? Tanggung jawab seorang mualaf, yaitu al-Islam. Justru ketika kami melawan, ada framing yang timbul di tengah-tengah itu adalah, oh begini agama yang Anda anut sekarang, merubah dirimu untuk melawan ke orang tua yang sebelumnya tidak pernah melawan. Gitu. Ya, jadi saudaraku, bersyukurlah engkau, maka jangan pernah tinggalkan sholat, bentengi akidah Islam dengan melalui apa? Terapkan kepada anak-anak kita. Karena kenapa? Salah satunya yang membuat rusak, yang memurtadkan beberapa orang perempuan adalah saya dulu juga. Ya, bentengi anak-anak perempuan kalian, saudaramu perempuan. Jangan pacaran, jangan ada kata pacaran, jangan dekat kepada pacaran hubungan spesial kepada non-muslim. Ya. Kalau dia mau masuk sebenarnya menikahi anakmu, suruh dia masuk Islam. Karena sekarang jalurnya bukan lagi pintu ke pintu. Bukan, sekarang bergeser. Nikahilisasi. Ya. Itu fenomena di Nias. Mereka pacaran di luar kota. Ketika mereka pacaran di luar kota, mereka pacarin anak Islam, lalu mereka bawa di kampung mereka, lalu mereka kasihkan babi, mereka kasih hidangkan babi, lalu mereka jadikan Kristen. Sudah berubah saudaraku, saya hanya mengingatkan. Ya, saya hanya mengingatkan karena banyak di depan mata saya terjadi dan di daerah saya seperti itu. Saya berani mempertanggungjawabkan segala ucapan saya. Dan akhir kata,
saya berbagi cerita sedikit kepada antum-antum semuanya ini supaya bukan merasa saya lebih baik, tidak. Antum semua itu adalah orang-orang yang lebih baik daripada saya, karena dosa saya yang sebelumnya terlalu banyak untuk dijelaskan. Saya bersyukur Allah masih menutup aib-aib saya. Mungkin kalau Allah membuka, Anda pun tidak mau melirik saya, tidak mau mengatakan, oh inilah laskarnya, inilah laskar pedangnya Islam. Tidak akan terucap itu dari lisanmu kalau mengetahui aib-aibku, gitu. Jadi ketika Allah menutup aib-aib kita, maka kita laksanakan kewajiban kita. Bentengi akidahmu, bentengi akidah anakmu, saudaramu perempuan, ya, bentengi saudara laki-laki, ya. Jangan mau dimurtadkan hanya menikah, karena fenomena dunia banyak seperti itu, ya. Kumbang tak seekor, bunga tak setangkai, saudaraku, ya. Bukan pasanganmu yang membawa kau ke surga, tetapi dirimu sendiri, ya. Tidak bisa kewariskan dosamu, tidak bisa kewariskan pahalamu, ya, terkecuali yang disebut dengan doa-doa anak soleh ketika orang tuanya yaitu meninggal, terkecuali ilmu yang telah diwariskan lalu dia meninggal. Hanya itu yang bisa membantu. Selebih itu adalah pertanggung jawab Anda sendiri, gitu. Jadi saudaraku, saya hanya menyampaikan bukan karena saya lebih baik, kita saling mengingatkan. Dan saya berterima kasih kepada para apologet, khususnya Bang Juma, Uni Rifa, beberapa apologet yang pernah berdiskusi, Tangkian Santang, ya. Kalau Anda tidak ada pada saat itu, ya mungkin saya masih botol, ya, masih botol, gitu, ya, masih merayakan Natal, ya. Nah, jadi kira-kira itu yang saya mau sampaikan, saudaraku. Selamat Hari Mu'alaf, dan Hari Mu'alaf ini bukan sebuah ibadah. Hari Mu'alaf ini adalah kegiatan, ya. Kegiatan sama halnya kalau kita nikah di hari Minggu, saudaraku, ya. Nanti kalau dibilang ini ibadah, Oten banyak DM saya, ini itu ibadah, kenapa diganti? Kalau diganti, saudaraku, justru Anda harus berpikir, kenapa Anda pada hari ini bisa merayakan hari Natal? Kalau diganti berarti hari yang sebelumnya tidak berlaku, itu logiknya, ya. Ini hari kegiatan kami para mualaf. Tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah, tidak ada sangkut pautnya dengan syariat, tidak ada sangkut pautnya dengan akidah kami. Ini adalah kegiatan kami. Sama halnya ketika saya menikah di hari Minggu, pada hari Minggu juga adalah hari istirahat Tuhanmu, ya. Jadi saudaraku, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Terima kasih guru-guruku yang telah membimbing saya, khususnya juga Ustadz Miftah. Kalau saya salah selalu menelpon saya, bernarasi seperti ini, jangan berlampaui begini dan begini. Kira-kira begitu, Kang. Semuanya mohon maaf kalau ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun, Bang Jimen, jangan turun, di sini aja stay. Sebelum ini ya, Bang Jimen stay aja di sini. Jangan turun ya. Hubungi Ustadz Alif segera ya, Bang Jimen sekarang. Lanjut Ahimoto. Siap. Ya, itulah teman-teman kisah tadi, dan itulah kenapa acara ini diselenggarakan, salah satunya itu. Jadi kita juga bisa memberikan semangat buat saudara-saudara kita, dan ternyata apa yang dilakukan sama Bang Zuma, Ustadz Dio, Ustadz Alif, Akang, Bang Handi, dan semua para apologet yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, itu memang ada. Hasilnya tuh ada, teman-teman. Tadi kita lihat ada saudara-saudara kita sebelum Bang Jimen tuh, dan sebelum-sebelumnya itu karena apa? Karena dialog, karena diskusi. Jadi tetap dukung kita, para saudara-saudaraku, tetap dukung kita dan support terus segala pergerakan kita. Oke, kita lanjut. Masya Allah, semoga Allah tuh memberikan kekuatan kepada semua para mu'alaf kita dan mu'alafah juga. Kita lanjut. Untuk kali ini kita tidak minta iklannya dulu. Iklannya nanti bisa kita simpan di akhir. Tetapi kita minta nih kisahnya dulu nih dari orang yang sering kita dengar nih, Paman Kaisar, sang jago merangkai kata, Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru ndaku semuanya. Waalaikumsalam. Cendekiawan, orang bijak, cerdik dan pandai semuanya. Terima kasih telah diundang di sini. Ya, teman-teman tolong dong di ini ke Bang Al-KTP, suruh ke sini ya Bang Al-KTP-nya. Ya, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
akangku tercinta Kang Kian Santang, luar biasa pada malam hari ini saya disambut dengan baik. Sudah rindu juga, udah lama, ada beberapa bulan ya tidak naik di Komal Kang Kian Santang. Jadi saya Kaisar Nero Juntak itu berbeda dengan saudara-saudaraku dan saudariku yang lainnya yang menjemput hidayah kembali ke fitrahnya. Saya ini terlahir di keluarga yang taat leluhur mendiaminya, yaitu Ugamo Malim. Ugamo Malim, ugamanya, manusianya dibilang Parmalim. Saya seorang Parmalim yang dilahirkan seorang Parmalim. Setelah saya dilahirkan mengikuti ritual dan ajaran dari Ugamo Malim, beranjak saya sekolah dijemput sama paman saya ke Medan. Setelah dari Medan masuk itu namanya ajaran basic kekatolikan. Saya dari kekatolik. Beranjak di situ belajar. Namun dari Ugamo Malim saya memang tidak makan yang namanya yang diharamkan. Karena di Ugamo Malim juga haram yang namanya memakan-makan yang disebutkan itu. Nah, di kekatolikan saya itu punya yang namanya paman yang sangat luar biasa itu. Ajarannya yang kuat, sangat mendalami gitu. Bahkan saya itu tamat dan lulus terverifikasi mempelajari tabernakel. Kalau kekatolikan tahu itu tabernakel. Nah, setelah saya di Katolikan, saya berkecamuk ini hati menjadi remaja yang sangat brutal. Akhirnya ke monoteism. Setelah ke monoteism itu makin rancu saya. Rancu, ada yang namanya rayuan ataupun ketenangan di satu sekte, yaitu satanik. Jadi dari Ugamo Malim, Katolik, monoteism, dan satanik, 4 denom yang saya imani di waktu saya dari kecil sampai saya ABG. Dari satanik 3 tahun, di situ mulailah lagi yang namanya pribadiku yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan lebih-lebih dari orang Quraisy jahiliyah. Dan akhirnya kenapa saya menemukan keislaman? Sebelum saya menemukan keislaman, di kekatolikan itu dulu saya martir. 80% di TikTok ini mungkin tahu siapa paman Kaisar, denomnya dari mana saja. Nah, saya ini adalah mantan martir dulu. Mantan martir seorang kafir yang sangat hobi menghujat Islam, menghantam yang namanya narasi-narasi keislaman. Dan akhirnya saking bencinya saya itu yang namanya umat muslim, bencinya yang namanya Islam itu, saya ambil ini satu tema yang akan saya bangun, mencari kesalahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya berpadu dengan tim. Bayangkan saya ini terkoordinasi, tim koordinasi dulu di tahun 2005 awal di zaman Pacebok. Bahkan gurunda saya Ustadz Sugi Kristologi tahu, sering berbalas pantun dengan Ustadz Sugi, mungkin dengan teman-teman yang lain itu tahu bagaimana perilaku saya dulu. Dan akun saya dulu itu laba-laba hitam, penghujat yang sangat mengerikan. Nah, hujat menghujat, terus hantam menghantam, merasa kalah ini saya. Oh, di Al-Quran saya tidak bisa membaca
bahasa Arab Al-Quran. Di hadis saya juga tidak bisa membaca yang namanya tulisan Arab. Akhirnya saya serang yang namanya figur Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipinjamkan buku Sirah Nabawiyah. Setelah saya baca, kapal saya yang sangat tangguh kuat seperti tanker akhirnya oleng. Kenapa? Membaca sosok ini tujuan saya sebenarnya mau menghantam, mencari kesalahan, mencari semuanya apa saja yang bisa saya hujat untuk Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia. Dan akhirnya kuasa yang cek monitor. Nah, lanjut. Ya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Allah adalah satu-satunya yang mengendalikan hati manusia. Manusia tidak bisa mengaturnya sendiri. Jadi rentannya hati saya itu dirubah. Jadi kerentanan hati saya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Futur. Dari taat menjadi maksiat bisa, dari maksiat menjadi taat. Sebaliknya, karena berada di bawah kekuasaan Allah itu sendiri. Jadi keinginan hidayah itu bukan saya jemput sebenarnya. Tidak saya jemput keinginan hidayah itu. Keinginan hidayah itu berbuat baik itu jalan sendiri, datang dari Allah sendiri. Dan kemanapun, apapun kemampuan saya untuk melaksanakannya, sebenarnya sudah saya tolak. Namun kenapa saya menjadi orang baik? Akhirnya oleng, saya lihat dan saya baca sosok Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sangat luar biasa, Nabi Allah yang sangat luar biasa. Dan yang mengetuk hati pintu saya di waktu membaca, ketika beliau ingin menghembuskan nafas terakhirnya, dia masih memikirkan pengikutnya, umatnya. Di situ waktu bahasa saya dulu, gokil ini, keren ini orang. Nah, tuh, ini keren ini orang. Makin lama, kenapa doktrin itu bisa saya kesampingkan? Saya kesampingkan, ya umati. Tapi saya membacanya umatku ya. Dia masih memikirkan umatnya. Yang saya baca ini. Nah, baca lagi di Sirah Nabawiyah tertera lagi. Dia Maha Pengampun musuh-musuhnya. Contoh yang saya baca, saat dia ditolak dan dilempari batu, Nabi tidak membalas dengan marah, melainkan berdoa agar kaum Taif diberi hidayah, menunjuk bahwa beliau diutus sebagai pembawa rahmat dan bukan laknat. Begitu juga saya baca lagi terus. Saat Fatuh Makkah, penaklukan Makkah, beliau memaafkan para musuh yang pernah menyakitinya, termasuk Hindun, Abu Sufyan dan lainnya, yang kemudian banyak yang masuk Islam karena kebaikan beliau. Ini kenapa mereka bisa masuk padahal musuh termasuk saya, ini musuh. Kenapa bisa mereka masuk? Hindun, Abu Sufyan dan lain-lainnya. Karena melihat kebaikan beliau. Sebelumnya saya hanya mendengarkan ucapan dari teman-teman sesama martir. Nah, begitu. Dan akhirnya setelah saya tinggalkan yang namanya Facebook itu, berikrarlah saya, sudah terjadi sama seperti yang di sebelah. Badan saya dipukuli, memar, kalau buka baju seperti melihat baju loreng. Habis ini semua. 17 jahitan di kepala, 5 di samping kiri, 3 di samping kanan.
kaki dipasung, tangan digari. Yang belum saya alami, paku dan salib dan juga kawat duri. Nah, itu belum. Namun kalau ditombak sudah di paha. Akhirnya saya beranikan diri, lari lagi. 15 hari saya tertidur dan nginap di kuburan Chinese. Di kuburan Chinese, pemakaman Cina, 15 hari. Untuk mengumpulkan dana agar saya pergi ke tempat teman saya di daerah kota Pekanbaru Riau. Akhirnya terkumpul duit, berangkat dari Amplas tujuan Pekanbaru kota. Namun supir konduktornya bis Pinem ini menurunkan saya di Dumai. Nah, itulah hikmahnya. Akhirnya saya di Dumai menemukan bapak angkat untuk semang saya gitu kan. Mulailah belajar. Dan jujur yang mengajarkan saya Iqra itu anak kelas 6 SD, adik angkat saya. Lanjut punya cerita, akhirnya saya mendalami dan belajar terus. Sosial media pun berkecamuk, makin canggih dan makin luar biasa. Jadi sahabatku semuanya, temanku, saudaraku yang belum kembali ke fitrah. Zaman sekarang itu zaman teknologi canggih. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Belajar pun bisa sendiri. Namun kalau masih doktrin disimpan di otak dan di hati, kalian bahkan kekal di neraka dari hidup sampai mati dan dihidupkan kembali. Jadi beruntunglah saya tuh ada irinya dengan teman-teman yang sudah terlahir Islam ini, terlahir secara Muslim. Saya iri sekali. Kenapa bilang? Kalian sahabatku, ikhwan fillah, lahir itu diazanin. Berbeda dengan kami. Kami lahir itu diusir dan diteriakin husana, husana. Berat memang. Itulah Allah memberikan kami hidayah dan memilih kami menjadi manusia yang beruntung. Manusia yang beruntung. Sekedar itu saja. Mungkin Bang Al-KTP sudah datang. Saya akhiri karena kalau cerita saya sudah sering saya ceritakan di komal saya. Terima kasih, jazakallah kasiran semuanya. Bentar Bang Kaisar. Ya. Mungkin Ahimoto mau menyampaikan sesuatu. Nah, lanjut Akang, lanjut Akang. Ada permintaan iklan sedikit di hari mualaf ini. Nah, itu yang mau aku ngomong tadi. Ya itu. Belum sah nih Paman Kaisar, belum ikan. Harus iklan dulu dong. Sebentar. Ini jadi intinya tadi perbedaannya kalau lahir di Islam diazanin, kalau kami dulunya lahir diteriakin, diusir gitu, diusir dan diteriakin. Nah gitu. Iya kalau di Islam diajanin, kalau di Oten dibacotin berarti ya. Diusir dan diteriakin husana. Berat Paman. Untung gak sambil naik keledai ya. Enggak gitu kali dipercik, langsung dipercik. Udah lanjut iklan. Jangan polemik lah. Bentar ya, ini kilat sekali ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atur kata-kata dulu. Tiada indah selain doa, tiada harapan selain istiqomah. Kembalilah kami ke dalam fitrah, menjemput kami akan datangnya hidayah. Kepada sahabat muslim muslimah mualaf yang tercinta, alangkah baiknya belajar mendengar daripada menjawab dan bertanya, karena ilmu untuk kita adalah adab dan ibadah. Perbanyak ilmu, ukhuwah Islam dan istiqomah. Saudaraku yang telah kembali ke fitrah, belajar tekun dengan perkuat akidah, rukun iman dan rukun Islam laksanakanlah
agar kalian tidak pasrah namun yakin berserah. Persiapkan niat mental dan keilmuan, perbanyak membaca, mendengar dan keingintahuan. Karena Islam membimbing kepada sesembahan dengan formasi iman, akal rasional, counter dan ketetapan. Semua bukan cerita kalah dan menang, tapi bagaimana ikut terhormat dipandang. Karena tugas kita menyampaikan dengan tenang, buat hati mendapatkan edukasi, logika terang benderang. Sekian, terima gaji. Stay tune. Mantap. Lanjut. Masya Allah, keren. Mantap, mantap, Masya Allah. Itu yang ditunggu sama teman-teman dari tadi. Nah, sekarang mungkin ini kisah kita untuk Bang Al-KTP yang kita sama-sama tunggu juga. Assalamualaikum Bang Al-KTP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar izin Bang Kaisar hubungi Ustadz Alif ya, Bang Kaisar ya. Siap, siap Kang. Oke, lanjut Bang Al. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bang Alif, semua Ustadz. Alhamdulillah. Sehat selalu. Waduh, Bang Kaisar ini keren. Baik, Open cam, Bang KTP. Boleh on cam? Boleh on cam? Boleh. Ya. Mantap gitu dong. Ganteng-ganteng emang kalau mualaf dan mualafah itu, aduh. Dari muka aja udah kepilih. Ini kena tombak nanti enggak ya? Tombak dulu nih. Mantap. Ini yang ditunggu oleh teman-teman, kisahnya Bang Al-KTP, dan di akhir nanti pesannya untuk hari mualaf sedunia ini apa. Silakan Bang Al-KTP. Siap. Halo mantan musuhku, Al-KTP. Ya. Masih ada ya videonya itu Bang. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, Masya Allah. Ya, sebelumnya saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Host. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak, ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih saya, ya, untuk menjadi seorang muslim. Ya, karena bagi saya hidayah ini sangat mahal, ya. Jujur, hidayah ini mahal, teman-teman. Demi Allah. Saya nggak bisa banyak ngomong, ya, karena kalau ngomong masalah hidayah ini saya rasakan sendiri, teman-teman. Allah itu benar-benar, teman-teman, nyata. Demi Allah. Saya nggak bisa banyak ngomong, teman-teman. Air mata saya memang asli, ya. Bahkan kalau saya mau wudhu aja, teman-teman, saya selalu nangis. Kenapa? Saya menyesal, ya, karena dulu saya sempat ragu dengan Islam. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya saudara-saudara saya muslim, khususnya Gurunda Bang Juma, ya, dan semua, ya, beliau telah menyadarkan saya. Beliau luar biasa, teman-teman, ya. Saya kalau ngomong Bang Juma saya enggak ini. Sebelumnya ada satu ini, teman-teman, ya, sebelum saya lanjut. Saya ingin ini video terakhir saya sama Bang Juma, udah saya download, saya simpan, ya, sebagai kenang-kenangan saya, di mana video ini membuktikan bahwa hidayah itu mahal, ya, dan hidayah itu saya dapat dari perjuangan saudara-saudara saya, ya, guru-guru saya, apologet muslim. Kalian orang baik, demi Allah pahala kalian besar, teman-teman. Dan apabila nanti saya di surga, demi Allah
Saya akan cari kalian. Karena saudara saya semua ini telah menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang benar, satu-satu agama yang benar. Semua agama memang mengajarkan kebaikan, teman-teman. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi hanya satu agama yang mengajarkan kebenaran. Berdiri di atas, berlandas di atas kebenaran. Kitab suci yang betul-betul wahyu dari Allah, teman-teman ya. Bukan kitab suci hasil penyelidikan. Ini teman-teman ya, video terakhir saya yang membuat saya itu nggak sanggup ya. Bahkan kalau teman-teman simak ini ya, teman-teman ya. Boleh saya putar, host? Izin? Boleh. Yang penting nggak ada musiknya. Nggak ada. Ini video saya ya. Dengan sebentar. Sambung dulu. Bluetooth connected. Banyak yang ente. Suka-suka gue, yang penting gue Islam. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita menyudutkan orang-orang yang tadi bersyahadat, lalu kemudian berleha-leha. Terkecuali mereka melakukan kemudian balik menghadapi Islam dengan penistaan, penghujatan, penghinaan, berkungku melakukan perlawanan terhadap akidah Islam. Baru kita tidak beri ruang dia orang-orang kayak begini. Karena Al-Quran mengatakan illalladzina zalamu minhum. Tapi kalau orang itu masih mau belajar, masih mau mencari, silakan. Silakan, mereka sedang berjihad. Dalam arti kata tanda petik ya, mereka sementara memperjuangkan keselamatan mereka. Rangkul, selamatkan semampu kita. Lain cerita kalau dia sudah balik menghadang, menertawakan, menistakan, menghina Rasulullah, menghina Allah, maka katakan kepada mereka, Salome satu lubang rame-rame. Tapi selama mereka masih tergugah hatinya, apalagi sampai dia mengatakan, aku merasa kehilangan. Dulu aku mendengarkan sholat, azan, hatiku menangis. Tapi sekarang enggak. Aku merasa kehilangan. Ada mutiara berlian yang hilang pada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Jarang-jarang orang bisa merasakan itu. Jarang. Kita umat Islam aja nih. Jadi ini teman-teman ya, salah satu video terakhir saya debat sama Gurunda Bang Juma. Beliau seperti, saya nggak ngerti ya, saya seperti ditampar sama Allah atau malaikat bahwa tidak ada keselamatan di luar Islam. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat hidayah, kejar teman-teman. Mahal hidayah itu. Hidayah itu adalah milik Allah. Hak prerogatif Allah. Allah berhak membolak-balikkan hati umatnya yang dipilihnya. Demi Allah teman-teman, saya nggak bisa ngomong ya. Karena apa yang saya rasakan ini tidak bisa saya ungkapkan teman-teman. Saya nggak sanggup. Tapi sekali lagi, Islam bisa merubah saya 180 derajat. Sampai saat ini saya tinggalkan kebiasaan saya buruk teman-teman. Saya ini peminum, bajingan teman-teman. Sampai pagi saya pulang teman-teman. Bahkan azan subuh itu adalah alarm bagi kami dulu. Kalau sudah terdengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu saya masih Katolik, ayo kita bubar. Kami bubar minum teman-teman. Jadi kami hanya mencari kenikmatan dunia, tapi kami lupa siapa yang memberi nikmat. Kami lupa sang pemberi nikmat. Itulah manusia. Makanya ada suatu riwayat di mana Rasulullah SAW terlihat sedih. Kemudian sahabatnya bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau terlihat sedih?" Beliau, baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, tentu kamu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis." Rasulullah melihat manusia. Kenapa Rasulullah sedih? Karena Rasulullah melihat apa yang dilupakan oleh manusia, yaitu akhirat.
Sekali lagi, konsep ketuhanan Islam betul, rasio, sesuai, sejalan, seirama dengan akal kami. Jadi landasan iman kami betul-betul Al-Quran, kitab suci, sehingga dia sinkron dengan akal, masuk. Dan pada waktu kami melakukan ritual ibadah kami, kewajiban kami sebagai umat muslim, ya, melakukan sholat 5 waktu, di saat itulah setiap umat muslim merasakan bagaimana kami sadar bahwa kami ini adalah hamba Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan muka kami, kepala kami yang adalah mahkota kami, di mana di atas kepala inilah terdapat 5 panca indera: mata, telinga, mulut, dan hidung. Tapi di saat kami sholat, kami tunduk, kami sujud, muka sampai ke tanah. Ini juga ritual ibadah ini juga yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Abraham, bapak segala nabi, bapak segala bangsa, bapak para nabi, sampai pada Yesus. Sewaktu dia sujud di Taman Getsemani. Dan sekali lagi, saudara-saudaraku yang Kristen, yang mungkin ada di bawah, lembutkan hatimu, seperti kata Bang Juma, lembutkan. Sekalipun saya mualaf atau gerunda atau saudara-saudara saya apologet muslim, mereka Islam, tetapi selama yang mereka sampaikan itu kebenaran, kita wajib mendengar. Ingat, orang pintar banyak mendengar, kemudian direnungkan, disimpan dalam hati, dipelajari. Kuncinya cuma satu: percayalah kepada dirimu sendiri. Jangan percaya kepada siapapun. Percayalah kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah mengetahui hatimu. Saya sangat percaya Allah mengetahui hati saya. Dan mujizat yang sudah saya rasakan, teman-teman tidak bisa saya cerita. Kenapa? Karena itu saya bukan seperti orang murtadin dan Kristen, ya. Karena Islam beda. Dengan mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu kata yang luar biasa, teman-teman. Saya ngalamin, teman-teman. Islam, saya ngalami itu, teman-teman. Di saat saya lagi susah, saya dibawa ke frater, saya hanya berdoa kepada Allah dan dikabulkan, teman. Ya, tidak usah saya panjang lebar ke situ. Intinya kita bersyukur, alhamdulillah, yang sudah Islam, yang sudah mualaf, kita sudah berada di jalan yang benar. Ya, hanya Islamlah agama yang membawa keselamatan. Itu saja, teman-teman, ya. Saya tidak bisa. Bentar, izin Bang Alkatp, saya izin tanya. Boleh. Dulu waktu di Kristen, Bang Alkatp, kalau merayakan Natal itu kayak gimana merayakannya? Ya, kalau di Kristen, kayak kemarin malam, ya, saya ada keliling-keliling juga. Banyak teman yang minum. Ya, bikin tenda, dan di rumah tuh kumpul, Bang. Kumpul. Minum apa nih? Minum apa nih? Minum moke kalau di timur, ya. Moke, kalau yang dari Kupang itu sopi, ada peneraci, campur bir. Pokoknya pesta gitu, kayak pesta, ya. Joget-joget, Ya, ya. musik. Seperti itu, teman-teman. Oh, jadi Natal itu bukan ibadah, ya, tapi minum-minum gitu, ya? Iya, kebanyakan gitu. Itu kalau ada orang teteh di bawah, kalian koreksi diri. Koreksi diri, betul nggak yang saya ngomong? Di setiap beda dengan Islam, ya. Kalau di Islam merayakan Idul Fitri itu takbir kita, ya. Islam beda, ya. Tapi saya belum ini, ya. Tapi saya pernah lihat, pernah kita tahu juga, ya. Islam iring-iringan, ya. Tapi tidak ada acara malam, ya. Seperti menunggu malam Natalnya. Kalau intinya mabuk-mabukan aja gitu, ya. Siap, betul. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak, ya. Jazakallahu khairan katsiran. Jangan lupa dihubungi Ustadz Alif, ya. Abis ini, ya. Langsung hubungi Ustadz Alif, ya. Ada kan nomornya? Ustadz Alif, saya ada nomor Bang Handi aja, Bang. Nah, nggak apa-apa, ke Bang Handi minta nomor Ustadz Alif. Mungkin Bang Handi mau menyampaikan sesuatu, silakan. Tafadhol Bang Handi. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman di bawah, Bang izin, ya, host, ya. Saya minta doakan semoga insya Allah ke depan niscaya, ya, kami Nusa Tenggara Timur, Flores Sumba Alor Timur yang disingkat Flobamora, depannya lagi mayoritas Islam. Semoga saudara-saudara saya di sini mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena selama ini jujur kami yang Kristen, kami buta. Iman kami buta, jujur. Kalau mereka mau jujur, teman-teman saya, apa yang saya katakan itu fakta, real. Saya tidak bohong, benar. Iman buta kok.
mereka. Baik, Bang Handi, apa dulu Bang Handi? Apa ini? Halo. Mungkin Bang Handi mau menyampaikan sepatah dua patah kata tentang pergerakan. Kalau Al-KTP udah, intinya adalah bahwa hari mualaf ini kita tutup nanti diiringi dengan doa oleh Ustaz Alif. Sesudah hari mualaf ini tidak ada lagi polemik. Besok dan kedepannya mengenai pro kontra ya, kita normal lagi diskusi lintas agama. Itu sih kira-kira. Terus teman-teman semua, mari mensupport para mualaf-mualaf kita, mungkin masih butuh bimbingan dan seterusnya. Tapi mualaf nggak boleh cengeng ya, harus mandiri gitu. Kita lihat Al-KTP mandiri, buka komal sendiri dan seterusnya seperti itu. Yang paling penting, jangan lupa sebentar lagi kita juga memasuki bulan suci Ramadan ya. Banyak aktivitas pergerakan kita Apologet Islam Indonesia yang ingin memberikan infaknya, sedekahnya ke pergerakan Apologet Islam Indonesia, tetap di rekening yayasan di Bank BNI 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu sih kira-kira dari saya. Semangat untuk para mualaf. Bravo. Ya, lanjut. Dan jangan lupa buat para netizen nanti habis ininya ya, yang udah berinfak ya ke rekening API, silahkan bukti transfernya dikirim ke CS API ya. Sekarang udah punya CS API di 0812 7780 7711. Saya ulangi, 0812 7780 7711. Itu CS API ya, itu nomor API Apologet Islam Indonesia ya. Saya ulangi sekali lagi, 0812 7788 7780 7711. Oke, baik ya. Bang Ben, Bang Ben Muslim apa Kristen? Bang Ben dari tadi minta naik. Bang Ben, Bang Ben. Halo Ben. Ben. Ya ampun. Udah, saya turunkan aja. Baik, untuk penutup mungkin Ahimoto bisa memimpin doa. Apa doa Ahimoto? Kita langsung tutup aja. Jadi pesannya yang dari para mualaf, lembutkan hati dan yakinlah kalau kita berada di jalan yang tepat. Masya Allah, terima kasih semua teman-teman. Kita sudah berkumpul dari awal hingga penghujung acara ini. Waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Dan saya mewakili dari Akang, Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alif, dan semua yang narasumber yang tadi naik ke atas mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas supportnya terhadap acara ini. Dan juga kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan mengenai masalah perbedaan biarlah perbedaan, tapi kita tetap bergandengan tangan, kita tetap bantai yang namanya syubhat-syubhat, kita tetap beriringan bersama-sama. Untuk terakhir, Ustadz Alif, monitor. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat hari mualaf sedunia. Selamat hari mualaf sedunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat hari mualaf Bang Handi ya. Masya Allah, keren banget ya, meriah banget. Insya Allah tahun depan kita akan mengadakan hari mualaf sedunia ini. Rencananya ya, ini baru rencana. Nanti akan diadakan di Bandung bersama BMC. BMC itu apa? Bina Mualaf Center, Bina Mualaf Center ya, Masya Allah. Nanti Sukabumi, ya lupa Sukabumi. Bina Mualaf Center. Aduh lupa sedikit ya, nggak apa-apalah ya.
di Sukabumi. Masya Allah ya, nanti akan dihadiri oleh beberapa artis, beberapa kalangan pembesar-pembesar juga, terutama dari para pejabat-pejabat instansi daerah ya. Insya Allah nanti akan dihadiri oleh, udah undangan nanti akan disebar oleh BMC ya. Jadi BMC bekerja sama dengan APII ya. Masya Allah akan meriah nanti. Yang dekat ikut aja ya, yang dekat ya. Yang nggak ikut nggak apa-apa. Asal jangan Bro Jiman, masih ingat nggak kalau A Tuhan, B bukan? Bingung jawabnya dulu. Bingung. Siapakah Tuhan kamu yang sebenarnya, Man? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya. Dua-dua sebenarnya nggak bisa, karena mereka tidak bisa terpisah loh Bang, nggak bisa kasih pilihan. Itu pertanyaan konyol itu. Gua masih ingat aja jawaban lu kayak gitu dulu ya. Ada. Ya sekarang lanjut ke diskusi aja ya. Soalnya di beberapa YouTube masih pada lab, takutnya kayak gimana-gimana. Buat para oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Atau mereka udah pada mabuk ya, jadi berat sekali. Atau mereka udah Sambil nunggu saya nanya, Bang KTP kan baru tahun ini ya, 25 Desember ya. Ada teringat nggak Bang KTP sama Bang Jiman nih? Mengingat masa-masa lalu Anda mengikuti Natal gitu. Ada nggak kira-kira kangen-kangennya gitu? Ya, kalau itu ada Bang Andi pasti. Tadi malam udah saya keliling-keliling. Tapi dihibur dong dengan hari, dengan dihibur dengan kegiatan ini pasti ada nilainya tau? Ya, saya sangat mendukung Bang Andi. Alhamdulillah ada kegiatan. Kalau Jiman itu saya ingat dulu dia tuh, kalau udah malam Natal tuh satu hari sebelumnya, sebelum 25 Desember tuh ngamuk-ngamuk dia kepada emaknya beli baju baru, ya nggak Pan? Enggak juga. Ini nambah-nambah itu. Itu nambah bener lu, pasti. Nambah itu. Ya enggak? Nambah. Bener gak? Enggak. Bang Andi, ingat nggak waktu kita kuliti Al-KTP? Ngabung-ngabung tuh, pokoknya saya nggak mau mandi mak, saya nggak mau kalau nggak belum baju baru. Ngabung-ngabung tanggal 25 besok, malu gue sama teman gue. Ngabung-ngabung tanggal 25 besok, malu gue sama teman gue. Ngabung-ngabung tanggal 25 besok, malu Ini gue. ada yang feedback ya, Bang Al-KTP feedback Bang. Ya enggak Man, ngomong-ngomong lu ya nggak dibeliin baju baru ya? Enggak, kalau aku dulu kan bajuku semuanya kan aku beli sendiri Bang. Oh, aku punya rumah udah sendiri. mandiri lu. Punya rumah sendiri aku Bang, punya mobil. Oh pantesan lu anak ini sih, bukan anak durhaka ya? Bukan, hanya saja ketika pindah dikatakan aku anak durhaka, anak iblis. Gagal. Lucu kan? Kancam-kancam banyak. Mak, kalau gua kan dibeli baju, gua robohin nih pohon hias nih, gua robohin nih. Gua cabut listriknya nih, gitu ya. Jimen ini termasuk Aki Jimen ini ngeyel sekali sama Bang Handi dulu nih. Habis kena jebakan, berdua kita tandem Bang Handi ya. Makan Kaisar, makan Bang Handi. Iya, karena pertanyaannya itu tidak boleh diajukan seperti itu pertanyaan konyol gitu. Tapi selama aku renungi lama-lama aku bilang iya juga ya kalau secara logika manusia. Kalau logika manusia ya. Ya sebenarnya bukannya tidak logika, hanya saja kita tidak menerima pertanyaan itu karena kita menolak. Ada pertanyaan juga nih, Jiman dulu yang paling susah nih. Siapakah yang mati di tiang salib? A. Manusia, B. Tuhan. Itu serba salah karena aku udah tahu tembakannya. Kalau aku bilang manusia, ada kalimat di dalam firman Tuhan yang menebus. Kalau aku katakan Tuhan, masa Tuhan mati, kan aneh. Serba salah kan? Serba salah gitu. Kalau dia jawab manusia yang mati, berarti yang menembus dosamu adalah Tuhan. Kalimatnya di dalam ya. Kalau saya jawab Tuhan, masa Tuhan mati? Kan Tuhan kekal abadi. Nah itu dia. Serba salah gitu, serba salah gitu. Serba salah memang.
Bikin pusing kalau KTP dulu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Lanjut. Ada lagi nih, Man. Apa itu, Bang? Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria punya anak? A. Bapa, B. Yesus. C. Keduanya. Bentar. Kalau dulu saya jawab jujur ya, Bapak. Dulu saya jawab Bapak. Tapi ini yang lucu nih kalau Bang Andi ngomong gini, kami ketawa dulu nih kalau kami lagi nonton di Pusro tadi. A. Yesus. B. Ketawa langsung kami. Iya, makanya jangan di kota-kotain jawabannya ABC, nggak bisa seperti itu. Bang Andi kan memang spesialis jebakan Batman buat konten. Udah dikunci itu, jawabannya dikunci. A. Yesus. B. Maria. Makin Oten menjawab, makin dijebak, makin dalam. Bengkel. Kalau Bang Handi bengkel akal yang disentil ke Bang Handi. Pokoknya, tapi kemarin aku dibawa dinyimak-nyimak mereka kan ribut. Kalau mereka bertanya kenapa Tuhanmu mati, ini mereka yang ngomong ya di atas koma sama Oten. Yang biasa mereka bertanya kenapa Tuhanmu mati, ya jawab aja. Kalau tidak mati, ya tidak bangkit. Tidak ada kebangkitan kalau nggak mati. Itu sudah kompak mereka menjawab gitu kata. Berarti Tuhanmu mati. Aduh, ya Allah. Tapi ada sih jawaban yang membuat Bapak Pendeta itu, kan kalau di gereja itu kan kalau di namanya gembala ulang kan, digembalakan atau katekisasi, dia selalu mengagungkan bahwa Yesus itu adalah awal dan akhir. Saya bilang justru kalimat tersebut celaka. Kenapa saya katakan celaka? Awal dan akhir. Akhir itu berarti tidak abadi. Berarti berakhir, ada akhirnya. Sementara Tuhan itu abadi itu tidak ada namanya akhir. Abadi itu selamanya. Tidak berawal, tidak berakhir. Iya, enggak dikatakan Yesus adalah awal dan akhir. Itu bertentangan dalam. Iya, makanya itu kan bertentangan dengan konsep ketuhanan yang mana. Ada lagi nih, Man. Dulu gue ingat lo, Man, dengerin. Lo kan pernah jawab tuh, Yesus itu alfa sebelum abang aku sudah ada kan. Ya kan ya, gue tanya tuh. Ingat gua tuh. Gue tanya tuh sama Jiman tuh, yakin lu? Yakin Bang Andi ya? Gue tanya dia, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Iya. Ya kalau di kemanusiaannya ya itu Abraham. Aduh. Akbar. Bang Andi sedikit ya, boleh nggak? Ya. Dikit. Nah, ini. Salah paham lagi deh. Loh, ini Bang Kaisar ini saya lagi diserbu nih. Sebentar, sabar saya ngomong. Sebentar saya. Jangan kau tipu KTP kata. Saya kasih analogi sebentar. Gua nggak usah perlu analogi. Kalau saya bicara di sini kok. Saya ngomong di sini dia nggak usah tipu-tipu. Kok nggak usah tipu-tipu di sini? Kan suara saya kan? Nggak usah kau tipu-tipu di sini. Itu kan suara saya. Dengar aku. Kau nggak usah tipu-tipu. Nggak usah kau tipu-tipu di sini. Kau bilang Roh Kudus, bagaimana dengan Elizabeth? Bagaimana dengan Elizabeth? Kepenuhan Roh Kudus lebih hebat Yohanes yang dikandung Elizabeth. Bacot kau mau nipu-nipu kau di sini. Bunda Maria melahirkan. Mau nipu-nipu kau di sini. Apa, Bang? Double suaranya ya? Bahkan yang double ya? Iya. Itu Bang Kaisar dulu, Bang Andi. Iya. Ada juga pertanyaan ke Jiman nih. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya, kalau umur udah dibilang itu Maria, itu zamanku dulu ya, zamanku. Maria hanya saja kan yang disebut ini kan ketuhanannya itu sudah ada. Kan itu jawabanku dulu. Itu jawabanku dulu. Saya masih ingat semua jawaban itu. Kemanusiaan. Ada lagi nih ya. Kita kan refleksi aja nih. Ada lagi nih. Apakah Yesus Maha Kuasa? Jiwon jawab, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Gue bilang, selesai nih anak ini. Jawabannya gampang banget nih. Yakin lo, Man, Yesus Maha Kuasa? Yakin. Saya tanyalah dia, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Gak ada lah, palingan, mohon maaf, palingan susu dari ibunya lah. Itu kuasa dia. Katanya Maha Kuasa. Ya jawabannya saya kasih jawaban itu aja kalau nyerangnya Bang Handi. Aduh, jangan kayak gitu dong.
kadang malu sendiri ngingat ke flashback ke belakang, malu sendiri kayak nggak mau ngulang lagi gitu, malu gitu. Kita udah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, belum lagi kuliah. Masa hanya pertanyaan receh seperti itu kita muter-muter gitu, malu sendiri Bang Andi. Jujur, Paling malu. emosi tuh pendeta kalau SD kayak nanya kayak gitu. Ini pertanyaan kok pertanyaan TK gitu loh. Ganti dong pertanyaannya. Nggak mau dia. kayak ngecengin banget gitu loh. Saya udah sekolah tinggi-tinggi ditanya kayak gitu. Al-KTP juga dulu saya sebarkan, jangan percaya Al-KTP, Bang. Dia itu pendusta, penipu. Saya bilang begitu semuanya. Sama Kristen itu. Bukan, Al-KTP itu debater hebat. Penipu, saya bilang. Untung Bang Juma masuk kan, jadi dibelain, dibela. Ya dibelain Bang Juma kau. Selamat saya bilang waktu Gurunda datang. Waduh mantap. Untung ada Bang Juma. Masya Allah. Ini Estra Soru kan lagi viral di NTT, nggak dengar ya Bang ya? Iya. Dia mengakui bahwa 25 Desember yang lahir itu Dewa Mitra. Banyak orang yang DM dia kan, saudaranya, istrinya. Untung bukan istri saya yang nanya, kata dia. Kalau istri saya gimana, kata dia. Diserang sama pendeta lain. Betul. Tapi memang penuh kenangan ya waktu kita pertama ketemu, antum-antum semua kan masih Kristen ya. Ada lucu-lucunya ya. Lu kesel. Ada lucu-lucunya ya. Lu kesel nggak sih? Maaf kali serius tanpa mengurangi rasa hormat. Serius jujur. Aku bilang nih kalau sebaya aku kupukuli serius. Kupukuli. Suka-suka hati dia aja ngomong, aku udah mati kayak gitu. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, sejak yang dekatlah di Zoom sampai sekarang ini belum ada debater muslimah yang murtad, belum ada loh. Tapi debater Kristen, udah banyak yang mualaf tuh. Alhamdulillah ya. Itulah kebenaran Islam, teman-teman. Alhamdulillah. Makanya itu Bunda, sulit itu mengadakan hari murtadin. Gimana ceritanya? Cuma yang 2 orang doang itu pun kesasar. Enggak, tapi gini Bang, ada fenomena yang lucu gitu. Saya udah koreksi, ada tuh Yuli kan, dia mengatakan, oh kita nanti akan baptis ya. Terus yang dia ada beberapa tahun yang lalu dia menunjukkan secara live video yang dibaptis. Saya cari tahu tuh orang. Kalau udah dewasa gitu, ya namanya baptis dewasa kalau di dalam Protestan. Berarti dia asalnya Kristen ya, dia bukan berarti ya bukan murtadin gitu. Tipu-tipu itu Bang. Tipu-tipu. Iya. Karena dia dasarnya memang Kristen. Kalau kami itu di dalam Kristen khususnya Protestan ya. Kalau ketika udah besar itu ada namanya katekisasi. CD lah dibilang CD. CD itu setelah di CD baru dibaptis. Nah, tapi ini man, paling gampang kalau mereka itu ngaku-ngaku murtadin kan banyak tuh saya tanya. Sholat jenazah berapa rakaat? Udah jawab 3. Wih bagus, cakep. Sholat subuh berapa rakaat? Dia bilang 5. Wih cakep. Lucunya ingat gak Bang Andi? Bang Andi bilang tayamum berapa rakaat? Iya. Kalau Bang Andi ini ada satu video yang buat kami ketawa 4 orang kami ketawa semua. Bang Andi masih ingat gak? Ada satu orang yang mengaku dia makan semuanya. Malam-malam dia debat dengan Bang Juma dengan Bang Andi. Terus Bang Juma bilang, terus kecoa makan, kutu apa nih? Kutu kopret lah semuanya. Kita ketawa kompor, kita kira kutu apa? Kutu kopret lah semuanya. Oh iya ingat tuh Bang Andi. Itu makanya tercipta nubuatan itu Bang Andi. Segala yang itu loh Bang Andi, segala daging halal kau makan. Terkecuali sandal dan roda ban. Ingat gak Bang Andi itu nubuatan? Iya. Segala air boleh kau minum kecuali air ketuban. Kecuali ban serap. Ban serap ya. Allahu Akbar. Ustaz Alip izin saya turunkan ya, karena udah tidur Ustaz Alipnya. Waduh, gimana ini? Siapa yang mau hadapi ini orang kayak gini? Oh ini ya. Tenang aja. Ini ada 3 mualaf nih, digas aja sama 3 mualaf.
Halo Pak Bidan. Ya halo. Halo Bang Zuma. Bikin suara kok kayak gitu, santai aja kau. Kau kan bijak. Berwujud laki-laki. Santai aja kita, santai aja, santai ya. Kenapa ya? Izin ya guru-guru ndaku semuanya, aku merasa lapar. Gimana halo Bang Zuma. Sarapan. Oh dia dulu Bang Kaisar izin tanya dulu. Dia makan kutu masuk Dia makan kutu apa enggak nih? Tanya dulu. Kutu apa? Kalau ditanya kutu kupret. Tanya nggak bisa ngomong dia. Atau lagi terlepas gigi palsunya. Apa sih kamu kalau mau diskusi kalau enggak gua bersin nih. Iya, ayo. Kenapa lari ke personal? Ayo. Kenapa kau lari ke personal? Sama nggak Yesus itu dengan Isa? Tidak. Oh tidak, puji Tuhan lah. Iya mah, Nabi Isa nggak terkutuk, Yesus terkutuk. Oh. Nah, ayo langsung kena kepalanya. Iya kan ya? Iya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati terkutuk. Kalau Yesus kan mati terkutuk, datanya jelas. Iya. Nabi Isa tidak pernah dipermalukan, Yesus dipermalukan, ditangkap, diludahi, gitu ya, disalib, ditombak lambungnya, beda banget. Berarti Isa itu lahir di mana? Lahir di dalam dunia ini. Di kota mana? Di Yerusalem. Yerusalem di mananya? Di Yerusalem, di RT 12, RW 4. Oh. Kalau Yesus lahir di mana? Di RT berapa? Kalau Yesus lahir di kota Bethlehem. Di kotanya di kecamatan mana? Kecamatan apa? Kelurahan apa gitu? Jadi udah jelas ya. Enggak, Bethlehem kan kota. Dengerin dulu, jawab juga dong kan. Udah. Bethlehem kota. Tepatnya di mana? Kota kecil Bethlehem. Tepatnya di mana? Itu kan saya benar-benar katakan di kota Bethlehem. Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Nah, berapa ya? Ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tanggal berapa? Ya. Berarti tanggal 26, berarti tanggal 26 kan hari ini. Hari ini telah lahir, berarti tanggal 26 kan 2025. Hari ini telah lahir bagimu. Sekarang sudah lahirkah di hatimu Yesus Ya, Kristus? hari ini kan tanggal 26. Iya, makanya tanggal 26 katanya. Sudah lahir di dalam hatimu Yesus Kristus. Dibilangin tanggal berapa? Lah, setiap hari lahir di dalam hati Yesus seseorang. setiap hari lahir. Buset, banyak kali tuh Yesus. Iya. Sekarang sudah lahirkah di dalam hatimu? Memang hati melahirkan. Nah, sekarang kutanya, sudah lahirkah di dalam Sejak hati kapan ada hati melahirkan? Dengarkan dulu, sudah lahirkah Yesus itu di dalam hatimu? Sejak kapan ada hati melahirkan? Jawab dulu. Apakah Mana ada hati melahirkan? Nggak ada. Lo jawab dulu tanggal berapa itu? Jawab dulu tanggal berapa? Yesus Kristus sudah lahir di dalam hatimu? Tanggal berapa itu lahirnya? Ya ampun. Jawab dulu. Sudah saya katakan. Aduh. Enak banget, Aish. Enak banget. Tanggal berapa lahir dibilang hari ini. Sudah lahir kayak Yesus sudah lama hatimu, sejak kapan hatiku melahirkan? Udah dijawab kok. Enggak lah. Masa ada Yesus lahir di hatiku? Mantap nggak bersihnya tuh teman-teman? Mantap. Kalau saya itu kan bersih, itu kalau aku keludahin itu. Kenapa ya orang-orang kayak gini nggak nyambung bang? Tapi Jiman juga nggak kayak gitu-gitu banget dulu, enggak? Enggak. Kalau saya dulu kan memang sih bang, ketika pakai akun Jimen ini, memang dari hati saya lepaskan, kesampingkan dulu, netral gitu, dalam posisi netral. Maksudnya hanya pada posisi ilmu pengetahuan gitu, hanya mencari secara akademisi gitu. Nah, jadi ketika orang menerangkan, saya dengarkan dulu. Kalau sebelumnya saya tidak, saya hujat itu Nabi. Apalagi saya kan ada hujatan saya dulu. Aduh, nauzubillah min zalik ya. Sekarang oten-oten yang anak-anak baru itu baru niru-niru, saya ketawa gitu. Ya, saya sudah kering, mereka baru nyemplung. Tapi rata-rata mereka memang ini disuguhi dengan
ilmu dari Islamofobia gitu, terutama buatan si CP masuk ke Indonesia gitu loh. Iya. Dan itu Ya, bukan itu hanya memang. buatan CP aja si Bang Andi. Ya Setenias itu kan keluarga saya juga Bang. Jadi kurikulum itu sudah ada di dalam teologi mereka, ilmu kurikulum teologi gitu. Ya jadi itu sih menurut saya sih itu cara mereka untuk menyatakan kepada orang yang mendengarkan, oh hanya Kristen loh yang benar itu. Dengan cara menjelekkan sesuatu orang, merendahkan, jadi seolah-olah dialah yang menjadi pahlawannya. Tetapi yang menjadi pahlawan ini covernya aja, yang slogannya aja yang mengatakan bahwa dia pahlawan. Isinya semuanya itu ulat bulu gitu. Yang paling parah itu klaim argumentasinya itu dia nggak berdata. Iya. Misalnya dia berstatement gitu. Iya, Minta datanya nggak ada gitu loh. Inilah jangan jauh lah Bang ya. Ini saya banyak itu, kan saya diundang juga Natalan sama teman saya. Jadi kan dia udah tahu saya udah pindah. Saya diundang, ketemulah sama pendeta saya. Pendeta ketika saya di GBI, bukan di BNKP, ya kan? Tapi dia pendeta bukan gereja yang jemaat yang ada saya. Dia pernah ke gereja jemaat GBI Carrefour gitu. Jadi dia ngomong kayak gini, kenapa ya? Ini Islam ini mengganti ya, saudara-saudara Anda itu mengganti bahwa hari 25 Desember itu menjadi hari mualaf gitu. Nah, saya tertawa di situ, saya bilang, lah kalau diganti kenapa Bapak mengadakan 25 Desember Natal? Karena namanya diganti berarti yang lama tidak berlaku. Harusnya Bapak ngikut sama kami. Gitu. Tapi lihatlah nanti ya Pak, 25 Desember Bapak nanti pasti berkhotbah. Ya, Bapak merayakan Natal. Nah, sementara kami kegiatan kami bukan kegiatan ibadah gitu. Hanya saja kami melaksanakan kegiatan tersebut berkumpul kepada para mualaf. Begitu. Jadi hal seperti itu aja secara logik ya seorang gembala tidak paham hal tersebut. Membuktikan bahwa memang bukan dasar ilmu pengetahuan secara logik yang harus dia cari jawabannya, tetapi karena dia membenci. Jadi sudah sudah tersulfur di pikiran dia bahwa saya harus berprasangka buruk terhadap hal tersebut gitu. Dan itu yang dialami oleh oten-oten jemaat biasa, apalagi jemaat yang datang duduk ngasih ngisi kolekta, ngasih uang persepuluhan, udah pulang, habis itu besok hari minggunya lagi seperti itu datang. Apalagi jemaat seperti itu, sudah botolnya minta ampun, ditambah lagi cara berpikirnya, oh udah botol sial pula lagi masuk neraka. Itu yang membedakan gitu Bang Andi. Bahasa Kalau saya Indonesia dulu kurang bagus. Iya, nggak bisa membedakan Tuhan Tuhan. Gitu. Enggak, itulah masalah diganti. Enggak ada kok yang ganti 25 Desember. Iya. Bahasa Indonesianya itu nggak nyambung itu. Iya. Terus dia mengatakan kenapa tidak tanggal lain? Lah suka-suka saya di hari Idul Fitri juga, di tanggal hari Idul Fitri kalian masuk hari Minggu juga kalian ibadah, tidak ada masalah sama kami. Kalian juga melaksanakan ibadah rumah tangga di hari Idul Fitri pada waktu itu, tidak ada masalah sama kami. Jumat Agung dipakai. Iya, tidak ada masalah gitu Bang. Ini kan kegiatan itu yang disebut dengan diam dulu berhala ya. Kegiatan itu yang disebut dengan hukumnya itu adalah mubah. Ya. Mubah itu sama seperti menyisir rambut, kegiatan normal. Kita laksanakan tidak mendapat pahala, tidak melaksanakan juga tidak mendapat dosa, ya tidak ada. Jadi kami sebagai umat Muslim saya nyatakan kepada Pak Pendeta, ya mohon maaf Pak Pendeta, kita jangan disama-samain ya. Kita beda. Kalian pengendali avatar, saya di sini adalah akidah Islam, yaitu agama yang benar. Gitu. Itu kan untuk mengcounter jawaban mereka, gitu. Ya. Tetapi apapun ceritanya, ya di hari mualaf ini, ya saudara-saudaraku mualaf, kita punya beban, yaitu apa? Tanggung jawab, ya bagaimana mengamalkan tentang Islam itu, gitu. Jimen. Ya. Jadi mereka ini tidak mempunyai wawasan yang luas atau menggali sejarah yang pernah terjadi. Pada tahun 1961 dan pada tahun 2000, hari Idul Fitri itu bersamaan dengan hari Natal. Kenapa nggak protes? Iya, itulah yang saya sampaikan tadi. Coba dicek. Bersamaan Idul Fitri dan Natal itu 1961 dan tahun 2000 bersamaan.
Makanya wawasan cakrawala berpikir itu nggak ada buat si Petra ini. Domba-domba. Buktikan Allah kalau memang benar ada. 2031 juga. Buktikan kalau Allah itu kalau ada. Sini saya buktikan, sini saya buktikan. Mana? Kalau ya, kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ada, kamu nggak punya Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan ibunya Tuhanmu. Nah, kemudian ibunya Tuhanmu melahirkan Tuhanmu gitu loh. Udah jawab ya. Itu aja. Ya kan Allah menciptakan manusia termasuk Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Yesus, itulah Tuhanmu. Nah, gitu. Iya. Jadi kalau tidak ada Allah, kamu nggak punya Tuhan. Betul. Setuju? Mohon maaf. Betul, setuju. Ini ada izin ya Bang menjawab Pendeta Depi menjerit. Mohon maaf saudaraku. Ya, Yans Bamba monitor. Mute dili. Yans Bamba. Nah, izin ya saudaraku. Depi itu bukan pendeta. Dia tidak menjalani namanya sekolah teologi. Dia itu bukan pendeta, dia hanya ngikut-ngikut para gembala. Ya, kata kasarnya tukang sapu gereja dia itu. Makanya ketika saya naik di Komal dia emosi. Saya bilang saya mau bongkar latar belakangmu. Karena itu orang Nias si Depi itu. Jadi jangan dipanggil pendeta, nanti naik kuping dia. Nah, inilah fenomena di dalam kekristenan. Ada orang yang tidak punya hak otoritas, tidak punya kewajiban otoritas menginjil dengan ilmu yang mumpuni, tetapi menginjil gitu. Kita sudah tahu kegaduhan yang terjadi ya tentang akidah mereka. Apa itu? Telah dipaparkan oleh Kudis. Backgroundnya bukan sekolah teologi. Dibantah oleh Pak Bom, dibantai oleh lagi Pak Depi. Ya. Mereka itu tidak ada backgroundnya gitu. Ilmunya tidak mumpuni. Makanya yang membedakan kita dengan Islam, belajarlah kepada orang yang ahlinya. Ya, kita belajar kepada orang yang ahli supaya ilmu itu tidak terputus sanadnya. Ya, jadi bisa dijadikan dalil, bisa diamalkan kepada anak cucu kita, kepada generasi seterusnya. Itu yang membedakan kita dengan Islam. Jadi jangan dianggap bahwa Depi itu adalah seorang pendeta. Tidak, tukang sapu gereja itu. Ya. Jemen. Tapi kalau kita lihat diskusi ya Gurunda atau siapa ya, sama aja kelasnya sih. Pendeta kelas ST berapa? Karena gini ya, mereka itu sekolah bukan untuk paham Bibelnya, tapi untuk bagaimana lebih bisa memuter-muter, bukan untuk paham. Siapa ya Rasul Lubis. Ya kan pendeta, banyak pendeta itu. Apa kata mereka? Ya kalau pakai akal memang sulit. Jadi gitu Bang, bukan karena dia pendeta terus ajarannya nyambung bersanad segala macam. Nggak bisa. Tetapi di sisi lain juga Bunda saya melihat karena dia menantang Bang Juma pada saat itu. Ini ada suaranya Agatan, nih dengar dulu Jun. Mana? Adam dulu atau Yesus dalam keilahiannya dia telah ada. Dia bilang Adam dulu baru Yesus ya. Artinya Yesus lebih tua daripada Adam. Agatha. Yuk. Itu kan? Iya, itu maksudnya ketuhanannya, Bang Andi. Saya tahu, kan itu jawaban saya dulu. Kalau kemanusiaannya lebih tua Adam lah. berarti kalau gitu Yesus yang ciptakan Adam. Ya itulah konsekuensi logikanya sebenarnya. Kena lagi lo sama gue lo. Konsekuensi logikanya kan seperti itu. Nah, itulah kenapa lah Bunda tadi Bunda mau saya tanggapi Bunda Rama. Itulah kenapa saya tidak setuju ketika saya DM tuh si Depi. Ngapain lah kau nantang raksasa ya? Kau nantang yang punya ilmu ya, ilmunya itu raksasa gitu, daripada sementara Anda ini masih kecoa gitu ya. Ya. Maksudnya saya ya ilmu itu harus sekufu gitu ya. Lawan debat kita pun harus berarti sekufu. modal nekat ya, modal nekat. Nekat. Apa itu kalau tidak koin? Mohon maaf saudara. Pak Depi itu bukan tujuannya untuk menginjil. Kalau menginjil itu belajar dulu dia. Kalau di dalam Kristen harus ikut sekolah teologi. Ya. Kalau ada orang-orang apologet Kristen mengatakan, oh kami itu apologet, bukan seorang pendeta, harus belajar teologi. Ya, dari mana Anda bisa memahami ya teologi kekristenan kalau kau tidak belajar di STT secara internal?
secara keseluruhan universal di dalam teologi itu. Ya, itu saya bisa bantah karena keluarga saya keluarga STT, dosen STT gitu. Bang Jimen, Ya, Kang, Bang Jimen kan di sana banyak gereja ya. Ada gereja yang mau dijual kan di sana? nggak ada Kang. Kalau ada hubungi ya, saya mau alapkan. Itu bukan Eropa Kang. Bahasa Indonesia mereka aja masih kurang-kurang Bang. Enggak, di Indonesia sekarang udah mulai pada bangkrut kok. Siapa tahu ada, ya kita mau alapkan lah. Nggak apa-apa kan? Ya bisa juga, alhamdulillah, insya Allah. Ya, iya secara disiplin keilmuan. Nah, itu bedanya di dalam Islam. Kalau di dalam Islam, saudaraku, belajarlah kepada yang memang ilmunya itu mumpuni, ahlinya. Apalagi kalau berkaitan tentang akidah, ya, hukum, syariat. Jangan main-main. Tidak boleh tafsir sendiri. Salah kalau tafsir sendiri. Gitu. Lihat saya Muslim apa Kristen? Malam. Wah, Malam. Halo. Petra ganti akun Bang Jimen. Apa? Selamat malam. Beda, bukan Petra. Lanjut. Selamat malam. Nggak ada yang nyahut ini, aduh. Ya tidak disahut lah Bang. Pakailah logika kau. Ini udah jam 1 lewat. Itu namanya selamat dini pagi. Pagi. Malam itu dari dengar dulu, hantu blau. Malam itu dari jam setengah 7 sampai jam 12. Kalau udah berganti hari itu dini pagi dikatakan. Ya makanya nggak dijawab. Kau minta jawaban tapi sautan pernyataan Anda kan salah. Dengar dulu Nias. Aku pikir tadi bawa-bawa suku saya Anda. Malam tadi. Sorry. Iya makanya kan saya meluruskan Anda. Iya di pagi di Indonesia ya. Iya, terus Jiman, kamu tuh apa sih, murtadin ya atau mualaf? Kok suaranya Bang Jimen, bentar, kok suaranya selamat malam. Kok kayak gitu suaranya ya? Iya, tulang lunak ini. Tulang lunak. Oh iya, pantas lah, dia kan di negara lain ya. Alay nama itu. Alay. Oh iya. Iya ya. Kamu mualaf ya? Sama lu. Kamu mualaf, Jiman? Iya, kenapa saudaraku? Oh, kan kita mau nanya-nanya ini kan gitu ya kan. Apa kau yang menyebabkan kau bisa pindah ke Islam? Nggak mau aku. Tuhannya yang keluar dari kelamin, nggak mau aku. Masa Tuhan saya keluar dari kelamin? Terus turun kan harusnya dari surga, bukan dari kelamin. Ini dari kelamin, ada-ada aja pun. Tahu dari mana kau turun dari surga? Harusnya Tuhan turun dari surga dengan tahta kemuliaannya. Iya, ya maksudnya kan? gini loh. Jadi kalau dia mau turun, masalahnya ini keluar dari kelamin. Ada Tuhan keluar dari kelamin. Kau tidak mikir pakai logika gini, Bre. Kok Tuhan saya itu keluar dari kelamin ya? Kalau Tuhan saya keluar dari langit gitu, ya masih turun dari langit, ya masih logik gitu. Aku terima alasanmu. Berarti kan alasanmu karena kau nggak terima dalam Kristen itu Tuhan Kristen itu lahir dari kelamin. Ya kan? Harusnya turun dari surga kan gitu. Ya dari langit lah. Nah, dari mana? Surga apa langit? Yang jelas dong. Iya dari surga lah, kan pasti melewati langit, botol. Dari mana tahu kau lewati langit surga? Oke, Yesus itu naik ke mana? Enggak, tunggu dulu, gue tanya. Ya itu buktinya Tuhan kau naik ke mana? Nah, kan kau ditanya lari-lari. Di dalam Bible kau itu Urano. Ya, langit. Jawab dulu. Tahu, tetapi diterjemahkan surga. Saya pakai istilah Bible kalian, hantu blau. Saya pakai istilah Bible-mu. Jangan lari-lari dulu kau. Nah, apa itu saudara? Berarti jangan ketawa bodohmu, santai aja. mulai menghujat. Siapa yang mau menghujat? Udah. Jangan serang kalau pribadi. Kalau nggak merasa jangan. Iya. Kalau nggak merasa kok jangan. Ya, saya tidak merasa, makanya saya bilang jangan menghujat. Dia tidak tahu bahwa Bible dia itu Yesus itu naik ke mana. Yesus kan Tuhan dia, naik ke mana coba? Langit atau surga? Original teksnya langit, terjemahannya surga. Lupa dia. Enggak ada di Bible itu.
di original teks nggak ada itu paradiso, yang ada uranon. Uranon. Ya, di Yunaninya. Kalau di Ibraninya itu nggak ada itu. Ya, Samayim juga, Samayim itu langit. Iya. Nggak ada jannah, nggak ada. Ya. Ya, tapi lebih parah ini. Lah ini hari kebahagiaan para mualaf, bukan hari berantem mualaf ya. Andi, Jadi kalau mau naik, Andi, kau sopan lah kau, jangan. ini hari kebahagiaan mualaf, gitu ya. Ini bukan hari mualaf berantem. Iya betul. Jadi gitu ya. Setuju ya teman-teman ya. Betul, Bang Andi. Masuk. Betul. Tapi ingat, Bang Alketepe, pas kita diskusi ya, pas abang murtad ya. Murtad balik ya. Bang Alketepe masih ingat. Dia bilang saya, Andi kau sopan. Dia tadi mengucap personal, mengeluarkan kata bodoh. Nggak sadar dia, kalau dia nggak sopan duluan. Makanya gue turunkan. Udah mengeluarkan kata oon. Itu seseorang yang diskusi sudah mengeluarkan kata begitu, itu artinya udah kalah di dalam diskusi, nggak bisa ngontrol diri lagi gitu. Iya betul. Itu secara psikologis ya. Nggak bisa loh, ini di sini ilmunya Tatang Sutarman yang main bro. Makanya kalau lu mau piawai dalam berdiskusi, ya biar kata lu nggak punya ilmu, tapi ilmu komunikasimu agak sedikit mumpuni gitu ya. Lu beli buku gua yang belum dirilis, buku Tatang Sutarman, beli lu, carilah. Tapi belum dirilis, gimana caranya? Mikirlah. Ayo pikirkan secara logika. Mikir. Aduh. Tapi teringat nggak Bang Alketepe ketika abang balik ke dalam kekristenan gitu? Kita pernah diskusi ya. Ya. Iya kan? Saya bilang jangan permainkan agama, jangan permainkan Tuhan, kita tidak tahu waktunya. Saya masih ingat itu malam-malam ya di komalnya Bang Inspirasi ya. Betul. Iya. Itu. Gitu. Dan saya tidak mau waktu kita ngobrol itu setelah saya pesan Iya. Nabawiyat. Iya. Belum nyampe tapi itu. Iya betul. Jadi belum saya pelajari. Dan itulah ya, jangan kita berprasangka buruk, karena kenapa saya pernah berprasangka buruk kepada saudara saya gitu ya. Oh pasti dia itu masuk Islam karena pansos. Man, lo tahu nggak manin KTP kalau dia nonton itu, dia itu nonton di pos ronda rame-rame sama temennya. Soalnya dia nggak boleh di rumah, takut sama abangnya. Oh iya, nonton bareng dia, nobar dia di pos ronda. Pulang-pulang ya di YouTube kan. Itu pura-pura pas pulang ya nggak boleh ketahuan sama abangnya gitu. Tapi sudah mulai sih di situ. Oh ya, Islam kayak gini gitu ya. Iya. Ya prosesnya 3 bulan kali ya KTP. Kurang lebih Bang Andi. Kurang lebih. Nobar loh dia itu, nobar dia sama teman-temannya. Sampai ribut kan. Kratos, aduh. Saya terakhir tuh dia nonton sama temennya. Kalau KTP udah mulai sedikit pro ke Banyuma, temennya enggak. Sampai apa yang terjadi, lu mau tahu enggak? Pos ronda dipindahin. Enggak gitu-gitu. Hiperbola ini. Hiperbola. Yang lucu tuh Bang Andi, kawan saya itu bilang, ayo kita masuk yuk. Saya sama dia bertekad, ayo kita masuk. Nah, saya buatlah akun ini, teman saya juga buat. Naiklah kita malam-malam di roomnya Blender ya, ada Bang Juma di situ. Jam-jam begini juga jam 2 nih kalau nggak salah. Kemudian teman saya bertanya, saya bilang kau duluan nanya lah. Dia nanya sama Bang Juma, kenapa ya kalau memang Tuhan itu mengharamkan babi dan anjing, kenapa diciptakan? Terus Bang Juma menjawab, oh ya, supaya bagi yang berakal tidak memakannya. Emosi dia. Artinya yang makan tidak berakal. Iya. Kan kita kan makan dengan begitu kan. Jadi kita jadi emosi, dia lebih dulu emosi dia. Aduh. Iya. Semua binatang diciptakan itu ada manfaatnya. Iya. Babi manfaatnya apa diciptakan? Yang menguji iman. Iya. Menguji iman kita. Betul. Betul.
Padahal kalau kita ingat Bang Handi ya, waktu Adam dan Hawa diciptakan ada pohon yang dilarang kan, jangan dimakan. Nah, untuk apa coba diciptakan pohon di tengah-tengah itu? Ya, padahal Gimana banyak aja pohon-pohon buahnya, lain, banyak pohon-pohon lain, buah-buah yang lebih enak. Alat uji. Ya, karena ujian gitu. Ya sama seperti seorang guru ya, memberikan, ya seperti Bang Handi ini kan selalu memberikan pertanyaan dengan ABCD. Di dalam jawaban ABCD itu ada jawaban benar, ada jawaban yang salah. Tetapi tetapi dikembalikan kepada kita hak prerogatif kita untuk memilih jawaban yang benar, yang mana jawaban kita harus berdasarkan apa yang telah diajarkan atau tertulis sebelumnya. Gitu. Apa itu kitab suci? Apa itu larangan? Kalau udah dilarang sebelumnya berarti ketika ada di hadapanmu makan atau tidak makan, A atau B, kau harus pilih mana? Gitu. Nah, betul itu. Bang Handi ini guru sebenarnya. Ya, kalau saya kan cuma mempermudah. Saya mempermudah loh. Saya udah siapkan jawaban gitu loh. Iya, tapi jawabannya. Iya, pertanyaannya itu pilihan ganda mengkunci gitu jawabannya. Kunci jawabannya. Nggak bagus juga. Nah, lebih tua, Yesus atau Maria? Itu gak pernah lupa saya tuh. Tapi Jimen, Bang Al KTP, kalian tidak menyadari kan? Setiap opsi jawaban dari Bang Handi itu adalah jebakan. Maju kau pilih A kena, B kena, C kena, D pun kena kau. Ah, itulah Bang Handi. Jadi siapa yang menjawab terus menerus bakalan oleng. Serius. Iya. Tapi jujur. Contoh Jimen dan Bang Al KTP. Makanya kan Bang Handi kalau ngasih pertanyaan kayak gini, siapa yang menebus dosa? Aku dalam hati, nenek moyang ini kurang ajar, ini orang ini dia ngasih jawaban hanya dua itu, A Tuhan, B manusia. Kenapa tidak ada opsi lain? Dua-duanya Tuhan, ataupun tidak boleh dipisahkan, atau pakai jawaban teologi Kristen. Karena jawaban yang umumnya secara logis A atau B, manusia atau Tuhan. Serba salah kalau saya jawab manusia. Di dalam pernyataan Paulus yang menebus dosa adalah Tuhan. Kalau saya jawab Tuhan, masa Tuhan mati? Nah, aneh kan? Nggak bisa jawab gitu. Jadi ujungnya apa? Saya timbulkanlah percakapan yang bisa menjadi kontroversi, yang bisa memicu kericuhan, sehingga saya diturunkan dan seolah-olah saya menyatakan, oh mereka takut saya diturunkan. Tapi pada dasarnya sih kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Selama ini itu yang gua tangkap selama ini. Iya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah ya? Iya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah gitu. Iya, betul. Contoh kan misalnya nih, apakah Yesus itu Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Gimana jawabnya coba? Mikir kan? Iya, serba salah kalau saya jawab Tuhan. Iya, kalau saya jawab Tuhan, ini konsekuensi jawabannya. Saya jawab Tuhan. Pasti Bang Handi, saya prediksi nih, Bang Handi jawab. Nah, dia datang ke dunia apa? Manusia. Dan terus apa ketuhanan yang ketika dia datang ke manusiaan? Ah, itu bingung. Jawabannya Dwi natur. Makanya harus jawabannya itu harus dari versi kami, nggak boleh ABCD. Dari awal kan sudah saya katakan, Bang. Harus ada jawaban lagi dari ya, kami. ini yang terakhir nih yang lucu nih gitu ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? A ciptaan Tuhan, B bukan. Pasti dijawab dulu pertama, masih lancar nih. Pasti dijawab ciptaan Tuhan, kan gitu ya. Apakah Yesus itu manusia? A manusia, B bukan. Masih lancar nih. Manusia. Nah, ini yang terakhir nih. Apakah kemanusiaan Yesus diciptakan? A diciptakan, B tidak. Wah, yang di sini nih mempersulit ini keadaan nih. Mau dia bilang tidak diciptakan, dia manusia. Dia mau bilang diciptakan, Yesus Tuhan. Nah, gimana itu, man? Coba lu pikir dah. Pening lah, Bang. Tebak semua tuh, dua-duanya. Iya. Kan dari awal persetujuan. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Sepakat nih, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Sepakat nih, manusia. Yang terakhir nih, apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Kalau yang lain, pertanyaanmu salah. Saya bilang gini deh,
Kamu yang bikin pertanyaan, baru kau jawab sendiri. Ada yang ngikutin man, dia jawab sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri, gua dengerin aja gitu sampai pagi. Iya. Gitu. Jadi kalau cerita dulu, tempo dulu ya, di saat Bang Zuma, Gurunda Zuma istirahat, pasti berdua kita ya Bang Andi ya, cemilan di dini hari. Kita ambil sisa-sisanya Bang Zuma ya. Sisa-sisanya Bang Zuma kalian makan. Allahu Akbar. Ada tamu. Sambit dulu, sambit. Sambit apa disambut sih? Baru. Nge-lag dia. Nggak bisa ini, masih muter-muter itu. Oh, masih muter. Makanya Tapi memang punya kenangan ya, ada kenangan masih. Punya. Makanya kami juga punya kenangan ketika jadi Oten gitu. Dan kami juga punya kenangan ketika masuk Islam, yaitu pertama kali lah gitu. Kalau kita kan Bang Alketepe, kalau biasanya Natal seperti ini ya Bang Paman Kaisar kan, biasanya itu kalau Natal 25 Desember itu BPK itu sudah dihidangkan ya kan, babi panggang kan. Iya. Itu Bang pasti. Tidak, saya Ugama Walim, saya basic Ugama Walim tidak boleh makan itu. Jadi memang. Oh iya, permalin ya Bang. Ya. Permalin. Iya beda lah. Kalau saya dengan Bang KTP lah ini. Habis itu kalau ada bir, tua, kawa-kawa, orang tua, bantai di situ. Iya kan, betul nggak? Semua diminum, semua diminum. Jadi penolaknya itu daging itu B2 sama guguk. Iya. Makanya saya tuh kadang menyesal ya. Di sholat tuh, ya Allah, Akbar. Saya ingat lagi dulu. Ya Allah, dulu saya makan ini, ya Allah, ampun saya. Saya berdoa terus begitu, Bang. Kalau dia di sini, kalau kita potong guguk itu dimasukin dalam karung. Ya, kalau enggak kita pura-pura kasih makan dia kan, pas dia lagi makan ambil kayu besar bak di kepalanya tuh. Panggang. Jadi enggak, makanya saya bilang kalau Kristen bilang ajaran kasih, homo kosong, kasih apa? Kasih pukul, kasih mati. Ngeri. Lucunya lagi saya ingat dulu ya, kalau saya dulu tuh Natal, kita pakai itu pergi di gereja, kalau bisa 2 gereja, karena kan kita lihat gereja yang hitsnya anak muda itu kan biasanya itu kan karismatik, GBI ya kan, karena kan musiknya lebih ngebeat di situ gitu, ya kan, perempuan. Ada Bang, ada band Bang, aduh. Sorak-sorak bergembira. Joget-joget lompat-lompat Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang lama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Handi, Bang Moto. Wan Abi, saya sehat Ibrahim. Oh iya kapak ya, nggak pernah. Bang Abi gimana? Bang Abi gimana? Kencing lancar? Kencing lancar gue Bang, aduh kangen banget gue sama Bang. Alhamdulillah. Kita tidak berpelukan ya. Alhamdulillah kalau kencing lancar. Kalau mampet sakit itu. Kangen juga Bang cuma mahal. Bentar, kita hiburan dulu. Biar aja doang. Iya. Hiburan dulu. Bang KTP hiburan dulu nih. Ini Kaisar nih. Paman Kaisar nih yang ada orang kayak gini. Buktikan kalau Allah itu ada. Coba. Kan udah dijawab tadi loh. Apa jawabannya tadi? Kalau Allah itu tidak ada, kau nggak punya Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan ibu. Gitu. Kan saya jawab. Ini susahnya ini anak ini kita menjawab dia nggak terima. Muhammad pernah nggak melihat Allah? Itu loh. Pernah nggak dia melihat Allah? Yesus. Nggak udah. Ya Yesus emang pernah melihat Tuhan kau Bapa di surga apa? Pernah dia lihat, ya. Yang dia lihat itu yang turun dari langit itu ketika dia itu dibaptis, Tuhan dibaptis ada aja. Yesus berkata, ya suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Iya. Itu berarti Tuhan itu nggak bisa dilihat. Dia menuntut melihat Tuhan. Ini kan namanya orang gila. Iya. Makanya itu Bang Handi. Itu tanya ini sama Bang Alketepe, hanya 2 itu kita bisa lihat wujud Tuhan di dalam kekristenan di agama kami dulu. Apa itu? Hanya 2. Ya. Wujud secara asli ya manusia dengan merpati binatang. Serius. Roh Kudus turun itu Tuhan itu. Nah, merpati dari sana. Yohanes hanya yang bisa melihat. Matius 3, 16, 17 itu. Waktu dibaptis Sungai Yordan kan. Makanya
tadi Yohanes 5:37 itu suara yang tidak bisa kau dengar, rupa yang tidak bisa kau lihat. Lalu ini Lukas ini dari mana dia dengar ini ya? Lukas 3:22 nih. Lalu terdengarlah, turunlah waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah burung merpati berupa Roh Kudus berupa burung merpati, dan terdengarlah suara dari langit. Itu yang Dari sering mana saya Lukas dengar tanya, ini? itu juga sering saya tanyakan itu ya. Itu pertanyaannya gini nih. Kok mesti kalau dia itu ada. diam dulu kau. Aduh, dinaikkan lagi sini. Dia mau diludahi itu. Saya belum meludahin Pak Handi. Oh. Kan saya Ya belum udahlah. meludahin. Ambil jatah lah. Udah naikin. Ambil jatah. Ada Nanti yang saya, ambil. siapa lagi yang mau ngeludahin siapa? Bang Andi, Siapa lagi? biasanya kalau dia bolak-balik naik gitu tuh dia sudah goyang itu, terguncang dia. Siapa lagi yang mau Semakin banyak mualaf ngeludahin? Siapa lagi? Aku. Ya, giliran. Wah, gitu. Buktikan kalau Allah mau ada. Nah. Kok Bang Handi terus? Gantian dong Bang Handi, yang lain juga pengen ngeludahin. Tidak, karena ludah Bang Andi itu sama dengan racun cyanida. Enggak, Bang Satria lama nggak ketemu, jenggot sama panjang ya. Jadi itu ada pertanyaan di situ di Matius 3:16 ya, bahwa Yesus kan di bumi ini lagi dibaptis kan gitu ya. Adalah Roh Kudus seperti merpati di awan. Terus terdengarnya suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Satu di bumi, satu di awan, satu di surga. Ya, jadi ada 3 sosok di 3 tempat berbeda dalam peristiwa yang sama. Betul. Pertanyaan ini adalah, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa di surga. B. Yesus yang dibaptis. C. Roh Kudus seperti merpati. D. Semuanya Tuhan. Kira-kira jawabnya apa ya? Aku nggak mau lah konsekuensi botol kayak gitu. Nggak berani aku. D, semuanya Tuhan. Beri Tuhannya banyak. Gitu. Tapi jujur Bang Andi, betul ya, jujur ya. Ketika saya baca Bible itu, ya saya satu yang paling nggak saya habis pikir merenung-renung juga itu di Yesaya 7 nomor 20. Kalau buka, masa Tuhan saya dulu kerjaannya tukang cukur gitu. Bahkan tukang mencukur itu pakai pisau cukur Raja Asyur gitu. Masa nggak maha kuasa? Dari Sungai Efrat. Iya. Menyambut itu syukur dari Sungai Efrat di Raja Iya. Asyur gitu ya, mencukur bulu paha gitu ya. Dan jenggotnya Iya. juga. Jenggot. Minjem ya? Minjem pula lagi. Minjem lagi. Baru ngomong-ngomong gitu. Pinjam lagi. Ini Dharma Lestari Muslim apa Kristen? Kayaknya pendeta dia banyak model-modelnya nih. Ya, Dharma Lestari. Dharma Lestari. Dharma Lestari. Aduh Bang, kalau naik itu bawa mulutnya jangan ditinggalin. Tapi tadi siang atau menjelang sore tadi itu saya diskusi loh. Saya tanya, udah selama kau hidup, kira-kira udah berapa ekor babi kau makan? Lu mau tahu jawabannya enggak? Apa? Sudah kurang lebih 50 ekor babi dia makan. Banyak itu. Sama dia hidup. Banyak. Kami jujur Bang, kami itu aku tidak tahu Bang Alketep ya, entah congok kali, congok di kalau bahasa Medan itu rakus kali ya, congok kali itu makan babi. Memang congok, ya jujur congok, hanya saja ketika tahu fakta babi itu secara medis, kenapa babi itu dagingnya di antara lemaknya dan dagingnya itu walaupun sudah dicuci bersih-bersih lalu direbus, dicuci lagi, masih ada bau amis. Masih ada bau amisnya menyekat. Karena lemaknya itu banyak. Bukan Bang. Babi itu tidak pernah disembelih. Jadi urat nadinya itu tidak putus. Ini secara medis ya. Ya, saya baru paham gitu. Kenapa ya? Mama saya dulu cuci itu bersih-bersih sampai pakai bumbu-bumbu yang berlimpah gitu. Tapi ketika kita gigit itu di tengah dagingnya masih keluar itu bau amisnya. Ketika babi itu tadi mau digunakan, dia tidak dipotong urat nadinya, tetapi ditusuk. Ketika ditusuk dia teriak. Ketika teriak, ketubannya di dalamnya itu pecah, masuk ke dalam daerah dagingnya. Coba praktekin suaranya kalau teriak. Bang, jangan cari masalah Bang. Abang maksudnya apa ini? Ini abang cari masalahnya apa ini? Jadi ketika udah masuk ke daerah daging, menyebar, jadi sulit untuk mengeluarkan.
yaitu urinnya tadi. Dan itu fakta secara medis loh. Tolong siapapun bisa dicek itu. Menjerit dia Jimin ya. Menjerit karena tidak putus urat nadinya. Nah, Wah, mirip kali. Mirip kali itu. Mirip kali. Kapak emang. Itu mirip kan tadi, nggak Bang. disembeli. Mirip betul. Nggak disembeli kan ditombak itunya, jantungnya ya, apanya ya? Iya, ditombak. Kalau kami kan ditusuk lehernya kan di sebelah leher, enggak leher kali sih, arah Di bawah gimana ya, dekat, Bang? dekat kaki depan. Iya betul. Dekat di bawah kaki depan dikit. Itu ditusuk situ. Darahnya itu ditampung, dimasak yang namanya namargota. Kata orang sih namargota itu enak katanya karena campur darah. Ngeri Bang, di kanibal. Kalau babi itu Bang, semuanya dimakan. Nggak ada yang dimakan. Mau telinga, mau ekor, semua hanya dimakan. bulunya, hanya bulunya yang dimakan. tidak. Iya betul Nah, betul. itu pantasan guguk dimatiinnya, dimasukin ke karung, tampol kepalanya ya, pantas kayak gitu ya. Iya, nggak disembeli Kang. Iya. Nggak disembeli. Tapi kalau ngikutin ajaran Yahudi kan harus disembeli kan? Iya, bukan hanya Yahudi. Islam pun harusnya disembeli. Yahudi tak makan itu. Iya, iya. Enggak, Yahudi kalau tidak. ngikutin ajaran Hewan Yahudi. umum. Jadi jeroannya dibuang semua ya? Apa babi? Karena dimakan Bang Andi. Dalamnya tuh. Itu yang paling enak katanya. Ada lagi, ada lagi. Torpedonya torpedo. Semua enak itu Bang. Nggak ada yang nggak dimakan Bang Andi. Daging babi itu nggak ada. Bohong kalau bilang dibuang, bohong. Ekor pantat. Apa sih Kaisar kamu? Kan cuma nanya gue bijinya. Bijinya dimakan gimana? Enak itu. Bang Andi kau dengar nggak irama dia? Enak itu. Oh gitu. Iya betul itu Bang Andi, betul. Ya, betul sekali itu. Kalau Ususnya itu. congornya itu congornya digimanain congornya? Gimana itu Bang? Itu Kuncungnya. direbus itu kan, kalau direbus, kalau beda ya, kalau di rumah itu direbus, muncungnya itu direbus, dipotong, direbus, dikasih jahe, serai ya kan, wangi-wangi rempah gitu. Tapi gue mau nanya lu Man. Apa? Man, ini anak babi jalan sama emaknya gitu loh. Dia malu Bang, karena mamanya babi Bang. Aku udah jawab itu Bang. Itu Udah pertanyaan jawab yang dulu. sering abang kasih sama aku. Tolong abang ya. Ya udah ulang. Agak rubah dikit. Pertanyaannya udah kasih. Malu gue pertanyaan wasi gue malu. Jawabkan Bang Andi sama Jimen dulu. Tadi sama Jimen. Kenapa memang Bang? Kenapa menunduk anak bayinya kata si Jimen? Malu emaknya babi. Iya, maklum dia karena mamanya babi. Tapi kenapa babi itu kalau misalnya mau apa namanya belok kiri atau belok kanan itu loh? Kenapa dia nengok ke belakang? Susah ya, karena dia nggak punya leher dia Bang. Oh salah. Oh, jadi apa? Nggak punya spion dia. Anjay. Itu juga pertanyaan, itu pertanyaan itu juga Bang Andi basi itu dari dulu. Basi. Sering-sering ada di YouTube. Gak ada spionnya katanya Bang Andi. Ya ini siap. Waduh, ada. Set ada Edis. Ada pelawak. Palsunya ini. Pelawak ya ini Bang. Herdernya kayaknya dia. Oh herder. Iya, herder. Jadi sekarang udah mati kutu, dia udah ditinggal. Kenapa? Ngeblunder dia. Semua orang-orang Katolik dilawan, Tritunggal dilawan. Katanya Yesus bertuhan. Ditanya sama RK, kamu saksi Yehova apa bukan? Nggak mau dia jawab. Gitu. Iya, serba salah dia. Serba salah dia. Tapi pengikutnya udah habis loh sekarang. Tiap kali juga yang nonton paling 2K, 3K sekarang udah habis. Udah ketahuan dia saksi Yehova dia. Yehova dia Bang Andi. Kalau dia jawab saksi Jehovah, kan dia hidup di sana sama orang-orang saksi Jehovah kan? Iya benar. Serba salah. Aku Tapi tahu itu Bang kata si Andi. Julius, Bang Andi, si Julius menurut spion-spionnya dia bukan saksi Yehova, dia Triteos. Saksi palsu. Triteos sama kayak John D. Hendarto. Oh iya, kayak Jody. Iya, Jody. Triteos ini subkoordinat ya. Subkoordinat. Nih daripada oten-oten menghujat Islam, lebih baik tagih tuh rumah apologet. Sayang tuh koinmu. Kalau aku tagih tuh mana 25 Desember ini. Dia ditinggalinya semenjak dia bernarasi bukan Yesus Tuhan kecil, bukan. Tapi di Kristen
menganjurkan poligami juga, nggak ada larangan poligami. Ya memang nggak ada. Memang nggak ada. Inilah, memang nggak ada. Gini kan, ini ya, ini yang selalu saya perdebatkan itu. Kenapa sama pendeta? Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Matius 6 nomor 9. Iya, itu menjadi tagline-nya pendeta ketika memberkati di dalam gereja. Oke, logiknya, saya tidak mau memisahkan saya kepada istriku yang pertama, tetapi saya nambah, bisa nggak kira-kira? Bisa, karena tidak ada larangannya. Karena harusnya yang tidak bisa itu ketika larangan ada, itu logiknya. Berarti nggak boleh cerai dong. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan. Nggak boleh. Kalau di Katolik nggak boleh. Yang lebih parah di Katolik nggak boleh. Nah kalau disiksanya apa gitu? Tetap harus kembali lagi. Waduh, perempuan yang jadi korban. Waduh, apalagi kalau di daerah timur, Bang, itu kan dibayar dia. Perempuan itu belisnya 10 ekor kuda, 10 ekor kerbau. Belum lagi waktu ketuk pintu bawa babi 5 ekor. Anjing, babi Berarti semua. direndahkan ya perempuan itu ya? Iya, dibeli, kayak dibeli. Jadi belis namanya kalau dia daerah NTT ya. Jadi misalnya kalau lakinya pemabok, nggak punya kerjaan, pulang-pulang mukul istri gitu, istri nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh cerai, nggak bisa. Waduh. Makanya sebenarnya datanya kan ada, boleh cerai kecuali karena zina. Ada datanya. Nggak bisa, nggak bisa, Bang. Sekalipun dia pulang ke rumah orang tuanya, kalau suaminya datang ngambil, dia harus ikut. Iya, makanya kan Bang Andi, ini agak kurang ajar juga sih gembalanya. Ada fenomena, saya tangani kasus di Medan, yaitu perceraian. Ya, ini oten, gitu oten. Perempuan sudah siap ini untuk bercerai. Berapa kali mediasi kalau sebelum maju ke persidangan kan ada mediasi antara keluarga, antara 4 mata pun antara istri dan suami gitu, ataupun dihadirkan anak-anaknya sebelum apa gitu kan. Biasanya kami seperti itu konsep kami ya, supaya dia tidak bercerai. Pengadilan umum kan, pengadilan umum. Iya, pengadilan umum. Sebelum ke sana. Protestan bisa ya, Bang Gemini ya. Protestan yang bisa ya. Gimana? Protestan bisa ya, Kristen Protestan kalau cerai kan? Protestan, iya bisa. Iya, Itu Katolik kan yang nggak kembali- bisa. Nah. Kalau Katolik nggak bisa. Nah, jadi kebetulan Protestan ini. Tapi gini Bang Al KTP ya, Jimen. Waktu saya berdiskusi dengan salah satu biarawati, diikuti lagi naik lagi pastor, ada bisa di kekatolikan, bisa. Sekarang sudah bisa katanya. Saya langsung bilang itu. Tapi tidak boleh dipisahkan yang sudah dipersatukan. Kalau sekarang bisa, Bang. Nah, ada peraturan baru sekarang di kekatolikan. Bisa katanya. Itu biarawati loh. Catatan rekam digital saya masih ada. Bisa. Namun, konsekuensinya pasangan Katolik yang bercerai dan menikah lagi itu nggak ada dispensi khusus dari gereja. Dan tidak sah saja dalam bentuk menerima komuni. Ada peraturan baru bagi mereka sekarang. Makanya ada namanya Katolik Anglikan. Jadi Katolik asli keluar menjadi Anglikan. Anglikan boleh cerai, boleh lebih dari satu istri. Anglikan itu. Tapi gerejanya sekarang kosong udah. Saya lanjut dikit ya. Saya tangani kasus itu. Inilah kurang ajarnya gembala ini ya. Tadi perempuan ini mengalami kekerasan KDRT, Kang. Kian, Bang Andi, ya. Dia memang sudah capek gitu, makan batin gitu, sampai badannya kurus gitu ya, mengalami kekerasan. Jadi karena kedorongan keluarga jangan pisah, dia melawan dan membulatkan untuk pisah. Perempuan yang menggugat untuk pisah. Ya kan, secara hukum itu bisa kalau memang terpenuhi semua bukti-bukti ya bisa dipisahkan gitu. Saya sudah menganjurkan padahal sudah terpenuhi ya istri itu. Datang pula gembalanya. Ya, anakku tidak boleh berpisah ya. Apapun yang terjadi karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mau tidak mau dia mengikuti lagi perkataan gembala. Ujung-ujungnya Bang dipukuli lagi dia. Dipukuli sampai pada akhirnya bekasus tuh. Ya, bekasus tuh suaminya masuk penjara. Ya, ketika dia masuk penjara, siapa yang hidupi anaknya? Alangkah lebih baiknya tadi kalau menurutku tadi pisah dari awal, biar tetap ada hak asuh anak. Ya, jadi itulah kenapa tadi di dalam Kristen itu perempuan tidak dihargai. Ya, buktinya kenapa? Sang gembala tidak menghargai bagaimana pengorbanan seorang istri itu.
Kalau dia menghargai, dia mengatakan pisah anakku. Kalau sudah seperti itu ceritanya, kau telah memberitahukan ada bukti, pisah anakku. Kau berhak untuk melanjutkan hidupmu. Tetapi di dalam Kristen tidak ada seperti itu. Justru didukung si laki-laki. Itu fakta. Bang, itu fakta. Apa yang abang ngomongin itu diketawain sama orang Kristen itu? Ya tidak masalah kan, iblis dengan iblis kan sama-sama ketawa. Iya, saya kan bercanda kan. Coba diskusi aja dia, nggak apa-apa. Bro, kalau Kristen itu boleh cerai nggak bang? Jangan ketawa. Kristen boleh cerai nggak bang? Ini dalam Alkitab nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa. Terus kemudian lu punya anak kalau nih, bro. ada Dengarkan orang dulu. Ada orang yang mau, itu pilihannya dia. Iya, makanya dengerin kan tidak boleh nih. Terus kalau perempuan ini tersiksa KDRT oleh suaminya, solusinya gimana, Pak? Iya begini. Ada solusinya begini. Gini ya. Saya jelaskan. Ya, silakan. Jadi setiap orang Kristen itu mesti memahami firman Tuhan yang mengatakan. Saya nggak nanya itu, ini studi kasus. Iya, dengar dulu. Langsung kalau aja ini, jawab. Kalau firman ini dilakukan, nggak mungkin ada terjadi begitu. Ini udah terjadi, ini udah terjadi. Iya. Dikatakan begini. Makanya dengarkan pertanyaannya. Hai. Kalau sudah Hai suami. Dengar ini dulu. Istrinya, dengar ini sudah masuk materi. Nggak usah lu mundur. Jangan takut dengar kebenaran. Nggak usah lu mundur. Pertanyaannya lu dengerin dulu. Dengerin pertanyaannya baru lu jawab. Nah, silakan. kan kamu tadi mengatakan tidak boleh cerai. Tapi ini pasti ada terjadi suami menganiaya istrinya, KDRT dan seterusnya. Pertanyaannya, cerai atau tidak? Jawab. Kalau bisa dipertahankan. Karena Yesus berkata begini. Dipertahankan, udah nggak usah. Jadi nggak usah lu jawab, dipertahankan, udah selesai. Hai istri, hormatilah suamimu. Hai suami, dipertahankan. Kasihilah istrimu. Mau dapat ini. Mau dapat bersin ini. Jangan takut dengar kebenaran. Karena Kau hanya kok, Pak? iblis yang nggak suka. Jawaban yang kami cari itu. Jawaban yang kami cari. Dia udah Ini jawab. khotbah. Kan begini loh, pertanyaannya kan sederhana. Kalau ada istri, kan ini nggak boleh cerai nih, dia niaya oleh suaminya, ya kan ya. Perempuan ini udah KDRT, kasihan kan dia. Boleh cerai atau tidak? Tidak boleh. Udah dijawab, selesai. Kenapa lagi dipanjangin? Dan lagian pun jawaban dia tadi kan teori. Suami harus menghormati istri, istri menghormati suami. Faktanya sekarang apa? Itu yang saya maksud. Itu Iya, yang memang itu. Kalau menurut saya, iya oke lah itu. Saya nggak nanya itu. Memang harus suami istri saling menyayangi. Ini kan udah studi kasus. Ini udah studi kasus, udah masuk ke materi persidangan ini. Kan gitu. Nah, menjawabnya itu udah masuk materi. Jangan mundur dong. Kasih kita khutbah gereja harus saling menyayangi. Nggak usah dikasih tahu itu. Kambing aja nyayangi anaknya. Macan, harimau itu menyayangi anaknya gitu dong. Nggak usah ngasih tahu. Itu kodrat. Ini udah studi kasus. Kalau udah sanksi begitu, ya Bang Andi ya? Iya. Tapi dia udah jawab nggak boleh cerai, ya sudah. Kalau nggak boleh cerai berarti istrinya ini ya tidak mengalami kebahagiaan seumur hidup. Dijajah terus sama suaminya. Selesai. Kenapa diperpanjang? Harus saling menyayangi. Ini kalau dalam persidangan kayak begini gitu ya. Ya, di dalam persidangan nih. Palu hakim terbang, serius. Kena jidatnya. Bener. Ditanya apa, jawab apa. Sesabar-sabarnya hakim pasti emosi, terbang itu. Inilah saya katakan teman-teman, kalau bisa dipersulit jangan dipermudah gitu loh. Dibalik. Nice. Bahkan kasus 1 tahun yang lalu belum lagi, masih panas ini. Pada Agustus 2024, seorang pendeta yang bernama Moses Henry, KDRT selama bertahun-tahun, akhirnya minta cerai itu istrinya. Bisa kok. Kemarin diwawancara sama Dr. Richard itu istrinya. Iya. Dan coba kalau di Islam Anda tanya. Boleh, betul. Iya, istri itu tidak dibiayai 3 tahun berturut-turut dan seterusnya. Itu boleh mengajukan cerai ke pengadilan agama. Boleh. Betul.
Karena manusia perempuan juga ini punya hak asasi dong. Masa harus hidup selamanya menderita? Tapi saya Dan kalau udah cerai, perempuan ini bisa menikah lagi, tapi ada syaratnya, yaitu lepas masa iddah. Masa iddah. Gitu. Tapi kalau di dalam Kristen itu tidak boleh. Kalau perempuan yang sudah bercerai, apalagi mungkin ketahuan selingkuh, ya dia dikatakan perempuan zina. Enggak, dia menikah lagi, Iya, tidak boleh berzina selamanya. berzina selamanya. Tapi Berarti saya percaya itulah namanya kasih bagi mereka. Kasih mati. Makanya kan harusnya, bukan hanya harusnya, perempuan yang istri pendeta itu baru sekarang mungkin dia berpikir, kan dia selalu mengatakan, kenapa saya tidak bercerai dari dulu ya? Nah, karena kenapa? Yang menghalangi dia bercerai apa? Doktrin gereja. Itu dia kesimpulannya. Ya, yang menghalangi dia doktrin imannya. Ya, kurangnya dia memahami apa yang dimaksudkan oleh isi Bible-nya. Nah, dia ngikut-ngikut juga, apalagi yang di sampingnya pendeta ngangguk-ngangguk. Baru dia nyesal sekarang, kenapa nggak dari dulu? Kalau dari dulu saya minta cerai di awal-awal dia memukul KDRT, mungkin tidak berlanjut tuh. Mungkin saya tidak botak, mungkin saya tidak kurus, mungkin saya tidak tersakiti secara batin. Jadi dalam Islam tidak boleh. Ya. Takut mungkin kalau minta cerai ini istrinya, suaminya nuntut balikkan DP. Kan ngeri ya. Tadi ini teman Kristen yang satu ini itu dia nggak pernah membaca data. Makanya bro, sering-sering baca lah. Terutama di area Matius 19 nomor 6 sampai 9 lu baca dulu gitu lo. Baca dulu gitu. Habis itu lu baca, enak jawabannya. Jadi pada dasarnya teman-teman Kristen kalau diskusi itu dia nggak pakai Bible itu menjawab. Jadi data yang ada kita sajikan dia nggak pakai menjawab. Dia menjawab di luar data. Panjang lagi gitu loh. Belum membosankan jawabannya. Membosankan. Kata pengantarnya, tapi ya endingnya dia nggak jawab. Yang penting ngomong panjang gitu. Ngulur waktu dia pandai. Iya. Tadi udah masuk materi dia jawab. Nina Bobo. Sebenarnya suami itu sama istri harus saling menyayangi. Ya iyalah. Masuk harus saling gebuk-gebuk. Gimana sih, nggak usah ngasih tahu kali. Aduh. Udah masuk kasus kok. Aduh. Tapi memang ya harus ekstra sabar ya menghadapi mereka. Ikutilah seperti saya ya, begitu sabar menghadapi mereka. Yes. Silakan coba dulu Bunda kesabarannya. Ini Vicky. Bang Handi tuh suka bersin. Yakin kak? Nah, diuji kesabaran Bunda Rahma. Janganlah suka turun-turunkan. Diludahin Bang, bukan diturun. Bukan diturunkan Bang, diludahin. Yang nyambung Jangan bro. takut diturun. Yang paling sabar diskusi itu Bang Handi loh. Dengar Oten. Yang paling sabar itu diskusi Bang Handi. Kalau Bang Handi sudah marah berarti memang kau botol. Lanjut. Coba kau baca Matius 19. Nanti ini TikTok saya suruh orang Yahudi blokir, kalian semua baru tahu ya. Oh Yang punya TikTok ini orang kafir loh. Acung. Saya antar kau ke Udah cepat Israel sekali sana. bersin. Ih Bang Handi. Enggak, saya mau kirim dia ke Israel, suruh blokir TikTok. Sudah berangkat dia. Pergilah teman-teman ya. Kalau kau nggak pergi sekarang, gua anggap lu sudah tidak ada di muka bumi ini. Malam ini lu urus paspor, ya, lu urus tiket, berangkat ke sana. Ya, berangkat. Awas lu kalau nggak berangkat. Tapi kalau sampai sana Bang Andi, dia yang diludahi sama Israel. Kenapa kau nggak sunat? Kagak boleh masuk sini. Diusir malah. Termasalah juga ya. Aduh, jangan Bang, daripada kau dipermalukan di sana. Jangan. Mending kau ke ini aja deh. Bantu bersih lah. Bersih lah, suruh bantu dia. Karena ada pahalanya. Masih banyak kayu-kayu gelonggongan kan di situ ya. Yang lucunya Bang Andi, sejak kapan TikTok punya Yahudi? Diketawain sama Zhang Yiming kau. Sama Zhang Yiming. Semua Cina punya itu TikTok Cina. Iya, Zhang Yiming yang punya. Diklaim terus semua diklaim. Itulah contoh kalau Jalan Ponte dikasih nyawa seperti itu tadi. Bukannya yang punya TikTok Tukiman?
Yang punya TikTok tuh gimana bukan? Sobirin mengali. Hah? Sobirin. Jangan pas sobirin teman gue itu ngapain lu? Aduh. Bang Andi orang Makassar, Bang? Bukan. Saya sebenarnya itu Burundi Afrika sana. ya Serius lah. Saya Burundi pula. Burundi gitu. 16 tahun saya di Burundi. Saya waktu itu saya kabur ke Indonesia. Saya mau diangkat menjadi presiden. Saya nggak mampu gimana caranya mau jadi presiden gak ada gaji. Nyambung. Bedanya Bang Handi. Tuh ada tamu disapa dulu. Bang Handi ini menghujat singa di Burundi, kabur ke Indonesia. Benar. Itu. Benar. 16 tahun saya di sana markir. Nih ada tamu nih. Ya, Bunda Rama coba. Bunda Rama, ada tamu Bunda. Arga, Kristen Muslim Arga. Ini Bang Abi nih, Bang Abi ya? Iya Bunda, lanjut aja dulu lanjut. Bunda. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om NQ. Yang turun siapa? Kristen. Assalamualaikum, kepencet Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah Bani Taiping. Jangan sampai mau memencet yang di sampingnya, salah pencet. Gak apa-apa Bang, kalau terlanjur naik Bang ya mumpung ada waktu saling kenal mengenal Bang, ngomong aja. Orang lagi santai kok. Ini hari bahagia para mualaf. Kita harus hibur dia. Mana Bang Blender? Naikkan Om Blender mana? Nggak ada. Kami tiap hari terhiburnya sebenarnya Bang. Secara pribadi saya terhibur tiap hari. Dihibur oleh Oten botolannya. Nambah ilmu kan, menambah ilmu, bertambah ilmu kan, bertambah keimanan. Mas Om. Di waktu bersamaan juga Bunda, stres saya juga mendengar jawaban mereka. Kadang aku kalau mandi sendiri, jawabannya yang paling lucu itu ayahanda. Sejak kapan Tuhan dikatakan ayahanda? Masa ayahanda. Tapi ada pertanyaan saya. Ada satu tuh. Berpikir sedikit Imen. Keluarga Engkau Tuhan. berkaca pada dirimu sendiri bahwasanya mereka ini seperti aku dahulu. Pernah nggak? Sering. Bukan pernah, sering. Sering. Tapi ada pertanyaan saya sama Kepas itu loh. Saya tanya gini loh, Kepas. Iya Bang. Kamu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Jawabannya masuk angin loh. Dia lebih baik sakit. 2 hari kemudian masuk angin beneran sakit. Dia lebih baik sakit daripada dia mau masuk surga. Lucu juga sih Kepas itu. Aduh. Wendy monitor. Ya, Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, ini saya ya sedikit menyampaikan lah ini untuk para mualaf. Ya, semoga selalu istiqomah gitu, dan saya menghimbau untuk ulang tahun para mualaf 25 Desember ini selalu berlanjut, bahkan kalau bisa dimeriahkan gitu. Nah, Amin ya rabbal alamin. Di sini perhatikan. 99% umat muslim itu sangat mendukung sekali, karena memang ini adalah kegembiraan mengganti tanggal 25 Desember. Enggak mengganti Bang, enggak mengganti, enggak mengganti Bang, kita menetapkan. Bukan mengganti tanggal, maksudnya mengganti mereka dulu itu kan bersukarianya kan di gereja. Nah sekarang ini mengganti sukarianya ini mualafnya gitu loh Bang. Oh iya. Bukan mengganti tanggalnya, bukan. Menghibur maksudnya Bang. Menghiburnya dulu kan dia terhiburnya di gereja. Nah sekarang mereka terhiburnya di mualaf ini gitu loh. Intinya gini aja, Mas. Ya momen pergantian Tuhan gitu aja udah. Ya. Dan ada pun yang tidak setuju 1, 2, 3 itulah anggap aja itu Yudas Iskariot gitu. Janganlah Bang, 1, 2, 3 itu banyak loh Bang. 1, 2, 3, 6 itu Bang, 6 orang itu. Hitung itu loh. 6 orang itu.
Ya udah, pokoknya itu aja, pokoknya 1 2 3 enggak ini hitung-hitungnya itu aja. Siap Bang Tapi Wendy. Abang Wendy gimana Bang Wendy? Tanah di sebelah rumah udah laku belum? Baru ini sertifikatnya belum jadi Bang Andi itu. Warisannya, maksudnya Bang Handi bagi-bagi warisannya Bang. Ya, sertifikatnya belum jadi, masih sengketa. Tapi saya pesan Bang, tanah di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang. Jangan ya. Oh, iya dong, bisa penjara dijual tanah orang mah. Ya udah gitu aja, pokoknya selalu sehat, mualaf, semoga Tapi motor udah lunas, motor jangan sampai masalah, enggak aman motor. Oh, punya motor juga kagak, gimana lunas? Bang Andi motor Masya cash. Allah. Dia cash motor. Alhamdulillah kalau nggak ada utang cicilan, jangan sampai Bang ya. Iya, amin. Bercanda Bang ya, Kira-kira ada cicilan motor nunggak, hubungi Bunda Rama Keuangan. Iya, tahu. Bendahara, cuman bendahara yang nggak selalu pegang duit. Tahu aja. Tahu lah. Tahu. Udah gitu aja. Direalisasikan gitu, difungsikan semua sih. Aku bawa ke mall habis lah. Tapi kalau bisa Bang, tanah wakaf jangan dijual ya Bang. Wakaf dijual. Ada aja yang ini, ada aja ini apa namanya, letuknya tuh ada aja gitu, karangannya gitu loh. Wakaf dijual, wah jahat kali. Azabnya itu bukan melalui orang lagi langsung, atau bukan melalui orang lagi atau melalui malaikat gitu, tapi dari Allah langsung itu azabnya. Tanah wakaf. Enggak, idenya tuh ada aja gitu loh Bang Andi itu. Jangan cuma ngomong Bang, tanah wakaf jangan dijual, emang salah? Enggak, bener sih ngomong, memang bener, nggak boleh Iya jual. bener Bang. Ya udah turun Bang. Udah Bang, udah selesai. Naik lagi yang lain. Ya makasih Bang. Bunda Rahma langsung lihat untuk Bunda Rahma langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder Woman. Udah aku bilang. Wonder Woman. Udah turunin dong, aduh ini masih di atas nih. Pokoknya Bunda Rahma dalam 1 hari kalau nggak ngegas nggak enak badan dia. Betul. Enggak, hatiku lembut. Cuma kan orang Makassar tuh intonasinya. Bang Handi tuh, Bang Handi tuh lama di Jakarta ya. Tahu kalau Bang Zuma marah, Kau ke gereja mau colok pantat. Jangan diulang. Itu udah selesai. Sama Oten toh. Jadi hati lembut, intonasi memang ya. Aja Makassar. Tapi kalau manusia itu marah itu manusia wajar lah. Ya wajar. Teman saya. Selembut salju. Tapi ada teman saya Bunda Rahma, seumur hidup nggak pernah. Berarti songkatku ini suaraku gede katanya. Enggak, Bunda Rahma. Ada teman saya seumur hidup nggak pernah marah kalau tidur. Wih, Masya Allah. Oh iya kok. Kalau tidur Akang aja nggak pernah marah tuh kalau tidur. Lambat. Teman saya tuh kalau tidur sabar banget gitu Bunda. Biar kata orang nagih utang juga dia tidur aja gitu, sabar banget. Kayak Ustaz Ali, Ustaz Ali tidur mulutnya zikir ya. Ini Bang Andi waktu seperti ini kan 238. Ini kalau Natal ini masih minum-minum nih sambil bakar-bakar babi nih. Nyanyi-nyanyi, tambah lagi. Oh, malam panjang gitu. Malam panjang. Besoknya disambung lagi tuh. Siang disambung, ada saudara ataupun malamnya lagi. Bisa sampai 2 hari 2 malam gitu ya? Iya, bisa Bang. Kalau kami di Sumatera kan memang khususnya Nias itu kan congok juga kami itu. Berarti memang duniawi ya yang mereka nikmati ya, kenikmatan duniawi ya. Iya, karena kan nanti saya serius nih, ada mau sampaikan kepadamu lagi kepada kaum muslimin dan muslimat, ini kan ada libur panjang ya. Ini setan dilepas, hati-hati, waspada. Kalau bisa dihindari keluar rumah kalau nggak penting, apalagi di malam pergantian tahun Masehi gitu.
sekarang cuma 55 ribuan, yang kemarin dapat 100 ribuan ke atas sekarang cuma 55 ribuan.